mata kami sebagai orang Kristen, mereka itu adalah antikris. Nah, jadi kemudian pertanyaan Jul kan, apa sih yang Yesus lakukan? Nah, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengajarkan manusia untuk hidup benar. Nggak ada ajaran selain ajaran Yesus yang sangat benar. Makanya kan Tuhan Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu nggak mengajarkan kita untuk mencapai kenikmatan duniawi atau mencari harta benda di dunia, enggak. Seperti yang dilakukan mungkin oleh Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lain, enggak. Tetapi bagaimana Yesus itu datang, dia menyempurnakan Taurat itu dengan kasih karunia supaya kita hidup benar, bukan kita hidup mencapai ibaratnya kekayaan gitu kan dan sebagainya, mengejar hal-hal dunia, enggak. Jadi yang pertanyaan Bro Julius ini kan mengarah seakan-akan Yesus itu harus membangun peradaban gitu kan, orang-orang Yahudi mereka harus berkuasa ya kan, menjadi superpower. Tujuan Yesus itu bukan itu. Tujuannya datang ke dunia, dia datang menggenapi dia datang mengajarkan kasih karunia dan juga menjadi penyelamat. Supaya apa? Supaya kita manusia ini menjadi manusia yang lebih baik. Bahkan kalau kamu pelajari ajaran Yesus, teladan Yesus itulah teladan yang paling sempurna. Nggak ada teladan yang sempurna yang bisa dilakukan oleh oknum selain Yesus. Oke. Tidak ada. Siap Demian. Dan juga ajarannya. Jadi Yesus itu nggak pernah ngajarin mencari hal-hal duniawi. Bahkan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Amin. Jadi tujuan utama orang Kristen beriman kepada Yesus itu bukan kita akan menjadi superpower, enggak. Kita akan menjadi kaya, enggak. Malahan Yesus berkata, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus bisa memikul salibnya. Jadi artinya bahwa ketika orang mengikuti Yesus, ketika dia hidup dalam kasih, maka pasti dia dibenci sama orang. Pasti dia menderita di dunia ini. Jadi jangan kau samakan ajaran Yesus itu harus sama dengan ajaran Islam. Jadi harus orang-orang Arab harus diangkat derajatnya, ya nggak seperti itu kawan. Itu beda, itu orang-orang yang memikirkan hal-hal duniawi. Yesus nggak menyuruh kita untuk mencari hal-hal duniawi seperti ajaran Nabi Muhammad, bro. Jangan disamakan kawan. Oke, jadi gini Dem, aku kan bertanya karena tadi si Ginting Asumsi ngomong, Yesus itu selain mengajarkan untuk tujuan ke akhirat, dia juga mengajarkan cara hidup di dunia. Itulah yang saya tanyakan, apa yang sudah diajarkan Yesus kepada orang-orang Israel saat itu, sehingga orang Israel itu berubah dari yang sebelumnya mungkin A jadi B. Ternyata kan Demian sendiri mengakui, nggak ada yang diajarkan Yesus untuk dunia ini. Ya sudah gitu, akui saja bahwa Yesus nggak mengajarkan tentang aturan ataupun hal-hal duniawi. Ya udah selesai. Ini. Loh, kan benar. Mana ada saya bilang Yesus nggak ngajarin apa-apa kamu ini. Nggak ada apa. Oke lah, ajarkan ada, tapi nggak berhasil lah. Oke lah, kalau gitu lu mau bilang nggak berhasil dong. Iya, kalau gitu nggak berhasil dong. Saya bilang apa yang Yesus sudah diajarkan? Kita kasih karunia, hidup dalam kasih. Iya, terus apakah murid Yesus melakukan itu? Enggak, buktinya kita dijajah nih sama orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Murid Yesus melakukan itu, mereka menerapkan kasih itu. Oh, orang Belanda bukan murid Yesus lah ya. Kehidupan. Orang Belanda, orang Inggris, bukan murid Yesus lah ya. Kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, tapi mereka bukan orang Kristen jadinya, orang Belanda, orang Inggris, orang Spanyol tuh. Dari mana kamu bilang tadi bahwasannya Yesus nggak mengajarkan apa-apa? Loh, tadi kau yang bilang sendiri, fokusnya itu bukanlah tentang dunia. Ya, Yesus nggak fokus dengan dunia dan bla 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 ceramah kamu tadi. Maksudnya tidak menyuruh kita untuk mencari hal-hal duniawi. Iya, di Islam juga dalam enggak. Kebenaran. Kan aku bilang dampaknya. Yesus ngajarin, saya kan bilang Yesus ngajarin kebenaran. Bagaimana tadi kamu bilang Yesus nggak mengajarkan apa-apa? Kan kacau. Ya udahlah, Yesus ngajarin tapi muridnya nggak berubah. Ya, tetap ngeyel seperti Demian. Kembali ke pertanyaan semula. Ya. Biar diskusinya tuh bagus. Jadi pertanyaan begini, aku sama Demian gini-gini tetap teman baik kami. Iya. Iya. Biar terarah gitu diskusinya. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Aduh, lucu mereka nih. Pertanyaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menurut Demian benar ya bahwa Yesus udah ngajarin, cuman murid-muridnya yang bandel, tetap ngejajah bangsa lain, tetap nyerang bangsa lain, tetap kamu mau ngomongin ajaran atau mau ngomongin oknum manusia gitu loh. Kalau aku bilang dampaknya. Kita ngomongin agama loh. Iya, kita ngomongin agama, dampak.
oknum Islam dibilang itu oknum, bukan agamanya yang mengajarkan. Kamu Ya mau itu kan aku gitu ya, bilang bro ya? oknumnya, muridnya banyak yang gagal. Kan aku bilang muridnya banyak yang gagal. Kan benar kan? Artinya Kacau muridnya sekali, masa murid Yesus itu adalah orang yang taat kepada dia. Kalau Oh. yang nggak taat itu bukan muridnya. Oh boleh. Yesus Oke, berkata, artinya kalau kau mengasihi aku, Belanda, Inggris yang nyerang Indonesia bukan murid dari Yesus lah ya. Boleh. kalau mereka nggak taat kepada Yesus, mereka Ini- bukan murid Yesus. Karena Yesus berkata, kalau kau Emang mengasihi Inggris- kepadaku, kamu akan mentaati perintahku. Oke, siap. Artinya orang-orang Ini yang berbicara menjajah itu ajaran bukan kok murid Yesus. berbicara apa tentang tata negara Enggak, gimana? kita bilang implementasi. Iya. Enggak, implementasi Parah, gitu. Juli. Kan implementasi Jadinya gitu. kurang matching dia, kurang matching. Ya, boleh lah. Ya kan saya bilang implementasi apa yang sudah dilakukan oleh agama tersebut kepada umat manusia. Kan kita bisa lihat dari buahnya. Kan teman-teman Kristen selalu bilang, Tapi- lihatlah Oke, ya dari benar, buahnya, benar, betul nggak? benar. Lihat dari buah kan. Kalau nggak Benar, lihat dari benar. apa lagi kita? Kenalilah pohon dari buahnya itu benar. Setuju. Ya udah. Jadi Setuju, apalagi ya. kalian komplain? Tetapi coba kita bahas tentang Belanda. Saya tertarik loh, boleh? Jangan nanti melebar. Nanti Iya, enggak, sekali saya lagi. tertarik loh. Ini dia suka melebar, bro. dari Iya, pertanyaan saya tak mau yang melebar. pertama. Tadi Pertanyaan mengingatkan pertama Belanda. Oke, nanti lain waktu kita bahas tuh, Bang Giti Asumsi. Oke, Kembali ke karena topik sebab lah, saya malu kembali loh ke topik. gini, Jadinya- saya maksud saya gini, Bang. Jadinya Anda malu sama Saya Belanda? malu merasa dijajah Belanda yang hanya terdiri dari 10.000 orang, sementara kita jutaan. Iya. Ini Malu. kalau diolah TKP masalahnya di mana ini kita bisa terjajah oleh 10 orang? Tanyalah opung Anda, Bang Giti Asumsi, opung Anda ngapain dulu Apakah gitu? karena kita yang lemah, Hmm. ataukah karena kita sendiri yang menjual diri kita? Ah itu benar, banyak pengkhianat waktu itu Bang. Nah, Salah satu iya, pengkhianatnya. kenapa? Itu Berarti yang ada pengkhianat Kapitan itu siapa? Jangkir Sama itu kan Iya. itu orang Islam Yang itu pengkhianat itu mayoritas mengkhianati agamanya kepada apa? bangsa sendiri. Itu Demian pengkhianat kakeknya. Demian ngaku kakeknya. Yang mengkhianat itu mayoritas agamanya Bukan, siapa? Bukan, Kapitan Demian, Jangkir, kakeknya. kemudian Arung Palaka itu kan mereka Iya. mengkhianati bangsanya sendiri Iya, tuh. kakeknya Demian. Agamanya kan Kau Islam. bagus nih diskusinya. Banyak sultan-sultan Nanti, Indonesia kan mengkhianati Oke, bangsanya Oke. sendiri. Diam dulu. Sekarang Jadi nanti nggak kita bagus lanjutin. ini diskusinya. Ya, nanti masalah penjajahan kita lanjutin. Tapi aku ingat ya, Demian waktu itu ada chatting sama aku, kasih nampak kakeknya rupanya dulu pengkhianat. Oke, silakan Bang Loh, Juma. mana Mungkin ada ada yang boleh waduh, sampaikan. kamu menghina ya. Mau menghina pahlawan Indonesia, parah kamu. Kapan aku hina pahlawan? Aku hina kakek kamu loh. Loh, kakek saya pejuang 1945, kamu hina loh. Parah Kapan sekali kakekmu kamu jadi loh. pahlawan? Mana Kalau buktinya? nggak ada kakek saya, kamu nggak mungkin bisa hidup di negara ini. Wih, Kau masih betul, berjanji, betul. kamu nggak tahu berterima kasih ya kepada para pahlawan ya. Kalau pahlawan iya nggak boleh Demian. pengkhianat. Kakekmu Luar kan bukan biasa pahlawan. sekali ya. Aku bilang kakekmu Demian, parah kau Demian. Kakekku itu tentara yang membela negara, yang memerdekakan Mana negara ini, buktinya? kawan. Mana buktinya? Oke lah, silakan Bang Loh, Juma. ini buktinya nih. Kita Ini membahas pakaian tentang seragam tujuan tentara hidup. dari mana nih? Iya, kita kita bagian tujuan itu. kamu menghina loh pahlawan Indonesia yang sudah memerdekakan negara ini. Kapan aku hina Bang. pahlawan? Coba lihat statement aku. Nah, Aku sekarang bilang banyak saya tanya, pengkhianat. Kan tadi bahas pengkhianat. para Siapa aja tentara, pengkhianat? Pahlawan yang Ya, para tentara yang memerdekakan negara ini tuh pahlawan nggak? pahlawan. Pahlawan. Kalau pahlawan kenapa kamu bilang? Loh, tadi bahas si Pemberontak. Ginting Kamu kacau, Asumsi, bro. enggak Ginting Asumsi bilang banyak pengkhianat nih nampaknya, ya, sehingga kita bisa dijajah. Enggak, Aku bilang dasar iya nih apa kakek kamu buyutnya bilang, Demian. apa saya pengkhianat? Kamu pelanggaran. Kamu Iya, ingatkan dulu. benar kan? Iya. Kalau nggak ada Kamu berkhianat nggak mungkin kita terjajah. Benar kan? Setuju. Tapi itu nanti lain kesempatan kita bahas itu Bang Ginting. Saya suka Kacau bahas sejarah. loh. Saya suka bahas Tapi sejarah. siapa Oke. yang berkhianat? Nah, itu perlu kita kupas satu-satu. Betul. Siap. Mana tahu ada kakek-kakek kita di sini nih, teman-teman yang nonton nih, kakek kalian pengkhianat. Ya nanti kita bahas. Mungkin Oke. bisa jadi bisa. Ya bisa jadi kan. Oke. Mungkin silakan Bang Bisa Cuma. saja Kita kemungkinan. lagi Tapi yang bahas jelas, tujuan hidup. kenapa kita terjajah? Karena kita sendiri lemah. Tapi kita belum hidup saat itu, Pak. Kakek kita dong. Kita, maksudnya kita secara Indonesiawi. Inilah kan kadang-kadang harus hati-hati. Iya, soalnya ada gini Bang Ginting Asumsi. Ada teman Bang Ginting itu namanya si Abdon Sagala. Waktu itu kutanya, Abdon, ini contoh ya, seandainya kita hidup di zaman dulu nih, kamu bergereja, ya kan kamu Kristen bergereja, terus rupanya yang di gereja itu banyak kan orang Belanda. Jadi gereja itu banyak orang Belanda dan itu tentara Belanda. Kamu pejuang nih, kamu pejuang. Terus waktu kamu lagi nunggu mau cegat rombongan Belanda, ya cegat rombongannya Belanda, terus kamu lihat, waduh, yang mau kamu tembak ini rupanya teman gereja kamu yang duduk di samping kamu. Kamu tembak nggak? Ya enggak lah dia bilang. Loh, kok kayak gitu? Ya enggak, namanya teman gereja dia bilang. Nah, inilah saya bilang. Betul kan? Iya, itulah orang-orang yang menjadi pengkhianat mungkin dulu. Itu kan
Kan gini dia, makanya saya bilang jangan kita generalisir, Iya, ya saya kan, nggak general. pikiran Cuma orang tadi saya menjadi bilang semuanya satu-satu orang sama. tadi. Kan saya bilang satu-satu orang tadi, Betul. nggak semua. Dan saya Iya, setuju. gini Bang, Kalau si ada Demian saja ada bilang, orang ya. ada yang namanya Kapitan Jongker. Jadi nama Iya. aslinya itu Ahmad Sangaji. Jadi dia itu tunggu Dem, nanti kita bahas satu persatu dipakai orang nggak apa-apa. Tapi ujungnya gini, tapi kita udah dapat bahwa menurut Demian, orang Inggris, Belanda, Portugal yang menjajah Indonesia dan negara-negara lain itu bukan pengikut Yesus. Ya sudahlah, mulai sekarang kita bilang mereka bukan pengikut Yesus. Loh, Oke, kok mungkin saya di mute sama hostnya Kembali nih. ke topik udah, lah. biar kembali ke topik. pembahasannya. Udah. Diam kalian. Kembali Ya. ke topik. Nanti Jadi aku dimarahin kelihatan bodoh penonton soalnya. diskusinya kalau begitu-begitu terus. Iya betul. Jangan bilang bodoh lagi, Pak. Ya, ini Nanti dimarahin. kadang-kadang Enggak, nanti dimarahin kita bilang bodoh lagi. Ya, silakan. Mengarahkan kembali pun salah sekarang. Nanti dibiarkan ribut. memparabolakan perkataan seseorang yang tidak seperti itu menjadi seperti itu. Loh, apa sih Bang? Demian mengatakan ya, bukan Inggris, Udah. Loh, bukan yang menjajah Belanda, siapa? bukan Portugis. Demian hanya tadi mengatakan orang-orang, dia bukan berbicara tentang bangsa ya. Orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Yesus bisa dinyatakan sebagai bukan pengikut Kristus. Dia Ya, bukan sudah. mengatakan Inggris tadi, bukan Saya orang. bilang Inggris yang menjajah. Jadi yang harus bisa menjajah masih bedakan Pak antara orang dengan bangsa. Iya, itu kan Jadi artinya, orang itu bisa siapa saja. kan tadi saya bilang Tapi orang-orang kalau Inggris Bapak dan bilang Belanda Inggris kan udah berarti semua orang Inggris dong. yang ada di Inggris yang menyerang Semua Indonesia. bangsa Inggris dong. Udah lah. Balik lagi ke topik. Silakan mungkin Bang Juma yang kita bahas tujuan hidup dan apa dampak dari agama itu ya kepada hidup orang itu. Karena kan agama itu harus punya dampak. Ya, ajaran itu harus punya dampak kepada manusianya. Kalau enggak, untuk apa kita hidup ya, dan untuk apa kita ngikut agama itu. Ya, mungkin silakan dari Bang Juma ada yang mau disampaikan? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Islam itu jelas sekali aturan mainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi umat Islam yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah punya kaidah dicintai dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian karena kita membahas tentang dua keyakinan, ada hal yang menarik. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Yohanes 10:27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi di sini mengikuti aku. Nah, lalu kemudian Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar diikuti. Yesus juga mengajarkan agar diikuti. Lalu kemudian di dalam Galatia 4 nomor 4, di situ sangat jelas dikatakan ketika Yesus datang di atas muka bumi, dia takluk kepada hukum Taurat. Artinya Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Artinya pengikutnya pun harus hidup di bawah hukum Taurat. Seperti umat Islam hidup di bawah hukum Al-Quran, maka umat Islam harus hidup di bawah Al-Quran. Sejatinya pengikut Yesus, karena Yesus itu takluk kepada hukum Taurat, maka yang disebut pengikut adalah mereka yang menjadi praktisi Torah. Nah, ini yang jadi masalah. Sebab Kristen ini bukan praktisi Taurat. Berarti mereka cuman nebeng-nebeng aja. Karena Yesus diceritakan di dalam kitab Kristen, Yesus itu takluk di bawah hukum Taurat, tunduk kepada hukum Taurat, taat patuh berserah diri kepada hukum Taurat. Itulah Yesus. Lalu Yesus mengatakan barang siapa yang mengikuti aku, ya itulah pengikutku. Nah, terkait dengan yang dibahasakan tadi oleh teman-teman di dalam Ulangan 6, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan untuk dilakukan di negeri mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak keturunanmu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel. Ini yang dilakoni oleh Yesus. Nah, ini yang Kristen ini, teman-teman Kristen ini mengaku pengikut, tapi kok bukan praktisi Taurat.
Coba saudara-saudara Kristen ini dijelaskan. Kenapa bisa Anda mengaku pengikut Yesus? Yesus itu praktisi Taurat, Anda praktisi perjanjian baru. Ini kenapa bisa? Silakan. Ya, siapa dulu? Tertib ya, siapa dulu? Ya, Demian dulu, Demian ya. Asuk dulu. Sama Ginting, Enggak siapa dong, dulu? saya dulu dong. Setuju nggak Ginting? Pak Ginting, Setuju, santai aja kan saya mute-nya saya. Siap. Silakan Dem. Ngalah mereka sama kau. jadi begini. Yang pertama kita harus pahami dulu bahwasanya Yesus itu kan datang ke bangsa Yahudi. Selama 30 tahun, dia hidup sebagai orang Yahudi. Jadi otomatis seperti yang tadi Anda katakan bahwasanya dia takluk pada hukum Taurat. Dalam arti kok mantul ya pas saya ngomong. Itu ada si pendakwa, Ada yang terguncang. Itu pendakwa Kristen juga kok, terguncang yang Kristen juga. Gitu. Enggak, Hapus lu. gua enggak terguncang. Bentar, gua mau kapan nih Zuma lu klarifikasi tentang sumur bid'ah. Gua tunggu klarifikasinya ya. Tunggu, lihat tuh Dem, kan terguncang kawan bukan Dem. Dulu itu pendapat. Enggak terguncang aku. Ya, yang Kasih lain, Demian yang dulu. lain apa? Sabar dulu ya teman-teman ya. Oh, lihat tuh. Ya. Kristen yang terguncang. Saya lanjutkan. Jadi wajar kalau misalkan Yesus itu dalam kemanusiaannya selama 30 tahun dia melakukan dengan sempurna yang namanya hukum Taurat. Tetapi bukan berarti ketika Yesus melakukan hukum Taurat, maka Taurat itu menjadi berlaku bagi segala bangsa. Itu nggak pernah ada. Kenapa? Karena dalam Taurat sendiri katakan, Ulangan 33 ayat 4. Itu yang dibawakan oleh Billy itu, bahkan Billy Yahudi sendiri yang katakan bahwasanya Taurat itu nggak berlaku bagi Anda, non-Yahudi, nggak berlaku bagi orang Islam, bagi orang Kristen. Itu kata Yahudi sendiri. Di zaman raja-raja, ada seorang yang tentara Aram, namanya itu adalah Naaman. Dia percaya kepada Tuhan Israel. Kemudian dia dibaptis sama Elia. Tapi dia tidak perlu melakukan yang namanya 613 mispot. Dia nggak perlu sunat dan lain-lain. Tetapi dia dibenarkan dalam iman. Jadi, untuk dibenarkan dalam iman, itu nggak harus hidup di bawah hukum Taurat. Di zaman para nabi pun nggak perlu ada orang yang tidak hidup dalam hukum Taurat pun bisa dibenarkan karena iman. Seperti yang tadi, yang namanya Naaman itu. Jadi, Pak Suma harus belajar tuh, siapa itu Naaman, biar Anda bisa ketahui. Seperti Ulangan 33 ayat 4, bahwasanya Torah itu berlaku hanya bagi bangsa Israel. Dan Yesus datang, dia melaksanakan Torah itu dengan sempurna. Kemudian dia menggenapi Taurat itu dengan kasih karunia. Matius 5, Yesus berkata bahwasanya dia datang untuk menggenapinya. Menggenapinya dengan apa? Dengan kasih karunia. Dan segala nubuatannya digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, kasih karunia itu yang kemudian berlaku bagi orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Hukum kasih karunia bukan hanya berlaku bagi satu bangsa, tetapi bagi segala bangsa. Tetapi hukum Taurat hanya berlaku bagi satu bangsa. 613 mispot hanya berlaku bagi satu bangsa menurut Taurat sendiri. Bukan kata Demian. Bahkan diakui oleh Billy Yahudi ya teman-teman ya. Nah, Kisah Para Rasul 15, di mana ada konsili para rasul pertama tahun 50, di mana ada orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Mereka katakan begini, kalau kamu tidak hidup dalam hukum Taurat atau tradisi nenek moyang kami dan kamu tidak disunat, maka kamu nggak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kemudian waktu itu ada yang namanya konsili tahun 50 Masehi oleh para rasul sendiri, di mana para rasul mengambil keputusan. Kalian bisa baca Kisah Para Rasul 15, bahwasanya 613 mispot itu hanya dilakukan oleh bangsa Yahudi karena ditentukan bagi mereka. Sedangkan bangsa Goyim itu hanya dikatakan mereka harus menjauhkan diri dari pencabulan, kemudian jangan makan hewan yang dipersembahkan kepada berhala dan beberapa hukum. Jadi kalau tadi Bang Suma mengatakan bahwasanya orang Kristen harus melakukan Taurat, maka itu bertentangan dengan Taurat sendiri. Jadi harus dipahami itu teman-teman. Nah, jadi orang Kristen dan orang Yahudi itu kita sama-sama hidup dalam yang namanya hukum kasih karunia sebagai penggenapan. Sedangkan kalau kita ngomong masalah hukum Taurat itu hanya 613 mispot itu hanya kepada bangsa Yahudi yang mendapat tanah perjanjian. Nah, orang Islam itu kan mereka kan nggak tahu apa itu Taurat. Bahwa Taurat itu diberikan kepada umat perjanjian yang mendapatkan tanah perjanjian.
Jadi kalau tadi Bang Suma mengatakan orang Kristen juga harus melakukan Taurat. Kalau misalkan orang Kristen juga harus melakukan Taurat, di mana perintahnya gitu loh? Wong Taurat Siap. sendiri nggak pernah membolehkan itu. Iya. Oke, siap. Iya, jadi Oke. semoga teman-teman Muslim paham ya tentang Taurat, jangan sampai salah-salah lagi. Oke, jangan muter-muter. Oke, silakan Bang Zuma jawabannya. Ini ada Iya. Kristen antri Saya ya. boleh tambahin sedikit Kak? Boleh saya tambahin sedikit? Jadi begini. Bentar aja ya, soalnya Eh. lama kali Demian udah ngomong. Kenapa? Ya, boleh cepat, soalnya udah lama kali. Oh, oke. Sekarang begini ya, Yesus datang ke dunia ya, bukan untuk meniadakan hukum Taurat begitu. Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat ya. Ada ayatnya. Yesus bilang seperti ini. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi Salah. Deng Dado yang noise. Deng Dado jangan noise. Lu Enggak. kok lu mutein gua sih? Jangan kupikir di-mutein dong. ada Gimana? noise. Kukira yang ngomong Deng Dado. Ya, lu Sorry. lu noise, lu matiin aja yang noise gitu. Lu Aku nggak gimana tahu sih yang masa lagi gua ngomong menjelaskan? Deng Dado atau Ya, pendakwa. kan saya kan lagi ngomong tadi. Gimana sih? Lanjut. Sorry. Saya keluar dulu ya, host. Saya keluar dulu. Iya, Deng Dado Saya yang keluar dulu. ngomong. Masukin aja kalau ada yang Ya. masuk. Yuk. Ini oke. Jadi kan tadi kan Yesus datang untuk mengenapi hukum Taurat. Jadi bukan untuk meniadakan hukum Taurat seperti itu. Oke, silakan. Jadi kalau menurut kalian kayak, kok Kristen tidak melakukan hukum Taurat gini-gini, gua aja sunat loh, ya karena sunat itu bukan itu memang tradisi orang Yahudi. Tapi kita kembali lagi, saya sunat karena untuk kesehatan juga begitu. Sekarang Muhammad disunat atau enggak? Pertanyaanku gitu. Ya, Muhammad disunat atau enggak gitu? Oke, jadi melebar. Oke. Bagus itu. Siap. Enggak melebar. Oke, Enggak, ini ya udah, kalau silakan Bang kalau Zuma. semua yang Saya hadir di sini kapan bicara, berbicaranya? enggak ada tuntasnya Kok ini melebar masalah. gimana sih? Tunggu lu. Ini so banyak kali Kristennya lo. Tunggu lu, ini Kristennya Kok banyak. melebar? Satu-satu dulu bisa Gimana? lihat. Woi, Tunggu enggak melebar aku. Enggak. Antri. Oke, masalah sunat nanti kita bahas. Tunggu, Kos masalah ini itu kan. gimana? Waduh. Tunggu lu. Ini aku jadi susah kalau kayak ini. Iya, makanya enggak usah gantian dikasih dulu. semuanya bicara, Dek. Iya, itulah aku bilang Nggak usah jangan bicara semuanya. dulu semua. Ini kan Demian Nggak yang minta disunat dulu. Dengar dulu. Mereka yang dengar dulu orang kan. Kristen gini kan Alah, enggak ada isi kepalanya. Ngapain di semuanya Oke. bicara? Ya, ganti-gantian ya teman-teman. Ini pisau sembelihnya cuma satu. Demian dulu, soalnya Demian yang minta disembeli dulu. Oke, silakan Bang Zuma. Iya, jadi Anda tidak akan pernah bisa kemudian mencari benang merah antara Yesus dan Kristen kecuali berasumsi. Yesus datang untuk Bani Israel, kalian bukan Bani Israel. Hukum-hukum yang Yesus tegakkan di tengah-tengah Bani Israel ada hukum-hukum perjanjian baru bagi mereka, yaitu hukum yang datang kepada para nabi-nabi Bani Israel. Sementara Kristen, kitabnya bukan kitab nabinya Bani Israel. Kitab yang dibuat-buat kemudian belakangan, Lukas, Markus, Matius dan seterusnya, surah-surah Paulus, itu kan bukan kaidah yang digunakan oleh Yesus dan muridnya. Itu hanya cerita-cerita yang dikumpulkan yang menjadikan Kristen. Harus pahami itu dulu. Jadi jangan menghalalkan imanmu dengan mematikan pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Yesus itu adalah orang yang takluk kepada hukum Taurat. Takluknya dia kepada hukum Taurat cerminan bahwa dia itu adalah pelaku Torah. Ada lagi yang mengatakan penggenapan. Penggenapan itu bukan penghapusan. Penggenapan itu penyempurnaan. Jadi yang tadinya 9 menjadi 10. Yesus datang tidak meniadakan. Kalau tidak meniadakan berarti pengikutnya harus menjadi praktisi Taurat. Kan itu poinnya. Nah, sehingga ketika Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, dia memperoleh hidup. Dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan." Itu diterangkan dalam kitab saudara. Yohanes 8 nomor 12. Makanya murid-murid Yesus tidak ada yang mendirikan gereja tempat menyembah Yesus. Nggak ada. Ini murni dari ajaran Roma yang kalian imani. Kami sebagai muslim, saya katakan tadi, kami sebagai muslim, untuk memperoleh hidup di dunia dan di akhirat, kami menjadikan beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai patokan di dalam berperilaku. Jelas itu. Murid Yesus juga demikian adanya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Lalu kemudian
Anda mencoba untuk menarasikan pengajaran Romawi masuk ke dalam tubuh pengajaran Yesus. Nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Dengan membawa data-data yang menurut saya itu hanya pembenaran. Yesus taat sampai mati, bahkan taat sampai di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Taat kepada hukum Taurat, bukan taat kepada hukum Kristen. Hukum Kristen itu adalah hukum yang dibuat-buat setelah hukum Tuhan dimatikan oleh Paulus dengan menjadikan Yesus sebagai tameng. Dia bikin aturan-aturan baru. Jadi kalau hari ini Anda tidak membunuh, Anda tidak berzina, Anda tidak mencuri, itu bukan karena Taurat, bukan, tapi karena aturan baru yang dibuat oleh Paulus. Sebenarnya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ini yang saudara-saudara Kristen praktekkan. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak memburi, tidak ini, tidak itu. Karena siapa? Keinginan Paulus. Memang disama-samakan dengan perintah Taurat. Disama-samakan memang, mirip-mirip memang. Supaya dianggap bahwa itu adalah pengajaran Taurat. Bukan Taurat yang kalian lakukan, bukan. Tapi pengajaran Paulus yang Anda lakukan. Endingnya, Yesus duduk di situ sebagai Tuhan kalian. Menggantikan Tuhannya Bani Israel. Pahami itu dulu. Jadi Yesus dalam hal ini sebagai praktisi Taurat, murid-muridnya wajib hukumnya menjadi praktisi Taurat. Kalian tidak punya tempat di sana, kalian tidak punya kapling. Kalian praktisi surah-surah Paulus, maka yang menjadi panutan kalian adalah Paulus. Pahami itu dulu. Layaknya kami umat Islam mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, fattabi'uni, kami ikut kepada mereka, beliau. Kami semua ikut kepada beliau. Murid-murid Yesus angkatan pertama ikut kepada beliau. Sayangnya habis dibasmi oleh Paulus. Andaikan tidak, masih ada kaum Nasrani hari ini yang menegakkan kemuliaan ajaran Yesus. Sayangnya dibasmi. Kenapa Yesus disalibkan? Bukan karena dia itu menebus dosa, bukan. Yesus disalibkan karena Yesus kalah politik. Yesus disalibkan karena unsur politik, unsur dengki, unsur iri, unsur uang. Bukan karena kasih, bukan karena penebusan dosa dan seterusnya. Itu hanya akal-akalan dari yang bersumber dari Kristen itu sendiri. Bantah saya pakai ilmu, Bung. Jangan asumsi. Silakan. Oke, saya jelasin dulu ya. Ini karena tadi kan ada 6 orang Kristen. Ya, jadi antrian, dan tadi aku udah bilang duluan kan siapa yang mau ngomong duluan. Ternyata si Ginting Asumsi memberikan kesempatan buat Demian. Bagi teman-teman Kristen harap bersabar ya. Biarkan Demian dulu disembeli, setelah Demian baru yang lain. Oke, silakan Dem. Assalamualaikum buat Bang Akimoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dem. Biar cepat disembeli loh. Woi Dem, mana si Demian Kuculo nih? Aduh, di mute loh, jangan di mute. Tai lu lah. Dia anak ini pura-pura sandiwaranya luar biasa sekali. Tadi saya udah buka benaran. Nggak Oke, ada. saya ini ya tanggapi ya. Jadi yang pertama tadi Bang Suma katakan bahwa Yesus itu hanya datang kepada bangsa Israel. Itu kurang tepat. Karena setelah Yesus melakukan pekerjaannya di Israel, dia berkata bahwasanya pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian Yesus juga berkata bahwa ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini yang harus kutuntun, yaitu bangsa non-Yahudi. Kemudian dari perjanjian lama Yesaya 42 ayat 1 dikatakan dalam nubuatan Nabi Yesaya bahwasanya Mesias akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kemudian Daniel 7 ayat 14 dikatakan bahwasanya Mesias akan dilayani oleh segala bangsa. Jadi kalau Anda belajar keyahudian, ini saya belum ngomong Yesus sebagai sang Mesias loh ya. Kalau Anda belajar keyahudian, Mesias itu dia bukan hanya bagi bangsa Israel. Dia bagi segala bangsa. Dia akan menghakimi orang Islam nanti dari sama orang Kristen. Seluruh bangsa ini dihakimi oleh dia. Masuk surga atau neraka itu ditentukan oleh Mesias mereka. Kemudian dia akan memasukkan orang ke olam haba. Olam haba itu artinya surga. Dalam tafsiran Rasi dalam Daniel 7 ayat 13. Silakan dibuka tafsirannya, itu tafsiran Yahudi tuh. Jadi kalau Anda tadi katakan bahwasanya Yesus itu hanya datang bagi Bani Israel, Yesus itu Mesias. Mesias itu bagi segala bangsa menurut nubuatan para nabi. Dan juga kata Yesus bahwa ada domba lain yang harus kutuntun, yang bukan dari kandang ini. Ketika Yesus bangkit dari kematiannya, sebelum dia naik ke surga, dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Kemudian yang kedua masalah hukum Taurat. Tadi Anda tepat sekali bahwa hukum itu hanya diturunkan kepada nabi-nabi bangsa Israel. Mazmur 147, 19-20 dikatakan, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel, dan ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa.
dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi Tuhan itu nggak menurunkan hukum kepada bangsa Arab. Makanya orang Yahudi kan nggak menerima hukum Islam, nggak menerima Muhammad gitu loh. Karena memang nggak ada hubungannya gitu. Tolong yang lain di mute dulu. Jadi Teman hukum lu itu. Tuhan itu nggak diberitakan kepada bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa yang lainnya. Hukum Islam itu kebanyakan contek dari hukum Yahudi. Tapi masalahnya nggak lengkap gitu loh. Jadi hukum Yahudi itu dikurang-kurangi gitu loh. Jadi orang Islam bilang Islam itu hukumnya sempurna kan. Kalau kau belajar Yahudi, sebenarnya hukum Yahudi itu dikurang-kurangi tuh. Makanan haram dan halal dikurang-kurangi sama Muhammad. Bagaimana mau melengkapi bahwa hukum-hukumnya aja dikurang-kurangi, gimana sih? Kemudian kembali lagi kepada poin Anda bahwasanya Yesus itu takluk pada hukum Taurat karena dia datang sebagai orang Yahudi. Dia takluk dan ketika dia selesai melaksanakan kehidupannya selama 30 tahun, dia kemudian mengajarkan ajarannya sebagai penggenapan hukum Taurat, yaitu kasih karunia. Yohanes 1:17, hukum Taurat diberikan kepada Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Sang Mesias, Yesus Kristus. Jadi kasih dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat. Hukum kasih ini yang kemudian berlaku bagi orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Maka genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwasanya Mesias juga akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bukan Nabi terakhir yang akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nggak ada konsep Nabi terakhir di dalam Yahudi dan juga Kristen gitu loh. Dan Anda tadi katakan bahwasanya Taurat menggenapi itu artinya menyempurnakan gitu kan. Menggenapi itu kan menambahkan, menyempurnakan. Nah itu yang dilakukan oleh Yesus. Misalkan Yesus katakan bahwa kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, barang siapa yang berbuat jahat kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan. Aduh, saya lupa ayat-ayatnya. Kemudian Yesus berkata, kamu telah mendengar sebentar. Kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Kemudian Yesus berkata, kasihilah juga musuhmu. Artinya bahwa di situ ada penggenapan, ada penambahan di situ sebagai penggenapan, yaitu kasih karunia di situ. Dan poin yang kemudian tadi Bang Suma katakan bahwa ajaran Kristen itu dari Romawi. Bahkan klaim Anda itu nggak pernah diakui oleh orang Yahudi sendiri. Kalau kau baca literasi Yahudi, Igeret Timan ayat 10, dalam pandangan Yahudi, Kristen itu berasal dari Yahudi. Ibu dari kekristenan itu Yahudi, itu kata Yahudi sendiri. Kata rabi besar Yahudi namanya Rambam, Rabi Moshe Maimun. Dari mana dasar Anda loh mengatakan bahwa Kristen itu berasal dari Romawi? Sedangkan orang Yahudi sendiri mengakui kekristenan itu berasal dari Yahudi. Sebentar, siap. sabar. Lama kali kau. Sabar. Kemudian Anda tadi katakan bahwa kasihan domba yang lain udah lagi nunggu antri. Iya. Dikit lagi. Lagi 3 poin aja ini, lagi 3 poin. Saya kan jawab, dia kan fitnah iman saya. Saya punya hak untuk jawab dong. Iya, Kemudian cepatin. Anda tadi katakan bahwasanya Paulus meniadakan hukum Taurat, nggak pernah. Bahkan Kisah Para Rasul 16, Paulus menyunatkan salah satu murid yang dia ada darah Yahudi. Jadi yang diajarkan oleh Paulus itu orang Yahudi wajib melakukan segala aturan Taurat, nggak ada dibatalkan. Orang non Yahudi itu tidak perlu sesuai dengan penjelasan Torah sendiri bahwa hukum Taurat tidak berlaku bagi orang Yahudi. Artinya bahwasanya Paulus itu tidak membatalkan hukum Taurat. Ya, jadi nggak usah framing gitu loh. Justru sebentar. Justru yang membatalkan hukum Taurat adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia menyuruh orang non keturunan Abraham untuk melakukan sunat. Itu nggak pernah ada perintahnya dalam Taurat. Dia menyuruh bangsa non Yahudi untuk tidak makan babi. Sedangkan dalam Torah Kejadian 9 ayat 3, bangsa non Yahudi tidak perlu mengharamkan yang namanya jangan makan babi. Artinya bahwa yang membatalkan hukum Taurat itu adalah Nabi Muhammad. Kalau kau bilang bahwasanya mentaati hukum Taurat itu harus melakukannya, loh pertanyaannya gini, apakah baginda melakukan hukum Taurat? Di dalam hadis, baginda makan makanan haram, onta dan kelinci dimakan. Imamat 11 ayat 6 ayat 4 sampai 6 dikatakan onta dan kelinci haram dimakan sama baginda. Jadi kalau Anda katakan yang merubah-rubah Taurat itu adalah Paulus nggak pernah merubah-rubah Taurat. Paulus menafsirkan Taurat. Paulus nggak pernah mengatakan Taurat sudah palsu, kemudian Paulus bahwa kita baru seperti Muhammad. Nggak pernah. Siap, Dem. Jangan semua sekaligus, Dem. Santai. Tunggu. Panjang. Terakhir, sabar belum. Poin yang terakhir. Jadi yang membatalkan Taurat itu adalah baginda. Soal masalah sejarah. Udah kau bilang tadi. Udah kau bilang tadi. Kosong, isinya kosong. Jadi gini ya. Maupun. Iya, jadi gini teman-teman Kristen, mohon antri ya. Yang si pendakwa tadi nanti balik lagi jam 12.30 setelah Demian digorok dulu. Ya, poin terakhir ini. Masih Mengenai panjang.
Iya, enggak, udah mau selesai tadi kan lagi 3 kan, udah duanya udah lagi 1. Iya, kemudian tadi Anda katakan bahwa Yesus disalib bukan karena menebus dosa, tetapi karena politik gitu kan. Nah, itu kan asumsi Anda, bukan kata Yesus. Markus 10:45 Yesus berkata, aku datang bukan aku anak sebab anak mau. Kok ketawa kau? Astagfirullah, kau harus kata Yesus rupanya. Oke, udah cukup. Iya. Silakan Bang Juma. Rupanya Oke, harus baik. kata Yesus. Lucu juga. Yesus udah mati, harus kata Yesus lagi. Bentar. Ini terakhir bro, kan terakhir poinnya nih. Iya, jadi kata Anda kan karena politik kan, itu kan kata Anda bukan kata Yesus. Karena sebelum Yesus disalib, Yesus sudah memberitakan bahwa sebanyak 3 kali bahwa dia akan disalib. Oke. Artinya bahwa itu kan kata kamu bukan kata Yesus. Markus 10:45 Yesus berkata, sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi nggak usah framing lah. Masa Anda katakan tadi Yesus nggak pernah berkata dia tidak disalib untuk menebus dosa, itu kan Oke, nggak siap, berbobot gitu loh. siap. Oke, ini sama kayak Demian datang untuk disalib di sini ya. Itu untuk kata disembelih. Markus itu. Ya, silakan Bang Juma. Bukan Markus Yesus. itu bagian dari Diam, mulut kau Tuhan. udah Udah diam. Diam kau celuk. diam. Kau juga mau disembelih nih, sama kayak Yesus. Jadi gini, Saudara Demian, orang beragama itu harus pakai otak, akal. Itulah yang membedakan kita dengan hewan. Kamu mengatakan, kamu bawa-bawa kitabnya Nabi Daud, Mazmur 147, hukum Taurat itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Ketika Rasulullah makan onta, kamu katakan beliau membatalkan. Sakit enggak itu? Orang Indonesia dilarang makan ayam, orang Malaysia makan ayam. Habis itu kau katakan orang Malaysia ini membatalkan hukum Indonesia. Kan sakit kamu itu. Kamu sendiri yang mengatakan, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Jadi kalau orang di luar Israel makan ayam, masakan dia membatalkan hukum yang datang untuk Bani Yakub? Kan lucu. Hukum Bani Yakub untuk keturunan Yakub. Ketika ada perintah jangan makan onta, yaitu untuk Yakub. Kan hukum itu untuk Yakub. Kenapa larinya ke bangsa Arab? Lucu Anda. Saudara harus mikir. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengatakan Al-Quran datang untuk membatalkan. Tidak pernah Al-Quran itu mengatakan seperti itu. Tidak pernah. Untuk membatalkan haramnya ini dan haramnya itu dikarenakan menyadur Taurat ke dalam Al-Quran. Tidak pernah. Yang harus Anda perhatikan adalah agama saudara. Agama saudara yang nebeng ke kitabnya orang Yahudi. Di mana tidak ada nabi yang datang mengajarkan kekristenan. Tiba-tiba Kristen muncul membawa hukum Yahudi lalu dibatalkan, dikebiri hukum-hukum itu. Saya kasih contoh. Galatia 3. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum, pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Belum mengerti juga? Atau perlu saya ajarin? Jadi jangan kotori mulut saudara. Kami ini adalah praktisi Taurat dari mana loh? Pendiri agamamu mengatakan Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Camkan itu baik-baik. Jadi penyamaranmu boleh ke orang-orang yang tidak paham Bible. Kamu boleh nyamar, kami ini Yahudi rohani, tapi tidak di depan saya. Paham itu? Satu catatan penting untuk saudara. Kemudian ketika saudara mengatakan Yesus itu tidak mati karena politik, Anda belajar lagi. Yesus itu mati karena unsur politik yang kental terhadap dia. Anda coba lihat Matius 27 nomor 18. Pilatus mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena iri, karena dengki. Kenapa iri? Kenapa dengki? Karena Yesus semakin banyak pengaruhnya. Apa rupanya sebabnya kalau Yesus banyak pengaruhnya? Sebabnya kalau Yesus banyak pengaruhnya, jemaat-jemaat yang membayar perpuluhan pajak akan berkurang. Apa sih akibatnya kalau berkurang? Tidak ada setoran pajak ke kaisar. Apa akibatnya kalau perpajakan kaisar itu kurang?
Kekaisaran Romawi akan datang meluluhlantakkan Israel. Kenapa? Karena kurang perpajakan, kurang perpuluhan yang masuk. Akibat apa? Akibat pengaruh Yesus semakin kuat. Anda tidak percaya? Plototin Yohanes 11. Apa yang terjadi di sana? Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri yang diperbuat oleh Yesus yang percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kemudian di antara orang-orang itu kepada orang Farisi. Orang Farisi ini tangan kanannya orang Roma, dan bercerita kepada mereka apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Lalu dengarkan, imam-imam kepala. Bung, kalau orang sudah berbicara imam-imam kepala bagi Yahudi, mereka itu adalah tokoh sentral Taurat. Tokoh sentral Taurat, tokoh sentral imam-imam yang mengerti tentang kitab sucinya mereka. Ini bukan kaleng-kaleng. Imam-imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama. Berkumpul semua mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi, nggak ada lagi jagoan di atasnya. Imam-imam kepala berkumpul bersama dengan mahkamah agama berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita ini. Ini mereka membuat siasat. Apa yang terjadi kemudian setelah mereka membuat siasat? Di dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dihukum mati. Jadi penyebab Yesus dihukum mati bukan karena dosa, tetapi karena unsur polos, unsur duit. Baca di Yohanes 11 itu. Maka dikatakan, mulai hari itu imam-imam kepala, seluruh mahkamah agung, mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus. Imam kepala, ahli Taurat sepakat membunuh Yesus karena Yesus ini ancaman tentang perpuluhan. Orang-orang imam-imam dan mahkamah agama takut dirampas tempatnya oleh Romawi karena kurang perpuluhan ke Romawi, kurang pajak ke Kaisar. Maka kesimpulan terakhir, lebih baik Yesus mati seorang diri daripada kita semua satu Israel mati. Ini dalilnya lengkap. Muncul Kristen yang datang belakangan, Yesus mati untuk nebus dosa. Ikan ketinggalan air kalian. Yesus jelas-jelas dikatakan mendapatkan sorotan dari imam dan mahkamah agama karena Yesus semakin banyak melakukan mujizat dan semakin banyak jemaat imam-imam yang berpindah kepada Yesus. Makanya Pilatus mengatakan, ia memang mengetahui, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi, imam-imam kepala dan mahkamah agama telah menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan karena mereka imam-imam ahli Taurat ini membaca, oh di dalam kitab Taurat kita ada nubuatan Tuhan akan datang dan akan mati di atas tiang salib. Ini dia saatnya. Mari kita kumpulkan kekuatan untuk menangkap Tuhan kita dan membunuh Tuhan kita di atas tiang salib. Gak ada. Mereka melakukan persengkongkolan, penipuan demi untuk melakukan kesaksian palsu agar Yesus itu dibunuh. Paham Anda sampai situ? Sementara Yesus sendiri di kubu Yesus, ketika ditanya oleh pengikutnya, Tuan Guru, apa sih yang kami harus lakukan supaya kami mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jika kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukan segala perintah Tuhan Elohim. Itu kata Yesus dari mulutnya. Muridnya bertanya, perintah Tuhan yang mana itu Tuhan? Jangan engkau membunuh. Berarti Yesus boleh dibunuh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya Yesus dibunuh bukan karena perintah Tuhan. Yesus dibunuh karena unsur politik. 300 tahun kemudian muncul propaganda yang disimpulkan pada final akhir, Yesus itu Tuhan. Dia mati di atas tiang salib. Ajaran dibuat-buat yang disesuaikan dengan Dewa Horus, Zeus. Ajaran nenek moyang Romawi disesuaikan dengan kematian Yesus. Padahal kematian Yesus itu kematian karena politik, bukan karena dosa waris. Begitu Demian. Tolong kalau diskusi akal bawa, jangan ditinggal di rumah. Silakan. Oke, silakan Ya, Demian dan Kutlu. Iya, yang lain tenang ya. Tadi Bang Suma katakan bahwasannya Nabi Muhammad itu tidak terikat dengan hukum Taurat. Artinya bahwasannya Nabi Muhammad itu juga
sama seperti orang Kristen, yaitu memakan makanan haram. Ya kan? Jadi perlu dicatat nih sama seluruh orang Islam di Indonesia. Nabi Muhammad tidak melakukan ajaran atau hukum-hukum sebelumnya, enggak. Nabi Muhammad itu dia sama seperti Oten, makan makanan haram yang diharamkan dalam kitab-kitab para nabi. Harus dicatat nih sama orang-orang Islam. Kemudian Nabi Muhammad datang membawa ajaran dan juga agama baru dan juga hukum baru yang meniadakan ajaran dan juga hukum-hukum sebelumnya, teman-teman. Dan itu sebenarnya menggenapi sebenarnya nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab. Tadi kan Anda sudah baca sendiri kan, Mazmur 147, 19-20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, bukan kepada Ismail. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel atau Yakub. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi kitab Mazmur Daud katakan, Tuhan tidak nurunin hukumnya kepada orang Arab. Dari mana hukumnya Muhammad? Dalam Mazmur dikatakan, Tuhan tidak nurunin hukumnya kepada bangsa Arab. Tidak kepada bangsa non-Yahudi. Dari mana hukumnya Muhammad? Kalau bukan berasal dari ilah-ilah lain gitu kan. Berasal dari ilah yang berbeda dengan ilahnya Daud, ilahnya Abraham dan juga ilahnya para nabi yang tidak menurunkan hukumnya kepada bangsa non-Yahudi. Ulangan 18:20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Jadi ada nubuatan akan ada seorang nabi yang mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan dan yang dia membawa nama ilah lain. Siapa dia? Siapakah nabi yang membawa firman baru kalau bukan Muhammad, yang mengatakan Taurat palsu, Injil palsu, Zabur palsu, kemudian membawa sejarah baru, membawa nama Tuhan baru yaitu Allah. Para nabi nggak ada yang menyembah Allah. Mana ada orang Yahudi menyembah Allah? Jadi apa ya, lucu gitu kawan. Kemudian Yesus juga katakan di dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Tapi kalau kau baca Quran, Muhammad berkata bahwasanya Isa menyampaikan akan datang nabi setelah aku namanya Ahmad. Tapi sampai sekarang orang Islam nggak bisa buktikan nubuatan itu, klaim Muhammad itu. Siapa yang bisa buktikan itu? Nggak ada. Sampai mampus pun nggak akan bisa ada. Yesus katakan keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Artinya kalau ada orang yang datang dari bangsa Arab berkata dia adalah nabi, ikuti saya kamu akan masuk surga. Siapa dia itu loh? Kan jadi aneh gitu loh. Kemudian Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Poin yang Ya, maaf Pak Demian, buat Pak Demian kita, buat Lo Pak santai, bro, Demian santai. tolong dong pakai data aja, nggak usah pakai asumsi. saya pakai dalil dari tadi. Tunggu. Jangan. Biarin aja Ulangan dia. 18:20, Mazmur 147, 19-20, Yohanes 4:22. Saya pakai data dari tadi. Udah lanjut. Tadi kan Bang Sumal aja udah bilang bahwa Nabi Muhammad tidak terikat dengan hukum-hukum para nabi kan gitu. Berarti kan dia sama seperti Oten gitu kan. Sama aja apa bedanya Nabi Muhammad dengan Oten, sama-sama makan makanan haram kan. Makanya kan Nabi Muhammad makan unta dan kelinci, makanan haram. Orang Islam makan belut, orang Islam makan cumi-cumi, itu kan haram, itu kan jijik gitu. Itu kan makanan yang jijik, dijijikan oleh Musa, dimakan sama kalian. Kan jadi lucu gitu. Kemudian Anda katakan bahwa Yesus itu disalib itu bukan karena menebus dosa, tetapi karena politik. Justru Tuhan itu bisa mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka bersepakat untuk membunuh Yesus, mereka nggak tahu ketika kematian Yesus itu justru untuk menebus dosa. Sesuai dengan kata Yesus, Markus 10:45, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya untuk disalib. Itu kata Yesus, bahwa dia datang menyerahkan nyawanya dibantu sama Muhammad. Muhammad itu siapa? Murid Yesus bukan? Saksi mata bukan? Apakah Muhammad murid Yesus sehingga dia katakan Yesus nggak disalib, Yesus nggak menyerahkan nyawanya? Kan Muhammad baru muncul di abad ke-7 gitu loh. Sedangkan murid-muridnya saksi mata mengatakan Yesus mati disalib. Petrus katakan Yesus mati disalib. Yohanes katakan Yesus mati disalib. Mereka murid Yesus. Muhammad siapa coba? Kan bukan murid Yesus. Bukan siapa-siapa gitu. Masa kalian lebih percaya kepada Muhammad yang bukan saksi mata, bukan murid Yesus, daripada Yohanes murid Yesus, Petrus murid Yesus? Iya kan? Matius murid Yesus. Masa kalian lebih percaya kepada Muhammad yang bukan murid Yesus dan saksi mata daripada saksi mata gitu kan? Logika kalian kan udah cacat gitu.
Udah Dem. Jadi kalian itu hanya imani saja gitu. Kalian hanya imani saja tanpa bisa membuktikan. Gitu kan. Kemudian yang terakhir kawan, sabar. Hidup yang kekal. Jadi ketika ada seseorang kaya itu kan dia bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kemudian Yesus mengutip 10 hukum Taurat, jangan membunuh dan lain-lain. Kemudian dia katakan bahwa semuanya itu telah aku lakukan. Kemudian apalagi yang harus kulakukan? Kemudian Yesus berkata apa? Jualah segala hartamu dan ikutilah aku. Itu kata Yesus. Ketika dia berkata, semuanya itu sudah saya lakukan. Saya ini sudah melakukan segala hukum Taurat. Terus apa lagi? Ikutilah aku, kata Yesus. Kenapa? Karena kalau kamu belajar keyahudian, yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, itu Mesias. Mesiaslah sebagai puncak daripada wahyu. Dialah yang akan membawa manusia masuk surga. Makanya Yesus berkata, jualah hartamu dan ikutilah aku. Konsep ini dihapus sama Muhammad. Kamu kalau belajar keyahudian, yang akan menghakimi manusia adalah sang Mesias. Orang Islam, orang Kristen, seluruh bangsa di dunia ini akan dihakimi oleh Mesias. Dia akan menentukan kau masuk surga atau neraka. Itu tafsiran dalam Daniel 7:13, tafsiran dari Rabi Yahudi namanya Rasi. Mesias, dia yang akan memerintah di surga. Daniel 7:14. Mesias itu dia akan memerintah di surga. Segala bangsa di muka bumi ini harus mengabdi kepada dia, harus sujud kepada dia. Jadi kalau kamu katakan bahwa Mesias itu hanya bagi satu bangsa, loh itu klaim Muhammad. Muhammad itu Demian, hanya mengklaim gitu loh, tapi nggak bisa sepertinya membuktikan apa-apa. Udah, santai Demian. Belum, terakhir. Udah. Iya, belum. Udah biarin Udah Bang. panjang bener Demian. Jarang-jarang dia disembeli sama Bang Cuma. Gini. Biar aja dia curhat. Yohanes 17:3 Yesus berkata, saya bacakan aja ya, biar saya nggak hafal juga. Ini perkataan Yesus yang sering dikutip sama orang-orang Islam nih, tapi mereka masih aja nggak percaya kepada Yesus nih. Yohanes 17:3 nih, hidup yang kekal itu cuma satu. Kita harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, itu Sang Bapa, bukan ilah lain, ilah Arab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Oke, hidup siap. yang kekal itu. Sabar. Ini terakhir ayatnya nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah Allah yang benar, itu Sang Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Bapa, Sang Bapa, Allah yang benar, mengutus Yesus untuk datang memberikan hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yahudi dan Kristen, hidup yang Oke, kekal itu siap. datang ketika Mesias datang. Haleluya. Oke ya, seperti biasa kamu sudah pantas jadi pendeta karena jago khotbah ya Demian. Itulah ku ajak kau bangun gereja, kau nggak mau. Ya mutar. Terus dari tadi terakhir nggak siap terakhirnya. Oke, pertanyaan Demian adalah kenapa lebih percaya Nabi Muhammad yang hidup tidak sejaman dibandingkan dengan murid yang saat itu sedang sembunyi di rumah nggak nonton Yesus disalib. Ya memang mereka sembunyi nggak nonton ya, dan reputasi mereka juga nggak baik, suka menipu dan sebagainya. Tetapi mereka sejaman. Ya silakan Bang Cuma. Iya, satu hal yang perlu saya ulang lagi. Ketika diskusi dengan Bang Zuma, tolong bawa akal. Jangan iman. Ya. Di sana Yesus tidak pernah menghujat orang Arab. Di sana Yesus tidak pernah meminta kepada muridnya agar waspada kepada orang Arab. Yesus minta waspada kepada ahli Taurat. Yesus minta agar waspada kepada orang Farisi. Yesus minta agar waspada kepada serigala yang datang menyamar seperti orang Yahudi. Dan itu hanya dilakoni 100% orang Kristen. Pahami itu dulu. Waspada kepada ahli Taurat, Paulus. Waspada kepada orang Farisi, Paulus. In the gang. Waspada kepada serigala yang nyamar seperti domba, Lukas, Markus, pengarang Matius, Yohanes dan seterusnya, Paulus. Mana waspada kepada orang Arab? Mana? Ada. Ketika Anda membawa Mazmur 147, di situ sudah sangat jelas hukum Yakub, hukum Israel tidak diberikan kepada bangsa Arab. Memang tidak. Begitupun kepada bangsa Roma. Cuman bedanya Arab dan Roma ini, antara Arab dan Roma, Roma ngaku-ngaku sebagai pengikut Yakub, sebagai pengikut Israel. Arab kagak. Arab punya hukum sendiri. Layaknya Nabi Musa punya hukum sendiri.
Karena nabi yang datang adalah nabi yang datang membawa hukum sendiri, layaknya Nabi Musa. Kenapa demikian? Nabi Musa menerima firman Tuhan dari mulut Nabi Musa ke mulut Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW juga menerima aturan main dari Tuhan langsung ke mulut Nabi Muhammad. Lukas, Markus dari mana? Hah? Dari mana mereka menulis itu? Tuhan yang datang kasih firman ke mulutnya. Nabi rupanya mereka. Sama rupanya mereka dengan Nabi Musa. Cobalah diskusi di Bang Suma itu, otaknya itu dibawa, jangan disimpan di rumah. Jadi jelas sekali hukum Taurat, hukum yang datang kepada Bani Yakub, hukum yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Israel. Untuk Israel. Sekali lagi, untuk Israel, bukan untuk Roma, bukan untuk Arab. Kalian itu yang mengambil hukumnya orang, menyimpan di kitab kalian, gak malu. Udah jelas-jelas saudara sendiri yang membaca, tidak berlaku kepada bangsa lain. Terus Paulus mengaku di dalam Galatia 1:16-17, aku diutus kepada non-Yahudi. Katanya hukum-hukumnya untuk Israel, kok dia lari ke non-Yahudi? Apa pula ini? Jadi tolong diskusi itu jangan keteteran. Di dalam Yohanes 4:22 yang Anda bawa, di situ Yesus menyembah. Aku menyembah apa yang aku kenal. Oke? Sama halnya kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Kamu mengatakan itu bukan Allah Subhanahu wa taala, nenekmu kiper. Emang Tuhannya Bani Israel itu tidak maha suci? Emang Tuhannya Bani Israel itu tidak maha tinggi? Tuhannya Bani Israel itu maha tinggi, maha suci. Ketika dia datang menggunakan bahasa Arab 600 tahun kemudian. Karena Nabi Muhammad SAW itu bahasa Arab, maka dia mengatakan dengan bahasa Arab. Karena dia menggunakan bahasa Arab, maka dia mengatakan Subhanahu wa ta'ala. Belajar lagi dong. Ketika Tuhan datang kepada Bani Israel, memang belum datang ke bangsa lain, baru ke Bani Israel saja. Makanya keselamatan dari sana, bukan dari Roma, bukan dari Antioquia keselamatan itu, tapi dari Bani Israel. Hukum-hukum Bani Israel untuk Bani Israel. Yeremia 31:31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Batin setiap Bani Israel lah. Ente siapa? Ente siapa? Hah? Lalu kemudian Anda mengatakan saksi Yesus itu adalah Lukas, Markus. Tolong tunjukkan siapa yang melihat Lukas dengan Yesus itu bersama. Tunjukkan ke saya. Siapa yang pernah melihat Yesus berjalan bersama dengan Paulus, dengan Markus, dengan pengarang Yohanes, dengan pengarang Matius? Tunjukkan ke saya. Ada yang pernah lihat? Nggak ada. Sementara baginda Rasul Muhammad SAW informasinya dari langit, yang maha melihat, maha menyaksikan. Pahami itu supaya Anda belajar. Kemudian ketika Anda mengatakan ada orang yang datang bertanya kepada Yesus, Yesus, perbuatan apa yang bisa aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Allah. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Makanya di dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12 ini, tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblisnya? Yudas. Apa pekerjaan Yudas? Memberikan hadiah agar Yesus mati disalib di atas tiang salib. Pekerjaan siapa itu? Iblis. Siapa yang mengimani karya iblis? Kristen. Sudah nyata-nyata Yesus jangan membunuh, kenapa dibunuh? Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi pengikut Yesus? Anda berasal dari karya iblis. Jangan membunuh Yesus. Yesus harus dibunuh, bos. Kenapa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan yang mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus sendiri mengatakan, jangan kau membunuh. Barang siapa yang membunuh Yesus, dia adalah orang yang kemudian melanggar perintah Tuhan. Siapa yang melanggar perintah Tuhan? Neraka. Siapa yang mengimani pelanggaran terhadap perintah Tuhan? Neraka. Ibarat kata, ada orang yang mendukung pencuri, maka pendukung-pendukungnya ini sama aja dengan pembunuhnya. Itulah Kristen, mendukung pembunuhan terhadap Yesus yang diperpagandai oleh iblis. Saya sudah memberikan data kepada saudara. Pembunuhan terhadap Yesus
itu diasaskan atas politik, bukan karena dosa waris. Dosa waris itu adalah pekerjaan Paulus, dibuat-buatnya dengan mengarang Roma 5 nomor 12, menuduh dan memfitnah Nabi Adam alaihissalam. Sementara Tuhan sepanjang kitab Kejadian sampai kitab terakhir, dia tidak pernah mengatakan ya bahwa Adam mewariskan dosa. Hanya pandai-pandaian Kristen aja. Kenapa? Ingin menjual Yesus yang korban politik itu kepada Romawi. Anda imani, Anda imani. Jangan kau membunuh. Boleh tidak Yesus dibunuh? Boleh tidak? Coba Anda jawab itu. Silakan. Nambahin sedikit. Udah selesai. Loh, Tunggu dulu, sabar. tunggu si Golden mau saya ngomong sama dikit. Bang Suma loh. Jangan yang lain nyimak aja ya. Enggak, dia cuma supaya nampak eksis saja. Silakan Gol. Kasihan si Golden. Enggak. Biar saya Asal sama Bang Demian Suma aja dong. pahami Kok kalau juga, Abraham sejak dulu itu juga menubuatkan tentang Nabi Muhammad dan kebesaran Islam yang no, sekarang ini kok saya di Oke, udah cukup. aja lah Gol. kawan. Oke. Tadi kau temanmu Apa juga aja ikutan dong, nggak bentar, usah- deh. nggak usah Tadi proyek temanmu lah. juga ikutan bentar. Udah. Enggak, Jangan saya nggak merajuk. putus, saya nggak putus. Saya sendiri aja. Saya lebih suka sendiri. Iya, supaya kau lambang ngerocos ya. Silakan. One by one. Lama Iya. juga putus leher si Demian. Sabar, santai. Saya ambil nafas. Kucul. Iya. Napasnya butuh oksigen nggak? Atau kentut pula kau hirup? Iya. Oke. Saya mulai ya gini. Tadi Bang Suma katakan bahwasanya ini saya ambil dari poinnya yang pertama ya, biar kita ada poinnya gitu. Yesus nggak pernah berkata bahwa waspadalah terhadap bangsa Arab gitu kan. Kemudian waspadalah terhadap, tetapi yang Yesus katakan waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, gitu kan. Jadi menurut beliau ini dalam arti bahwasanya bangsa Arab ini bukanlah kaum yang buruk begitu dalam pandangan orang Yahudi. Tapi kalau Anda belajar keyahudian sebenarnya bangsa non Yahudi itu dihina gitu. Ini jujur aja nih. Tapi kita kan nggak bahas kepada itu. Saya masuk ke poinnya saja bahwasanya kenapa kita orang Yahudi dan Kristen itu tidak beriman kepada Muhammad? Karena Muhammad itu yang pertama tidak ada nubuatannya dan juga kitabnya bertentangan dengan kitab kami. Makanya kami tidak beriman. Jadi tidak ada nubuatan bahwa akan ada nabi dari Arab gitu. Namanya Muhammad. Sehingga kita harus beriman. Demian, Nah, itu nggak ada. host tolong diarahkan anak ini. Kamu Sabar. bahas Saya agamamu Anda. yang Kristen ini seakan-akan kamu dengan Yahudi itu satu paket. Nggak sabar Bang, ganti-gantian dong. Kok tolong Jangan kau pakai siasat Paulus, jangan. Bela imanmu. Jangan Iya, kau kau jangan jadikan iya, jangan agama Yahudi. Yahudi sebagai senjata untuk nyerang Islam. Kristen dulu kamu selamatkan dari mata Yahudi. No, sabar, Jangan Bang. kau pakai Ini teknik gantian Paulus dong, di Bang. sini. Kami Yahudi Ganti-gantian Kristen tidak dong. menerima. Loh kok kami? Kamu Sabar, siapa Bang. dari kamu Kenapa siapa di dipotong, mata Bang? Yahudi? Oke, Kamu siap. siapa di mata Yahudi? Kamu siapa di mata Ya Yahudi? Demian, jangan bawa-bawa Yahudi. Iya. Kalian tuh Kau Kristen Yahudi, bukan kau Yahudi. bawa kamu Kristen. Selamatkan No. imanmu. Jangan kau tiru Aderion. Jangan kau tiru No, Yahudi. Kau selamatkan imanmu yang tidak diakui oleh Yahudi. Kau bersembunyi di balik Yahudi. Kami Yahudi dan Kristen sama-sama tidak mengakui. Loh, emang Yahudi akui kamu? Gantian dong. Kok begitu Yahudi sih? akui enggak Kristen itu dulu? Enggak diakui. Saya Siap. bilang kamu nggak lolos di depan saya, nggak lolos. Kamu jangan menggunakan topeng Yahudi untuk menyerang Islam. Kamu selamatkan dipotong ya? kekristenanmu dulu di mata Yesus. Aduh, kok Yesus aja tidak mengenal Kristen itu dulu, Bung. Oke. Jangan pakai teori Paulus di Iya, saya. iya. Nggak Tolong boleh. lah, Siap. hostnya. Ya, Aman tolong kan, Demian. host? Jangan ngaku sebagai Yahudi ya. Jangan ngaku sebagai Yahudi. Jangan Loh, kau saya tiru nggak si pernah Aderion. ngomong saya Yahudi. Iya, kau I'm bilang not Kristen Jews. dan Yahudi. Jangan bawa-bawa Yahudi. Nanti ditempelin sama Yahudi. Enggak, saya Kembali nggak ke bahas. Kristen. Dari tadi kan saya baca kitab saya gimana sih? Ya. Jangan kau bawa-bawa Yahudi lagi. Santai aja, Lanjut. Ini saya lanjut ya. Ya. Jadi memang nggak ada sama sekali gitu loh. Nubuatan tentang baginda. Nah, saya Lah, kutip satu ayat nubuatan dulu. Paulus ada enggak? Ya, Pak. Pendiri Kristen Sabar. bahas itu dulu, Bung. Jangan dipotong. Saya dong. menyelamatkan Dipotong. nabiku dari tuduhanmu. Harusnya kau selamatkan juga nabi-nabi palsumu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Selamatkan juga Aduh, dia. gimana ini host? Oke, Host. Demian, kau jawab dulu. Lucu ya. Kenapa kamu lebih percaya orang-orang yang tidak ada di penyalipan itu, ya, tidak ada saat penyalipan, terus punya reputasi yang jelek, beda dengan Nabi Muhammad yang reputasinya bagus. Ya, silakan Dem. Gini loh, tadi kan Bang Suma ngomong saya nggak potong, kok sekarang saya ngomong dipotong. Masalahnya kita habiskan waktu, ternyata kamu hanya jualan obat.
Loh, Anda Diskusi yang jualan obat, Anda elegan, nipu diskusi orang, yang loh. Anda ilmiah. nipu orang, gunakan kitab Kamu saya, yang Anda nipu kan- orang, kamu yang nipu. Loh, Kenapa ganti-gantian dong. kamu Anda takut jadikan sekarang ya? Kok takut Yahudi sih? sebagai tameng? Seakan-akan Kristen itu adalah Yahudi. Bah. Loh, kok Anda takut sih nggak mau ganti-gantian? Saya Gimana tidak sih? takut, Bung. Ya Tapi udah, berikan ganti-gantian pendidikan kepada anak bangsa. Kristen dan Yahudi itu tidak satu, beda kalian. Yesus aja bukan Kristen. Siapa yang bilang Kristen dan Yahudi itu satu? Dari tadi nggak ada Tadi, yang bilang loh. tadi kenapa bawa Yahudi ketika Anda Loh, menyudutkan saya Islam? nggak bilang Yahudi dan Kristen satu. Nah, kamu mengatakan kami dan Yahudi, Kristen dan Yahudi, kitab kami. Lah, emang Kitab faktanya kami. Yahudi menolak Sejak Muhammad, kapan? juga orang Sejak Kristen menolak kapan kitabnya Muhammad? Yahudi jadi kitabmu? Karena nggak ada nubuatan Muhammad, makanya kami tolak. Ya, mana nubuatannya Paulus? Loh, Paulus bukan nabi yang Kalau membawa dia bukan keselamatan nabi, seperti lalu dari Muhammad. mana kitabnya? 14 kitab itu dia dapatkan dari mana kalau dia bukan nabi? Iya, Nabi itu menulis kitab, membawa kitab loh. Membawa wahyu. Dari mana Panik kitabnya? banget loh, nggak mau ganti-gantian loh. Dari mana kitabnya Paulus kalau dia bukan nabi? Host, Oh, aku ini di-mute aku terus laku. ya, di mute Oke, terus lah. loh. Siapa aku Diskusi laku? nggak begini, host. Masa Diskusi itu tunggu, tunggu, oke. guncang loh. Demian, santai Tergoncang dulu. Oke pula. lah. Ambil nafas lagi, Demian. Selamatkan agama Kristenmu dari pengajaran Yesus yang bertentangan dengan Kristen. Kok larinya ke Yahudi? Lagi loh sama bro-bro Ingat, ini. maaf host, maaf. Tadi saya naik ke sini, saya ingin membuktikan tentang pengikut. Islam pengikut Nabi Muhammad, Kristen pengikut Yesus. Mana buktikan? Buktikan Kristen pengikut Yesus. Buktikan. Itu dulu poinnya. Buktikan dulu. Kok larinya ke Yahudi-Yahudian? Buktikan Kristen itu pengikut Yesus. Saya buktikan Islam pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu baru benar. Kok jadikan Yahudi sebagai tameng? Ini sama halnya Anda seperti serigala berbulu domba. Anda serigala tapi pakai Yahudi-Yahudian. Buktikan Kristen itu pengikut Yesus, titik. Tadi kan di awal saya ngambil Galatia 4 nomor 4. Yesus takluk kepada hukum Taurat. Yesus setiap hari menjadi praktisi Taurat. Yesus mengajarkan murid-muridnya menjadi aktif menjalankan hukum Taurat. Yesus mengatakan dalam Matius 23, jangan engkau sama seperti ahli Taurat, orang Farisi. Mereka menghafal Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Yesus minta muridnya mempraktekkan Taurat. Datang Kristen mengaku pengikut. Mana buktinya? Buktikan, apakah kalian praktisi Taurat? Itu Anda selesaikan. Larinya ke Yahudi lah, nubuatan Nabi Muhammad lah. Apa ini? Host, naikkan Bang Demian itu, host. Buktikan Kristen itu pengikut Yesus. Itu aja. Oke, di sini Silakan. ada Bang Aku Laku dari praktisi Kristen juga dan sarjana teologi. Tolong noise-nya Aku Laku. Ada noise di tempatmu. Dimatikan dulu lu kalau lagi nonton atau apa. Enggak, naikkan itu Bang Demian, naikkan. Iya enggak. Lu mau ngomong apa? Ya, balik lagi sih Kuculu. Buktikan kalau Anda itu pengikut Yesus. Coba. Iya. Kamu tahu. Bos, kenapa saya Silakan. di-kick ya, bro ya? Enggak, Kok saya di-kick? Ngomonglah Dem, silakan. Kenapa saya di-kick? Tadi kan ganti-gantian. Bukan, udah Gimana tadi sih? di unmute susah kali. Langsung ngomong. Lah, ini kan waktu Gini saya, loh. kenapa dipotong? Enggak, karena Iya. lu lari Apa dari gini loh, host, konteks gini, host, sekarang gini. diskusinya- Tunggu. Ya, silakan Dem, lu jelasin apa benar kalian ini pengikut Yesus atau kalian ini semua pengikut Paulus dan mana nubuatan Paulus? Nah, itu betul. Iya, gini bro. Tadi kan kita ganti-gantian kan. Saya kan hanya jawab sesuai dengan argumen dia. Saya nggak ada lari dari topik. Saya kan jawab sesuai iman saya. Mana ada saya ngais-ngais Yahudi. bukan lari dari topik, tapi malah melebar kemana-mana. Iya, makanya kan gue bilang tadi kan dalam Igeret Teiman ayat 11 Rabi besar Yahudi ayat 10 ya. Itu mengakui Kristen itu berasal dari Yahudi. Iya, Itu bidat, sendiri. paham saya. Kristen itu diakui sebagai bidat dari Yahudi. Lah terus kenapa kamu bilang Kristen dari Romawi coba? Nah, sekarang kenapa Kamu dia dasar dikatakan dari mana bidat? mengatakan Kenapa Kristen dikatakan dari Romawi? bidat? Kenapa dikatakan bidat? Enggak. Kamu bilang tadi Kristen dari Romawi. Dari mana? Ya dasarnya? jelas, Kristen Indonesia itu Aduh. dari Romawi. Emang dari siapa? Loh, Yesus itu dari mana? Bagus, saya tidak mengatakan dari Belanda. Yesus dari Yahudi, Ada aja. murid-muridnya dari Yahudi. Tidak mana ada, dari gak ada. Romawi? Murid Yesus dipesan ke 12 murid jangan ke bangsa Roma. Paham? Matius 28 ayat 19. Oh, itu original teksnya kau pelajari. Yesus bahkan Jadikanlah katakan murid ada semua domba-domba ras lain yang muridku.
Oh enggak. Domba itu adalah Bani Yakub. Di-mute terus Tunggu, dong. Dep, Kalian Dep. kenapa kok Yang ngomong terus? disebut Kenapa domba di-mute itu terus? Bani Yakub. Yeremia 50:17. Kenapa dipotong? Yang disebut Kok takut banget domba Anda? Bani Yakub. Kalian bukan Bani Kenapa Yakub. Anda takut gitu loh? Tunggu Dem, lu luruskan aja, karena kan fakta sejarah kekristenan tuh bisa besar karena Romawi. Setelah Iya. diambil sama Romawi dan dirombak ya, jadi ibaratnya ini kayak perusahaan yang sudah bangkrut di take over Bang Hos, saya gitu diskusi bukan begitu Bang, bukan main kick. Iya. Cek lagi Coba nih. kalau ngerocos Begini aja, terus gini mau aja. gimana Bang? Enggak, Coba lah. gini Bang, kita transparan. Udah, sama kamu transparan aja ya. yang hadapi saya. Kalau Demian dari gini dulu aja. kayak gitu. Dari dulu Bukan, Demian gini itu aja. kalau diskusi Kalian dengan bertanya- Islam, dia tampil menggunakan seragam Kalian tanya- Yahudi. Padahal dia Jadi adalah kami Kristen. bertanya Al-Quran gimana? Boleh nggak? Boleh, tapi saya tanya juga tentang kitabmu. Berani nggak? Jadi kalau abang tanya tentang kitab saya akan jawab. Tapi Oke, saya sama-sama. bertanya Al-Quran, Abang. Oke. Jangan kamu kabur. Gitu Feedbacknya loh. tolong Cuci diatur yang dulu. lain, ketika Bang Demi Oke, silakan Anda bertanya. berbicara, Silakan Anda bertanya. Di mute. Apa itu? Ya memang kayak gitu, Bung. Ini adalah ruangan ini untuk edukasi, bukan untuk nipu-nipu. Saya tahu ini room muslim, tapi dalam diskusi itu bukan begitu. Yang diskusi ini Islam dan Kristen. Kenapa yang tampil ke Yahudi-Yahudian? Kenapa? Gak pede kalian dengan agama Romawi itu? Gak pede? Bukan nggak pede, firman itu bukan kepada Romawi ataupun Yahudi, ke seluruh bangsa. Nenekmu kiper ini lagi. Mana dalilnya kitabnya Yahudi untuk seluruh bangsa mana? Loh. Mana dalilnya kitabnya Yahudi untuk seluruh bangsa mana? Jelas dikatakan dalam firman Tuhan, sampaikanlah ke Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Siapa itu yang berkata ini kitabnya Yahudi yang saya maksud? Mana kitabnya Yahudi untuk seluruh bangsa mana? Pandai-pandaian kalian mengatur-atur kitabnya orang. Orang Yahudi kitabnya untuk Yahudi. Datang Kristen mengacaukan itu, ngambil terjemahan kitabnya orang, dibagi-bagikan kemana-mana. Sebagaimana nubuatan yang ada di Kejadian 49. Keturunan Benyamin merampas ajaran Yahudi, membagi-bagikan ke semua orang. Itulah Paulus. Tunjukkan mana legalitasnya kitabnya Yahudi untuk semua bangsa. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dalilmu? Demian sendiri tadi mengatakan, Mazmur 147, hukum Taurat yang datang kepada keturunan Yakub, ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, berlaku untuk Bani Israel. Kalian Bani apa? Bani Toge? Mana coba? Hei, bicara. Ayolah bos, jangan diem bos. Waktu kuota ini bos. Jangan sampai dia di-mute dirinya sendiri kayaknya. Ayolah bos, tunjuk bos. Di mana kitab hukum-hukum Taurat untuk segala bangsa? Ayo bos. Aduh, kok diam ini? Gimana ini? Baru satu pertanyaan langsung nyungsep terjun bebas. Karena memang nggak ada, akhi. Hukum Taurat itu hukum nabi-nabinya Yahudi untuk Yahudi. Datang keturunan Benyamin membagi-bagian itu. Kan itu nubuatan. Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Pada pagi hari mencuri, pada siang hari membagi-bagikan. Nah, itulah dia. Orang punya ajaran dibagi-bagikan ke bangsa-bangsa. Bangsa di luar Yahudi. Ada pandaian. Maka satu-satunya cara untuk mengelak dari semua materi yang kita sajikan, ya harus berpura-pura jadi Yahudi.
Seakan-akan dia mewakili Yahudi menghantam Islam. Selamatkan dulu imanmu yang tidak diakui Yahudi. Host? Ini hostnya juga ikut tidur. Pingsan itu hostnya, ikut pingsan. Ini harus saya teriakin pakai soundcard nih biar Coba. Teriak ini. Bangun, Host. Mana nih Bang Julius nih? Udah deh, nyalamin dulu Ustadz Alif. Assalamualaikum Ustadz Alif. Halo, sorry. Aku ini lagi ngomong sama teman. Oh, Halo. Ya, assalamualaikum buat Ustadz Sugi dan teman-teman semua yang baru join. Ya, mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada yang mau disampaikan Ustadz Sugi? Otennya hilang, nggak ada. Apa yang mau disampaikan coba? Orang otennya gulung tikar semua. Ini ada aku laku, terus ada Lydia ya. Ya, shalom Lydia. Halo Lydia. Halo Lydia, shalom. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamatkan diri Anda dari kebodohan yang hakiki. Nah, gimana? Aku kok semakin hari semakin lihat kok semakin melenceng ya ajaran kalian. Maksudnya mengartikan Alkitab kok semakin sesat gitu loh. Coba yang mana? Yang mana Mbak Ya Lydia? banyak, setiap Alkitab ayat-ayat itu pengertiannya beda gitu loh. Contohnya. Ya contohnya gampangnya ya, Tritunggal itu aja kalian sudah nggak mengerti arti Tritunggal itu aja. Coba nabi-nabi Yahudi yang mengajarkan Tritunggal siapa? Ini kan ada ayatnya, Yohanes 1 ayat. Ya itu nabinya Kristen. Yang saya tanya nabinya Yahudi yang ngajarin Trinitas siapa? Yahudi kan Tuhan Yesus kan berasal dari Yahudi. Ya Kristen kan bukan Yahudi, yang kita tanya Yahudinya. Nabi Yahudi yang mengajarkan Trinitas itu siapa Mbak? Kan murid Yesus itu yang Bukan, saya tidak tanya muridnya Yesus, yang saya tanya nabi-nabi dari Yahudi yang mengajarkan Trinitas itu siapa? Di Alkitab memang nggak ada, tapi pengertiannya itu. Kalau tidak ada, terus kenapa orang Kristen ini, siapa yang menyalahartikan dan siapa yang menyesatkan kitabnya Yahudi kalau gitu? Ibu tadi mengatakan kami menyesatkan. Bukannya Anda yang menyesatkan. Kitabnya orang Yahudi, para nabi tidak mengajarkan Tritunggal. Kok bisa kalian ajarkan Tritunggal? Ini sumbernya dari mana? Bentar. Orang Yahudi nggak ada yang mengajarkan Trinitas. Kok muncul agama dari Romawi ngajarkan 3 Tuhan? Ini apa-apaan ini? Habis itu kami yang dikatakan menyesatkan, kan lucu. Memang itu Alkitab itu sulit dimengerti kalau nggak memang orang berhikmat, Roh Kudus yang kasih pengertian. Kira-kira yang mengerti tentang hukum Taurat orang Yahudi atau orang Roma? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah, mana orang Yahudi mengajarkan Trinitas? Sebentar. Coba baca Matius 28. Matius itu bukan nabi, Bu. Matius itu siapa? Kita tidak kenal siapa itu Matius. Penulis Matius itu tidak dikenal oleh Yesus. Penulis Justru Yesus yang bicara di ayat ini. Oh bukan, Matius pengarang Matius yang menceritakan tentang Yesus. Yesus tidak mengenal yang menceritakan tentang dirinya itu. Ya ini di sini letaknya. Yang Alkitab benar dikira mengarang, ini yang letaknya. Kalau benar Matius itu berarti Yesus mengenal pengarangnya.
Ya susah. Sudah sharing bagus saja Ya, Zuma. memang kau itu susah hanya karena modal- ibu Enggak, menjajarkan Zuma, kau itu satu hanya modal pengajaran, sokor. satu Ayo. pelajaran yang tidak pernah Sama-sama. Yesus ajarkan, kan begitu. Kan memang susah, makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspada kepada serigala yang nyamar sebagai pengikut. Kalian bukan Bani Israel, mengaku pengikut. Dari mana coba asalnya? Kok Kita ada itu- Kita itu Israel rohani. Nah ini dia, di mana orang-orang Yahudi mengajarkan Israel rohani itu di mana? Ini kan Ya klaim itulah. kalian aja, karena Ya kalian itulah, nyamar. Aduh susah. Ya memang susah. Ibu Hanya mengatasnamakan Roh Kudus yang bisa Yahudi, menyadarkan Anda. mengatasnamakan Israel, mengatasnamakan Yesus. Yesus tidak mengenal kalian. Gimana ceritanya? Ya terus terang ya, saya tuh sebenarnya kagum sama Anda. Ngerti Ya, Alkitab, tidak paham. perlu, Tapi tidak selalu- perlu dikagumi. selalu- Kalau selalu- Anda tidak menggunakan akal, percuma Anda kagum. Caranya Berdialog itu tentang ada- agama kudu pakai logikanya kita akal. Akal, Bu Lydia pakai akal, Bu. Pakai akal. Gak akan lagi, ini sudah berhikmat ini, Roh Kudus. Apa yang itu membuat- hikmat? Hikmat itu kata dari Al-Quran. Apalagi itu hikmat? Apa itu hikmat, Bu? Hikmat ya pengertian dari Roh Kudus Tuhan loh. Apalagi itu Roh Kudus, Bu? Apa itu Roh Kudus? Roh Nah, Kudus itu itu dari ada Al-Quran Roh lagi tuh. Kudus toh. Jadi Ini serba tipu-tipuan semua yang Ibu ajarkan. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu yang nggak dilihat oleh mata. Lah, Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? Kalau bahasa-bahasa gitu saya kurang paham. Nah, tapi Roh saya- Kudus itu harus Anda pahami. Roh Kudus itu adalah dua kata yang asalnya dari Al-Quran. Dari mana ceritanya Roh Kudus dari Al-Quran? Al-Quran pun turun Kalau di abad begitu, keberapa? tolong tunjukkan bahasa Yunaninya apa? Roh Kudus. Yang kalian artikan Begini ke Roh Kudus itu aja, apa? gini. Oh, gini aja, kalau gini kamu tanya aja. Alkitab sama saya jawab. Tapi saya tanya sama kamu tentang Al-Quran, kamu jawab. Boleh. Boleh. Jangan kamu hanya modal-modal begitu saja. Saya sudah Zuma. bilang boleh. Oke, Saya sudah habis bilang habis boleh. Ibu Lydia ya. Sebentar aku laku. Bentar. Santai. Ya, silakan. Sudah katakan boleh. Roh Kudus dari Al-Quran yang mana? Aku nggak paham Al-Quran soalnya. Al-Quran menyebut nama Roh Kudus. Di Bible Yunani tidak ada sebutan Roh Kudus. Lalu dari mana kitab Kristen Indonesia ngambil kata Roh Kudus? Mungkin Bu Lydia cek dulu bahasa asli. Dari Kalau mana? di bahasa aslinya Parakletos itu, bukan Roh Kudus, Parakletos. Pandai-pandai yang ngomong Roh Kudus loh, itu punya kami. Karena Bu Lydia kan mengimani Alkitab terjemahan Indonesia. Ya, Bu itu, Lydia kan Ibu. cuma ikut pendeta ngomong apa, ya udah Ibu telan mentah-mentah kan, tanpa dicari kebenarannya. Bedanya di situ. Kalau kami kan benar-benar tuh belajar ke sumbernya. Ya Alkitab kan nggak ada yang ditambahin, nggak ada terkutuk lah orang yang Astagfirullah. Siapa bilang? Kalau banyak gimana, Bu? Kenapa? Kalau bisa dibuktikan ada ditambah-tambahin gimana? Yang ayat mana? Oke, silakan Bang Juma. Ya semua. Semua kitab Anda itu. Semua. Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia yang Anda punya. Musa tidak menggunakan bahasa Indonesia. Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Oh, kitab Anda bahasa Indonesia. Ya memang lebih gampangnya gitu supaya gampang dibaca. Bagaimana Anda bisa tahu itu sudah sesuai dengan yang asli? Ya percaya Alkitab toh. Lah, berarti percaya aja, itu namanya membabi buta. Apa dasarnya sementara kitab Ibu direvisi? Apa dasar pijakannya Ibu mengatakan ini sudah benar? Ada standarnya. Bingung kan Bu Lydia? Kita nggak boleh iman buta, Bu. Jangan imani saja, cari tahu benar nggak ini yang disampaikan Bapak Pendeta. Iya ya, saya kan ya ke gereja aktif dengar firman, tapi kok nggak sesuai dengan yang diterjemahkan sama orang-orang ya seperti Anda ini. Iya, karena kami Melenceng semua. kasih yang asli. Makanya pendeta Asli itu Ibu kan tidak berani editan. masuk ke tempat seperti ini, tidak berani. Kalau yang asli itu, yang editan itu bukan asli, itu editan manusia itu. Lah iya kan, Yesus menggunakan bahasa apa Ibu ketika dia ngajar? Saya kurang paham itu. Nah itu dia.
Berarti ibu membabi Bu buta. Lydia, kalau gini loh Bu Lydia, kalau mau kurang memahami Bang, Bu, nggak usah berdebat dengan mereka karena mereka ini hanya pengupas firman, Bu. Apapun Bukan ceritanya, pengupas ini, bagaimanapun kalau saya ceritanya, tiap hari- tidak pernah menang Quran melawan kitab karena Quran itu jauh lama turun ke dunia daripada Alkitab. Karena mereka hanya mengutip dan mendengar katanya. Mari kita Jelaskan sama buktikan, aku, Bung. Zuma. Jelaskan Mari sama kita- aku Abu Daud 61 itu, Zuma. Itu Oke, bukan oke. Al-Quran, Bung. Itu bukan Jelaskan Al-Quran. sama aku Abu Daud 61 itu. Dari kemarin tuh belum bisa kau jawab. Kau cuma bisa kau bilang saya tidak pendakwa, kau bilang. Jelaskan Abu Daud 61. Itu bukan Al-Quran. Ya udah Allahu jelaskan. Jadi maksudmu kalau Quran benar, hadis salah. Kalau hadis benar, Quran salah. Abu Daud 61, surat Al-Quran Abu Daud namanya. Allahu Akbar. Katanya Al-Quran versus ini, Jangan kau Alkitab gini, kau jangan Bible. begini. Kau cuma modal. Bedain hadis sama Quran aja nggak becus. Kasihan. Aduh. Kalau kau berdebat, kalau kau nggak on cam modal congor. Kalau kau on cam cuma pakai masker, jadi nggak usah kau bahas tentang firman. Nggak ada pemahamanmu tentang kitab. Mari kita uji hebat mana saya dengan kamu tentang Bible. Mau? Mau? On cam ya sama saya yuk. Tapi ingat ya, jangan main kick ya, jangan main Tanpa kick buka ya. Bible, ayo on cam yuk. Ayo on cam sama saya. Iya, yang penting sesuai aturan, jangan Jangan main tipa-tipa. kick. Nggak ada Jangan yang main main kick. kick. Iya. Sama kerja kalian cuma itu. Kerja kalian apa? Tunggu, aku Merekod. kasih aku jelasin ya. Kalian bisa cek ya. Tadi kita awal live, bahkan 6 orang Kristen di saya situ. Dengar di-mute dulu, kan. Itulah dengar dulu. kerja kalian. Hanya bisa memute. Aku lagi jelasin aturan. Tolong dihargai. Ya, tadi kalian bisa lihat 6 orang Kristen di sini loh berebutan ngomong sama Bang Zuma waktu kita awal live. 6 orang Kristen. Ya, kita biarin. Pernah nggak kalian dapati di komal-komal Kristen jumlah Muslim di atas itu lebih banyak daripada orang Kristen? Nggak pernah. Silakan kalian cek di komal manapun ya yang mengatasnamakan Kristen, jumlah orang Muslim di atas lebih banyak daripada orang Kristen. Nggak ada. Tapi di komal saya sangat sering. Ya, bahkan Bang saya Hos, sering Bang berdua Hos, sama Bang Hos. Uni Rifa, Kristennya Apa semua. coba? 7 Dengarkan Kristen, saya dulu. 2 orang Apa yang sampai. kalian banggakan dari Zuma ini ya? Tentang Dengar memualafkan dulu. si Via Maria. Itu udah jelas-jelas Diam itu dulu. pemalsuan. Udah. Loh, siapa yang pemalsuan? Loh, Via Maria itu asli Muslim. Loh. Yang mengaku Katolik yang dimualafkan di sini. Sekarang saya tanya, kayak contoh Itu nih, lu bukan datang. rekayasa. Kalian pasti percaya dengan Zuma Sekarang pembunuhan aku penipu tanya begini. sama kamu, kamu datang ke sini, kamu mengaku sarjana teologi misalnya nih. Hadapi Ya. saya dong kalau sarjana. Ya, kamu sarjana teologi. Ada nggak pergi kucek? Oh, kamu sarjana teologi di sekolah mana? Saya telepon sekolah benar atau enggak? Ya sudah, kita dengar saja, nggak masalah. Kamu mau nipu nggak nipu itu urusan kamu sama Tuhan. Kamu nipu ya udah, kamu yang dosa, bukan kami. Ya, kita cuma menerima kok. Bukan begini, kalian jangan membahas Jangan Alkitab curhat. firman yang kalian hanya tafsirkan dengan pola pikir kalian. Firman itu nggak seperti Al-Quran kalian, hanya ajarnya zina dan poligami. Ya, langsung aja kembali ke topik iya, aja. jangan curhat. Langsung. Terbukti banyak sekali pendeta setelah berdiskusi sama Bang Zuma memutuskan mualaf. Itu orang-orang Kristen yang Mana Muslim datanya, dulu. mana datanya? Sedangkan Banyak. si Via Maria itu aja jelas-jelas Muslim. Gimana pula Muslim masuk Muslim? Di mana Itu buktinya dia pembunuhan Muslim? online. Halo Ya. Bang Zuma, Bang Zuma. Ya. Halo. Itu KTP-nya diperlihatkan. Dor. Apa katanya apa itu? Nggak jelas gitu. Kristen itu Dor. agamanya. Tuh lihat agamanya. Kalian cek dulu semuanya. Akunnya itu mana? Loh, Bang, kita gimana bisa tahu? Pokoknya intinya dia ngakunya Kristen, dikasih nampak KTP-nya Kristen, terus mau gimana? Halo? Mau gimana coba? Sama kayak orang bilang sama kalian nih, saya mau dibaptis, saya dari Islam. Ya. KTP-nya Islam, ya sudah diterima kan? Gimana? Halo, aku laku. Gini aja, bentar. Naikkan saya bentar lagi, saya ambil Quran ya. Saya mau ngambil dulu ke kamar ya. Wah, Naikkan saya bentar lagi. siap. Ya udah jangan Biar kita turun. bahas. Kita Oke. gini, kita buka-bukaan lah gini biar Boleh, kita boleh. Bisa berkelak biar saya dia. pengen lihat apa sih yang kalian Bukti banggakan dari akurat tidak Zuma bisa ini hanya disangka menafsirkan lagi. Alkitab dengan pola pikirnya. Namun tentang Quran ini nol, saya yakin 100%. Ya, terbukti banyak pendeta setelah diskusi mualaf kok. Itu fakta. Mana buktinya mana? Mana buktinya? Banyak kok. Itu si Udah, Cahyono, itu ambil Cahyono, Al-Quran si kau Valen, dulu. si Umar, itu dulu luar biasa loh. Kalau kamu tahu ya, kalau kamu udah ikut debat dari bertahun-tahun yang lalu, tuh Bang Zuma tiap hari dimaki dulu. Setiap debat itu cakap kotor si Valen itu Umar. Ya terakhir dia mualaf loh. Dan udah berapa banyak Seperti gitu. tadi
Dia bilang Yesus itu disalib karena kalah politik. Gak pernah Yesus berbicara Mari kita tentang bahas, kita Itu data buktikan. iya. Kita buktikan. Data dari Ngapain orang kau nangis? Yahudi. Loh kok. Ini bukan aku yang kick ya, jangan difitnah ya. Jadi orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus itu pemberontak. Itu orang Yahudi yang ngomong ya, bahwa Yesus itu pemberontak, karena hukuman salib itu hukuman yang diberikan untuk pemberontak. Itu hukuman paling tinggi, lebih tinggi daripada hukuman pancung atau hukuman mati. Karena kalau hukuman mati tinggal mati doang gitu. Kalau disalib itu kan menderita dia, ya menderita sampai mati, bahkan mayatnya itu dibiarkan di atas supaya jadi peringatan untuk orang-orang. Jadi mungkin Golgota itu kan dia di atas ya, di atas sehingga dari bawah bisa kelihatan. Jadi biar semua orang yang ada di sana liatin itu. Inilah hukuman bagi pengkhianat. Oke, sambil kita tunggu. Mungkin ada yang mau disampaikan teman-teman dari Bang Jibril atau Akimoto? Boleh mungkin sedikit untuk Lydia. Ya, tunggu aku ngomong bentar ya. Ini banyak yang bilang kok napasnya berat gitu. Aku lagi flu soalnya. Ya, lanjut Bang Jibril. Halo. Halo, halo. Iya, mungkin untuk Bu Lydia. Kemarin. Iya nggak, saya mau menjawab pertanyaan Ibu tadi untuk menjelaskan sedikit aja. Boleh, abang-abang di sini? Silakan, Ya, silakan. boleh. Kalau kita buka Alkitab Sabda, Bu, ini yang Tunggu, tanya dulu, dia percaya nggak Alkitab Sabda? Nanti dibilang lagi itu buatan Islam lagi. Nah, mungkin ya. Tapi di sini Yayasan Lembaga Sabda. Ini yang punya Yayasan Lembaga Sabda. Ya, Yayasan Lembaga Sabda nanti dibilang Bang Zuma yang buat tuh. Nah, di sini Alkitab Sabda baru dengar juga. Silakan dicek. Itu website resmi untuk kekristenan kok. Iya, dicek aja bisa kok. Nah, di sini dijelaskan, Bu, kalau Markus pasal 7:16, kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini. Markus 11:26, ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah. Lukas 23, kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini. Lukas 7:6, ini saya bisa terus nih. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik. Nih, kedua ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik. Nah, jadi kalau Ibu tadi pertanyakan, kan Abang, Ibu tadi nanya Bang Zuma kan, ayat yang mana? Nah, habis itu kalau soal Rohul Kudus, itu ada di sini, Bu. Di An-Nahl ayat 102, itu katakanlah Rohul Kudus Jibril, itu kawan saya tuh. Ya, di Al-Quran. Sementara, kalau kita lihat kodeks Ibu, ini kodeks Sinaiticus. Ya. Ini disebut Holy Spirit, Bu. Nah, di interlinearnya juga Holy Spirit. Bukan Rohul Kudus, Bu. Ya. Jadi kalau untuk meluruskan, Ibu kan tadi bertanya Rohul Kudus yang Ibu baca Karena ada yang menerjemahkan Holy Ghost. Nah, Holy Ghost, hantu suci. Ya, itu yang versi lama. Versi lama Jadi Inggrisnya. mestinya hantu suci, bukan Rohul Kudus. Kalau Rohul Kudus itu udah ada di sini nih, jelas nih. Ya, mudah-mudahan mencerahkan ya, Bu ya. Makasih. Ya, jadi seperti itulah fakta sebenarnya, Bu. Selama ini kan, ya, Ibu mungkin cuma mengikuti kata pendeta. Itulah saya bilang teman-teman Kristen, cobalah dicek kebenarannya. Di sini kita juga nggak memaksa teman-teman percaya sama kita, nggak mungkin ya. Nggak mungkin teman-teman Kristen tiba-tiba ucup-ucup percaya sama Bang Zuma, Ustadz Sugi, ya, Bang Jibril gitu. Tapi kita kan kasih data nih, kita kasih data, monggo dicek. Ya, kalian yang cek sendiri kok. Ya kan, kalian punya akal, kalian juga bisa mengakses informasi. Ya, kalian bisa cari tahu ini benar atau tidak. Oke. Seperti itu. Kemarin Barakallah, Pak Haji Tony, Masya Allah. Pak Haji Tony, ini kasihan si Goldian, si bocah ini. Ya, silakan boleh dia. Bang Zuma kemarin apa itu yang menjelaskan Galatia 13 ayat berapa itu? Ayat 3. Galatia Yang mati 3. digantung itu? Galatia 3, Bu. Galatia 3:13 ya. Iya. Yang terkutuklah orang yang mati di kayu salib ya. Iya, betul. Tergantung, ya tergantung. Bentar. Galatia 13 ayat berapa? 3 ya?
Kebalik Bu, Galatia 3 ayat 13. Galatia 3:13. Nah, sebenarnya baca dari awalnya, jangan diambil tengah-tengahnya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Halo? Iya. Gimana Bu? Kemarin kan Bang Suma waktu debat sama siapa itu kan Iya. menegaskan berarti yang terkutuk siapa? Ya memang Yesus. yang terkutuk. Yesus, tapi baca dari awalnya. Jangan diambil tengahnya. Kristus terkutuk karena dosa kita, dosa umat manusia. Nah ini Jadi ini yang ini dan- lebih parah lagi. Kenapa bisa anak Maria yang menanggung dosa kalian? Di mana Itu sumber karena pengajarannya? belas kasihan Allah. Oh, nggak bisa kayak Karena gitu. Tuhan mengasihi hambanya dengan memberikan aturan, bukan dengan menghabiskan aturan. Itu sama halnya. Itu sama halnya ketika dikatakan kasih, negara ini kasih kepada rakyatnya, aturan dihapuskan semua, biar bebas. Oh, nggak kayak begitu. Loh ya, Allah nggak bisa dibatasi dengan Justru kata-kata sebaliknya. Justru sebaliknya, Allah jangan dibatasi dengan pola seperti itu. Satu, penghapusan dosa. Berkat kasih Tuhan, penghapusan dosa diberikan kepada Bani Israel. Dengan cara apa? Kurbankan hewan, bukan kurbankan manusia. Itu baru Itu kasih. perjanjian lama, itu perjanjian lama. Sekarang Kristen ini lahir dari mana? Sedangkan yang ibu sebutkan perjanjian lama itu justru adalah perjanjian baru. Kristen memfitnah kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama, padahal itu adalah perjanjian baru. Demi untuk melegalkan catatan-catatan orang yang tidak jelas ini. Coba buka Yeremia 31 nomor 31 Bu. Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kenapa kitabnya Yahudi yang perjanjian baru disebut gereja sebagai perjanjian lama? Karena mereka ingin menjajakan Yesus. Apa dasarnya orang Kristen mengatakan kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama? Ibu bisa jawab? Saya terus terang saya masalah kayak Nah, itu dia. itu kurang paham, tapi saya beriman dengan firman aja. Bagaimana Ibu mengatakan firman? Firman itu apa? Firman itu ucapan Tuhan. Bagaimana Ibu bisa mengatakan itu ucapan Tuhan? Sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yang menjadi narasumber satu-satunya di akhir kedatangan Nabi di tengah-tengah Bani Israel itu Yesus. Yesus yang menjadi Yesus yang menjadi sumber. Pernah tidak Yesus bertemu dengan Paulus? Kenapa? Pernah enggak Yesus bertemu dengan Paulus? Dalam penglihatan Paulus waktu bertobat itu. Loh, gimana bisa dikatakan bertobat? Semua hukum Tuhan dimatikan. Bertobat dari apa itu? Halo Bang Bang Suma. Halo. Nggak dengar. Ya, shalom Pak Stephen Kojo, ganti-gantian satu dulu, satu. Ya. Nggak, aku Santai. sedikit waktu cuma ini, Bung. Cuma sedikit waktu ini. Aku lagi ada job sedikit ini. Oke. Maksudnya begini, Bang Suma. Perjanjian lama itu ada aturan-aturan hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk dilakukan, bukan untuk diimani. Dan orang-orang itu tidak mampu melakukan hukum Taurat. Makanya datang perjanjian baru. Hidup di bawah kasih karunia Kristus Yesus. Makanya Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk menjadi penyelamat bagi kita yang tidak mampu melakukan hukum Taurat. Makanya aku kan sudah katakan Kenapa ada kita, firman kenapa mengatakan- kita, Dengar dulu, Bang? Dengar dulu Bang. Kenapa Dengar dulu, kita? Bang. Makanya ada firman mengatakan jangan membunuh. Tetapi kenapa kamu mencuri? Kenapa jadi Jangan membunuh, kita? jangan mencuri. Emang Bilang hukum bukan Taurat itu untuk melakukan. kita? Hah? Iya, hukum Taurat begini, Bang. Kenapa untuk kita? Perjanjian lama itu hidup di bawah naungan hukum Taurat. Perjanjian baru itu hidup di bawah hukum kasih karunia. Ya itu Muncul untuk Kristen, lagi itu Al-Quran kitab, ini itu kembali ke kitabnya, hukum Taurat. itu kitabnya Bagaimana, Kristen, Bang? itu kitabnya Bagaimana Kristen. itu, Bang?
Ini yang saya tanya. Iya. Apa dasarnya? Dengarkan. Jadi, Apa dasarnya Anda mengatakan hukum Taurat itu batal? Apa Dengar dulu dasarnya? bang, aku mau ngomong bang. Dengar dulu. Jadi awalnya hukum dari tadi Taurat, kamu ngomong. hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Setelah hidup di bawah hukum Taurat, masuk di dalam hukum kasih. Apa Perjanjian baru. hukum kasih? Muncul Hukum kasih. lagi hukum Taurat. Apa itu hukum kasih? Iya. Apa itu hukum kasih menurut Iya. Tuhan? Hukum kasih itu apa? Hukum kasih ya, dia menyatakan kasihnya lebih dulu bang. Iya, Dia hukum mengasihi kasih kami. menurut Caranya, Tuhannya Bani Israel, lewat- hukum lewat kasih itu kematiannya, apa? Bang. Hukum Ya, kasih dia- menurut Tuhannya itulah. Yahudi itu apa? Nah itulah aku katakan Loh, kok tadi itulah? hukum Kok kasih itulah? yang dia mula-mula dia lakukan itulah dia menyerahkan nyawanya untuk kita bang. Yeay. Untuk itu dia datang ke Ajaran dalam dunia apa dia harus itu? mati bang. Itu ajaran apa? Iya. Hukum kasih menyerahkan nyawa. Ya, karena hukum Taurat itu bukan diimani. Baca di Galatia tadi, Galatia 3. Bukan Tapi diimani itu kan asumsi untuk Pak Stephen. dilakukan. Ada nggak buktinya? Ada nggak buktinya Ya, Yesus tak, menyerahkan Bang. nyawanya? Aku ambil analogi gampang gini Pak Stephen Kojo. Ya, ini analogi Ya. yang sangat gampang gitu. Kan teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus memang mengorbankan dirinya. Tapi faktanya Yesus sebelum disalibkan itu ketakutan. Itu ketakutan tuh fakta yang nggak bisa dibantah ya. Silakan Benar, cek di Alkitab. Bang. Ya, Benar, coba benar. dibandingkan. Ini Ya, benar, coba secara dibandingkan dengan ini. manusia ketakutan, Iya, betul Bang. bagi Iya, Bang. iya, Benar, iya, Bang. iya, iya. Dengar Benar. dengar dulu. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita bandingkan dengan pasukan kamikaze-nya Jepang. Ya, jadi pasukan Jepang itu sebelum mereka ngebom Pearl Harbor pas subuh ya, pagi-pagi subuh mereka berangkat, itu malamnya itu mereka dijamu sama kaisar. Ya, silakan cek sejarah. Dengar dulu. Ya, mereka dijamu sama kaisar sebelum tragedi Pearl Harbor itu. Itu semua pilotnya itu sudah siap untuk mati, Bang. Jadi mereka siap mengorbankan dirinya untuk kejayaan kerajaan Jepang. Ya, mereka mengorbankan dirinya untuk kerajaan Jepang. Tidak ada keraguan satu orang pun. Silakan dicek. Semua pilotnya itu siap. Bahkan ya setelah mereka ngebom Pearl Harbor itu kan ada beberapa pesawat yang belum jatuh gitu kan, belum jatuh. Mereka tabrakin, sengaja tabrakin dirinya gitu. Karena itu memang misi untuk mati semua gitu. Nggak boleh ada yang selamat. Padahal udah ada beberapa kapal induk Amerika udah hancur, dermaganya sudah hancur, artinya kan udah menang gitu. Harusnya kan sisa-sisa pasukan Jepang tuh boleh pulang dong. Ini kita udah menang nih, sisa-sisa pesawatnya pulang aja gitu. Ngapain lagi mengorbankan diri, toh udah menang. Tapi mereka nggak sengaja ditabrakin lagi. Bahkan ada yang nabrak sampai rumah penduduk. Ya, rumah penduduk ditabrakin juga. Kenapa? Karena memang misi ini untuk mengorbankan diri. Tidak ada keraguan. Itu manusia juga loh. Sedangkan Yesus masa dibilang Tuhan, begitu disuruh korbankan diri, ada keraguan. Ya, ada keraguan dalam dirinya. Kemarin saya bahas sama teman Kristen namanya Kenzo ya. Kita bahas antara Yesus dan juga Siddhartha Gautama. Terakhir diakui, iya ternyata Yesus kalah sama Siddhartha untuk bicara hukum kasih ya. Ternyata Siddhartha jauh lebih mengasihi orang daripada Yesus. Jadi kita bandingkan dengan parameter yang jelas lah. Kalau cuma modal imani ya susah bang. Itu kan penilaian subjektif. Sama kayak misalnya Bang Stephen sama saya berdebat antara siapa lebih jago, Messi dan Ronaldo. Ya, masing-masing akan mengatakan jagoan dia yang lebih hebat. Tapi kita gunakan parameter gitu. Misalnya jumlah pertandingan, jumlah gol, jumlah piala, dikasih nilai-nilai, baru dihitung. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau cuma modal suka-suka, ya berat lah. Pasti kalian akan bilang Yesus mengorbankan diri. Tapi faktanya Yesus keberatan. Awalnya dia keberatan gitu. Ya, itu fakta. Iya. Itu benar bang, benar. Makanya di dalam pada saat dia mulai menjalankan karya keselamatan itu di kitab Ibrani sudah dikatakan memang seketika dengan sesingkat-singkat waktunya Yesus lebih rendah daripada malaikat. Nah itu kemanusiaannya muncul. Makanya di Taman Getsemani Itu, Bang, malaikat datang dia. Dengar dulu bang. Makanya di Taman Getsemani waktu dia berdoa, dia merasa sedih. Sepertinya dia tidak mau menerima, tetapi dia katakan, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak mula yang jadi. Nah, kehendak mula itu bapaknya. Nah, yang ngomong ini manusianya, makanya malaikat datang untuk menguatkan dia. Ya kalau bahasa hari-hari lah, tenanglah Yesus, kamu harus menjalankan semuanya ini. Tenang ya. Dan itu memang terlaksana bang. Apa-apaan ini? Ini drama cerita apa ini? Pewayangan. Tuhan menasihati Tuhan, gitu. Tuhan Junior, Tuhan Junior, tenanglah, jangan menangis. Gitu maksudnya. Wayang golek.
Berarti jelas ya Bang, tadi Abang nyimpulin sendiri Tuhan Abang itu on off, bahkan Tuhan Abang sendiri takut dengan ciptaannya yakni malaikat. Kira-kira gitu ya Bang ya. Ya namanya pewayangan kayak gitulah. Iya, didramatisir lah supaya laku gitu Takut kan. kepada malaikat? Tidak, Bang. Tidak. Dia Iya, takut sama takut malaikat menghadapi maut dia. kematian itu, Bang. Iya, takut sama Tetapi- malaikat maut dia. Enggak, coba baca baik-baik di Taman Getsemani. Dia tidak takut Ada kepada ayatnya, malaikat. Yesus itu gemetar. Malaikat itu muncul Takut untuk sama malaikat. menguatkan dia, Bang. Malaikat muncul untuk menguatkan dia. Tenanglah Yesus, kamu harus lakukan semuanya ini. Begitu. Oke, aku turun dulu ya, karena aku kerja ini. Oke, ya. Siap. Makasih banyak. Hati-hati kerjanya, jangan salah-salah. Ya jadi si aku laku tadi mau ngambil Al-Quran, nggak balik-balik sampai sekarang ya. Saya nggak tahu dia ngambil Al-Quran kemana tuh. Ya silakan lanjut Bang Juma. Ini teman-teman Kristen kok bisa ya mengimani bahwa Yesus tuh mengorbankan dirinya, padahal dia takut gitu. Lebih berani pasukan Jepang loh. Ya, lebih berani pasukan Jepang, lebih berani itu orang-orang yang siap mati semua itu. Bahkan tentara kita jauh lebih berani itu. Yesus silakan, tahu Bang di Juma. ayat apa itu Bang? Astagfirullah, nggak tahu. Kok nggak tahu? Astaga, mampus lah kita. Artinya Bu Lydia nggak pernah baca Alkitab secara utuh nih, cuman baca kalau disuruh sama pendeta aja. Memang saya tiap hari baca masih perjanjian lama, belum sampai yang Yesus takut. Anda baca udah berapa tahun? Kok nggak naik kelas? Kenapa? Anda udah baca berapa lama Alkitab? Kok cuma di perjanjian lama terus? Ya kan harus tiap hari itu. Iya, kalau Baru- tiap hari baru aja harusnya sih. udah nggak. Kalau satu hari Anda baca 3 perikop dalam 5 bulan aja Anda sudah selesai loh. Saya satu hari Ya, satu Bu pasang. Lydia. Kalau mau tahu Yesus ketakutan, Ibu bisa baca di Lukas 22 ya. Di mana di situ dari 43 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah Betul. yang bertetesan ke tanah. Itu kan dia secara manusia. Yang bilang Tuhan siapa? Kami memang meyakini manusia, Bu. Iya, tapi Allah nggak kalian nggak percaya Tritunggal itu tadi, makanya percaya hanya Yesus manusia. Berarti Tritunggal itu salah satunya adalah manusia Tuhannya. Coba baca Yohanes 1:11. Kayak ada satu lagi. Aduh, ini kelas Jepang. Jepang sangat awam. Gurunda monggo Gurunda lah. Bu Lydia, Bu terlalu Lydia. ringan ini. Iya. Kelas sekolah minggu Nggak ini tega kan, Gurunda. Bu? Nggak tega. Dalam minggu. Lah, Ibu percaya nggak kalau Yesus itu ketakutan di situ? Tadi kan kaget tuh kalau Yesus itu ketakutan. Nah, sekarang Percaya sampai darahnya aja berupa seperti apa? Keringatnya berupa ketika Yesus seperti ketakutan darah di situ itu dia nggak ada Tuhannya, Bu. Saya tanya. Iya, ketika kemanusiaannya Yesus di situ ketakutan, ketika dia berdoa di situ Tuhannya nggak ada. Ya, itu kan sudah apa itu? Sudah rencana Allah. Sudah Jadi harus mengalami seperti itu. Iya, Tuhannya sudah Nah, terus malah yang bekerja malaik memberi kekuatan, bukan dia sendiri, bukan Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada yang ketakutan. Malah malaikat tuh yang nolongin. Tapi itu kan bangkit ketiga harinya. Pada hari Lah kok malah bangkit? Enggak, kita bahas ini dulu Bu, bukan bahas bangkit. Yang Bu. bangkit itu Terus, mumi, terus? bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin mati, Tuhan tidak mungkin bangkit dari kematian. Karena Tuhan Sebenarnya itu bukan kalau makhluk. paham Tritunggal pasti ngerti. Ini kan ada rentetan-rentetannya. Jadi kalau nggak percaya Tapi Tritunggal 1 ya sudah Timotius nggak 6 percaya ayat semuanya. 16 itu bilang Tuhan tidak takluk dengan maut. Sedangkan Yesus takluk kalau menurut perspektif iman Ibu. Gimana sih? Apa bang? Nggak jelas suaranya. Si Golian kecil kali suaranya. Ya, jadi Bu Lydia, Tuhan itu tidak mungkin takluk dengan kematian. Yang bisa takluk dengan kematian tuh ya ciptaan seperti kita. Itu saja sudah jelas padahal ya bahwa Trinitas itu tidak sesuai dengan kekristenan, tidak sesuai dengan firman Tuhan sendiri. Ya mungkin silakan Bang Zuma agak diedukasi Bu Lydia pada tahu bisa terbuka akalnya. Harusnya kalau Yesus itu Tuhan dan dijadikan sebagai konsep Trinitas, ya sebagai
satu dari tiga ini harusnya dia memperlihatkan sisi ketuhanan. Tapi kan faktanya tidak. Harusnya dia Tuhan, pada saat dia manusia dia Tuhan juga, tapi kan tidak. Pada saat dia manusia ya betul-betul manusia. Artinya dia pada saat itu bukan Tuhan. Apakah Tuhan punya sisi ketidaktuhanan? Sedangkan kalau kita melihat dalam Yohanes 12:27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku. Tuhan minta tolong kepada Tuhan. Anda kan mengatakan, itu kan sisi kemanusiaannya. Berarti Trinitas itu bercampur dengan bukan Tuhan. Ada pada Trinitas bukan Tuhan yang nempel di sana. Apa seperti itu konsep pengajaran para nabi? Bahwa Tuhan itu punya kelemahan. Kelemahannya adalah dia punya sisi kemanusiaan. Katanya maha kuasa, kok punya sisi kelemahan? Ya bisa aja Tuhan Yesus waktu itu kan rencana Allah. Jadi rencananya nggak boleh diubah, harus ya itu tadi. Di mana Tuhan berencana untuk berhenti menjadi Tuhan? Yohanes 1 ayat 14. Loh, itu yang menjadi daging itu bukan Tuhan. Itu perkataan Tuhan yang menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Perkataan itu telah menjadi manusia. Memang begitu. Jadi ketika Tuhan berkata, jadilah kucing, jadi kucing. Jadilah ayam, jadi ayam. Jadilah manusia, ya jadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya, perkataan Tuhan itu telah menjadi manusia. Apa masalahnya? Firman itu menjadi daging dan yang ilahi menjadi jasmani. Nggak diterusin bacanya. Di mana itu dikatakan jasmani menjadi ilahi, ilahi menjadi jasmani? Kolose 2 nomor 9. Itu ajaran siapa Kolose itu? Kolose berapa? Kolose 2 nomor 9. Semakin aneh ya. Aneh Bu, karena kami menguasai Bible. Mohon maaf bukan sombong, kami belajar. Iya, aku paham menguasai Alkitab tapi salah mengartikannya. Kok salah pula mengartikan? Baca Kolose 2 nomor 9. Bentar. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Nah, berarti jasadnya kepenuhan kealahan kan? Benar? Nah, itu maksudnya apa kalau menurut Abang? Ya, maksudnya Yesus itu bukan Tuhan. Ibu mengatakan Trinitas. Kalau dia Trinitas, dia tidak takut. Dia tidak takut kepada malaikat. Dia tidak berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena jasadnya juga ada kepenuhan keilahian. Kalau jasadnya kepenuhan kealahan, berarti jasadnya itu adalah Allah itu sendiri. Kalau jasadnya adalah Allah itu sendiri, kenapa dia masih berdoa? Bukankah jasadnya adalah jasad Allah? Kolose 2 nomor 9. Dan jasad Yesus kepenuhan kealahan, berarti jasadnya adalah Allah. Kenapa jasadnya masih berdoa? Kepada siapa lagi dia berdoa? Ya udahlah, Bang Sumpah itu sayang sekali. Bu, sayang sekali. Kalau ya udahlah repot. Bu Lydia. Kalau dikasih pengertian gimana? Kalau pengertiannya gitu susah. Bu Lydia. Hanya Roh Kudus yang bisa, ya. Roh Kudus lagi tadi. Hantu suci. Waduh, gimana ini Bu? Bu Lydia, abang-abangku di sini boleh nggak saya mencoba menjelaskan ke Bu Lydia soal fakta-fakta yang ada di Injil sama di Al-Quran. Ini Bu Lydia contoh ya. Ibu kan tadi bilang ibu udah baca di Perjanjian Lama, Biblos. Nih di Kejadian 8, Bu, di ayat 4. Dalam bulan ini soal cerita Nuh ya. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Kita catat ya. Jadi menurut Biblos, bahtera Nuh itu jatuh di Ararat. Ya, kita catat ya, Ararat. Nah, begitu kita lihat Hud ayat 44,
Di sini diceritakan, wahai bumi telah naik, dan kapal itu berlabuh di atas gunung Judi. Nah, kita mesti tahu dong, ini yang satu bilang Ararat, yang satu bilang Judi. Begitu saya Google, nih, ini Ararat, nih, Mount Ararat, ya. Habis itu ini Judi, agak jauh. Nih, Mount Judi, ya. Ini jaraknya saya ukur di sini sekitar 310 kilo. Berarti jauh nih, Jakarta Bandung nih. Ya. Habis itu saya cari nih Mount Judi. Kenapa sih terkenal? Begitu saya cari, ketemu nih di sini. Satu alasan nih, saya translate aja ya. Salah satu alasan judi atau judi menjadi lebih populer akhir-akhir ini adalah karena temuan seorang ahli geologi Jerman bernama Dr. Friedrich Bender pada tahun 1953. Bender menemukan serpihan kayu di puncak Judi pada kedalaman sekitar 1 meter. Penanggalan karbon menunjukkan fragmen-fragmen tersebut berasal dari 6.500 tahun yang lalu, sehingga memunculkan kembali teori-teori yang berhubungan dengan bahtera. Habis itu saya cari tahu nih Dr. Bender ini siapa sih? Rupanya dia bilang dia ketemu bahtera itu, Bu, Noah Ark, dia bilang di Kudi. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke awal, Kudi atau Ararat? Ternyata ini yang bener, Bu. Menurut saya sih kalau Ibu pelajarin dua-duanya mesti bener ya. Jadi nggak imani saja gitu loh. Itu sih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, luar biasa. Nih yang bingung ibu, saya dibilangnya bingung. Kolose 2 nomor 9, jasad Yesus itu kepenuhan ilahi. Yang keringat tadi itu ilahi dalam bentuk manusia. Yang takut ke malaikat ya Tuhan. Apakah mungkin Tuhan seperti itu? Enggak mungkin. Makanya laqad kafaral ladina qalu, kafirlah orang yang berkata bahwa Isa itu adalah Allah, Tuhan, salah satu dari Tuhan. Kafir. Kira-kira Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam melakukan penelitian nggak tentang bahtera Nuh itu? Kok bisa dia tahu? Justru di situ ditunjukkan bahwa beliau memang menyampaikan apa adanya. Dari Allah, dari wahyu. Dia nggak kopi-kopi, dia nggak kopi-kopi. Masya Allah. Oh, itu ada Ukhti Maria. Udah dibahas tadi, ada lagi yang nuduh Ukhti ini Islam dari dulu. Tadi juga sudah kutampilkan KTP-nya kok. Alhamdulillah. Jadi fitnahan mereka itu mental semua. Bang, aku mau baca ini ya Bang ya, buat Bang Boleh. Suma ini. Silakan. 1 Yohanes 2 ayat 22. Bang Suma apa? 1 Yohanes 2 Ayat 22. Iya, silakan. Siapakah pendusta? Siapakah Terus? pendusta itu? Bukankah Kristen. dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia Oke. yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Oke, baik. Mari kita urai, Bu, ya. Siapakah pendusta itu? Ibu paham Mesias? Paham, Ya, paham. Ibu Lydia tahu arti Mesias nggak? Mesias, Arti Mesias. Mesias. Pernah dengar tapi saya nggak tahu artinya. Nah, Apa? itu dia. Itu dulu. Itu dulu yang harus dipahami. Mesias itu apa? Mesias itu adalah orang yang diurapin. Orang, manusia. Umat Islam percaya Yesus itu manusia. Tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Sementara di kitab Ibu
Kolose 2 nomor 9, Yesus itu adalah Tuhan. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Yesus Kristus itu adalah inkarnasi Tuhan. Berarti antikristus adalah Kristen. Karena Kristen tidak mengakui. Yes. Ini dalilnya, Bu. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus itu adalah manusia? Kristus itu manusia. Apakah Kristen mau meyakini Yesus itu manusia? Mulut mengatakan iya. Tapi kenapa disembah? Oh, karena dia Trinitas. Berarti antikristus. Karena tidak sepenuhnya mengimani Yesus itu manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu, antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Umat Islam mengakui tidak Yesus itu datang sebagai manusia? Mengakui. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sekali manusia, tetap manusia. Di Kristen? Oh, itu kan waktu di dunia di manusia, tapi sekarang adalah Tuhan. Antikristus Anda. Lalu kemudian? Ya enggak gitu pengertiannya, Bang. Silakan Anda kasih pengertian ke saya, silakan. Ini kelanjutannya ya, 1 Yohanes 4 ayat 3. Oh, pindah lagi, loncat lagi kita. Soalnya Abang kalau dijelasin ini saya juga pengertiannya yang menyangkal Kristus, yang nggak percaya Kristus itu aja kan. Abang nggak percaya Kristus. Lah, sekarang begini, Bu. Ibu itu percaya Kristus. Kalau ibu percaya Kristus, ibu tidak mungkin menyembah Yesus. Gimana sih, Bu? Ada nggak Kristus mengajarkan sembahlah aku? Ya itu tadi ada di Yohanes 13 ayat 13. Loh, apa di Yohanes 13 itu apa? Aku, guru dan Tuhan. Mana Tuhannya? Mana perintah menyembahnya, mana? Nah kalau dia melihat Allah ya sama aja melihat dia toh. Oh, berarti siapa yang meludahi Yesus sama meludahi pencipta langit dan bumi, gitu maksudnya? Meludahi. Kan Yesus diludahi. Ya itu secara manusianya dia diludahi. Nah kan tadi siapa yang melihat manusia ini sama melihat Allah, betul? Kan yang dilihat manusianya. Siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Berarti pemahaman Kristen Yesus itu adalah Bapa. Berarti siapa yang menampar mukanya Yesus sama menampar pencipta langit dan bumi? Apa seperti itu agama yang benar? Tuhan bisa ditampar gitu maksudnya. Inilah yang saya katakan antikristus itu adalah Kristen. Siapa yang pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Bapa bahwa Yesus itu adalah Kristus? Ibu menyangkal tadi barusan. Siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa? Berarti Anda menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Ada parah. Loh, kok jadi parah, Ibu? Saya ulang lagi. Dengarkan, Ibu, dengarkan. Kristus itu adalah Mesias dalam bahasa Ibrani. Oke? Ketika berbicara mengenai Mesias, maka bukan cuma Yesus yang Mesias. Banyak Mesias. Kores Mesias, Elia Mesias, Salomo Mesias, Harun Mesias, Saul Mesias. Bukan cuma Yesus yang Mesias. Banyak. Banyak yang Mesias, bukan hanya Yesus. Ya, Kores, Daud, Saul, kemudian Harun, Elisa, Salomo, semua adalah Mesias. Cuman karena dasar tipu-tipu, ketika Mesias-Mesias ini diterjemahkan ke Indonesia, cuman Yesus yang disebut Kristus. Kores tidak disebut Kristus. Ketika diterjemahkan Kores, disebut orang yang diurapi, orang diurapi, orang diurapi. Padahal Mesias itu artinya orang yang diurapi. Kristus itu artinya orang yang diurapi. Tapi giliran Yesus tidak disebut orang diurapi, tapi disebut Yesus Kristus. Untuk menyesatkan. Nah sekarang ketika ibu mengatakan menolak Yesus sebagai Kristus, yang menolak Yesus sebagai orang itu adalah Kristen. Makanya dituhankan. Kami tidak menolak Yesus itu sebagai Kristus. Malah disebut di Al-Quran itu Al-Masih, Mesias, Masaha. Kami mengenalnya seperti itu. Di Kristen, Yesus di mulut disebut sebagai Kristus, tapi dituhankan.
Yang disebut Kristus itu bukan Tuhan. Lalu dikatakan, dialah antikristus itu, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Bapa ini Tuhan. Kristen yang menolak Bapa. Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan manusia, yang tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi yang adalah Bapa menurut orang Yahudi tidak serupa dengan makhluk, tidak dibentuk menjadi makhluk. Yeremia 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan, tidak ada Bapa yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Bapa yang dibentuk setelahku. Kristen menolak ini. Ada Bapa yang dibentuk berikutnya, yaitu Yesus, yang adalah Bapa itu sendiri. Berarti Anda menolak Bapa kan? Anda menyangkal Bapa. Bapa mengatakan tidak ada Bapa yang dibentuk setelah aku. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Bapa yang dibentuk setelah aku. Anda menolak ini, Anda menolak. Anda membentuk Bapa dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Bapa datang inkarnasi menjadi manusia, menjadi anak Bapa, yaitu Yesus itu sendiri. Menyangkal. Dan juga menyangkal anak. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Anda tidak mengimani Yesus itu hanya utusan, tapi sebagai Bapa itu sendiri. Nyangkal Bapa, nyangkal anak. Itulah ibu. Nanti yang ibu salahkan saya lagi. Padahal di Islam itu tidak ada Tuhan selain Tuhan yang mengutus Yesus, dan Yesus hanyalah utusan Tuhan. Itu di iman kami. Tidak sah imannya seorang Islam kalau tidak mengimani itu. Di ibu tidak. Bapa adalah Yesus itu sendiri. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ya, nyangkal berarti. Bapa itu satu-satunya Tuhan. Yesus hanya utusan Bapa. Anda nyangkal. Nyangkal Bapa, nyangkal anak. Itulah Anda disebut antikristus. Nanti bilangnya, Anda tidak mengerti karena tidak ada hantu suci dalam diri Anda. Belajar Bu, belajar. Ya, jadi gini Bu Lydia, saya luruskan sedikit ya. Bu Lydia ini kan cuma mengimani karena mungkin dari kecil sudah terdoktrin. Dari kecil Kristen, ya mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Itu pun karena bapak-bapak pendeta selalu mensugesti, mendoktrin Bu Lydia. Tapi kalau Bu Lydia cari lagi, ya seperti tadi Bang Jibril kasih nampak data, Bang Zuma jelaskan, ya Bu Lydia ini harusnya coba mereview, ya review ulang keimanan Bu Lydia. Ini yang disampaikan Bang Zuma benaran nggak? Dicatat Bu. Ya, jadi jangan cuma didengarin, tapi dicatat. Nanti Bu Lydia cari tahu. Kalau perlu tanya sama pendeta. Ya, saya dengar ini ada seorang yang bernama Bang Zuma ngomong seperti ini. Benar nggak Pak Pendeta? Gitu. Coba lihat pendeta Anda bisa jelaskan atau dia akan mutar-mutar seperti gasing. Ya, kalau dia mutar-mutar seperti gasing, ya mending Ibu segera tinggalkan pendeta tersebut. Itu saran dari saya. Ya, mungkin Goldian ada yang mau disampaikan? Iya, cuma Betul. buat ini. Ya, tunggu. Si Goldian mau ngomong mungkin. Silakan. Cek. Ya mungkin itu pesannya kepada Bu Lydia. Bu Lydia jangan terima mentah-mentah apa yang enak-enak yang disampaikan bapak-bapak pendeta. Perbanyak ruang dialog seperti ini, Bu Lydia. Seperti yang disampaikan Bang Zuma, seperti yang disampaikan teman-teman, itu basisnya basis data. Bukan cuma omongan-omongan semata seperti bapak-bapak pendeta. Kebenaran-kebenaran akan Bu Lydia dapat ketika sering berdiskusi seperti ini. Kira-kira gitu, Bu. Tapi ya pendeta nggak asal ngomong loh, itu sesuai Alkitab. Karena di Ulangan 4 ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang... Iya. Lah emang mana kita yang nggak sesuai Alkitab loh, Bu? Kita tadi jelasin semua sesuai Alkitab. Setuju. Iya, Mesti mengikuti rabi-rabinya ya Bu ya. Bu, ini saya mesti sambung kerja, mesti undur diri. Tapi sebelum itu saya mau tunjukin satu data lagi deh Bu, terakhir. Mudah-mudahan Ibu benar-benar tercerahkan. Nah, di sini ada website namanya Aish, Bu. Nah, di sini tuh dia yang punya nih, Robi Yahudi yang punya nih, Aish ya. Nah, di sini dijelaskan kenapa alasan mereka tidak percaya kepada Masiah. Ini kan kita lagi bahas Masiah, Yesus ya. Nah, di sini dijelaskan kenapa Yahudi tidak mempercayai Yesus itu Masiah. Nah, di sini dijelaskan kalau Yesus tidak memenuhi kenabian.
Nah, di sini disebutin semua Bu ayat-ayatnya, Aisyah 2, 1 sampai 4. Nah, habis itu ini yang Ibu mesti tekankan, yang tadi Bang Zuma juga tekankan berkali-kali. Nih, saya translate aja ya. Ayat-ayat yang disalah terjemahkan mengacu pada Yesus. Ini perjanjian lama, ini dari yang punya perjanjian lama loh Bu, yang Robi tadi. Nah, ini yang punya kitab perjanjian lama Bu. Bilang mistranslate. Itu ada di sini. Nah, Ibu coba buka deh nanti. aish.com. Itu aja sih Bu. Kalau mau perjanjian lama yang benar-benar perjanjian lama yang bukan mistranslate ya. Dari ajaran-ajaran rabi-rabinya itu sih. Oke, gurunda-gurunda, abangku-abangku di sini, saya mesti sambung kerja. Izin undur diri. Makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bikin saya gagal fokus sih tadi monitornya lebar. Ya, dia monitor itu. Lanjut. Assalamualaikum, mau izin turun dulu Bang Juma. Ya, ada yang mau disampaikan? Silakan. Tetap istiqomah ya. Assalamualaikum. Amin. Siap. Mbak Maria. Halo. Ya, kasih. Ya mungkin itu sih Bu. Apalagi Ibu juga lagi belajar tentang perjanjian lama. Bahkan di perjanjian lama sendiri itu tidak pernah ada pernyataan yang jelas bahwa Tuhan itu 3. Kalau Ibu cermati baik-baik dari kitab Kejadian sampai Melaiki, ketika berbicara tentang konteks ketuhanan, itu selalu dan terus-menerus menyebutkan Tuhan itu Esa, Tuhan itu bukan manusia, serta bukan anak manusia. Harusnya sampai situ dengan kejujuran hati Ibu paham ternyata keimanan yang diajarkan para pendeta-pendeta Ibu, para gereja-gereja Ibu itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kira-kira gitu, Bu. Bu Lydia tahu nggak? Nggak, sekarang aku mau nanya, Bu Lydia tahu nggak kenapa ada namanya perjanjian lama dan perjanjian baru? Nanti nggak tahu juga bedanya apa? Ya tahu lah, perjanjian baru kan sudah diperbarui kedatangan Yesus. Astagfirullah. Ibu menafsirkan seperti itu? Iyalah. Memang gitu ajarannya. Jadi gini, perjanjian lama itu kitabnya Yahudi yang namanya Tanakh dicuri, ya, dirampok oleh orang-orang yang mengaku Kristen, terus dijadikan itu sebagai perjanjian lama. Jadi bukan kayak gitu sejarahnya. Mungkin boleh jelasin dulu Bang Zuma tentang kitab suci mereka biar tahu. Karena Bu Lydia ini dasar sekali loh pemahamannya. Iya, jadi yang Ibu katakan perjanjian lama itu adalah perjanjian baru bagi Bani Israel. Tidak ada hubungannya dengan Kristen, nggak ada hubungannya dengan Katolik, nggak ada hubungannya dengan Romawi, nggak ada hubungannya. Murni kitabnya Yahudi itu ya untuk Yahudi saja. Makanya Yahudi itu bukan agama syiar. Tidak ada perintah di Yahudi, di kitabnya Yahudi untuk mengajarkan kitab mereka kepada bangsa lain, nggak ada. Kitab Yahudi itu ya untuk Yahudi tok. Nggak ada untuk orang Kristen, nggak ada. Tapi tiba-tiba di Roma muncul kitabnya orang Yahudi, nempel di kitabnya orang Kristen secara ilegal. Yeremia 31 nomor 31 sampai 36 Ibu baca. Hukum yang datang kepada Bani Israel dan Bani Yehuda itu hanya untuk mereka, tidak berlaku kepada bangsa lain. Mazmur 147, hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan hanya datang kepada Yakub. Hukum-hukumnya hanya kepada Bani Israel, tidak berlaku untuk bangsa lain. Ulangan 33 nomor 4, hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub, bukan untuk bangsa lain. Kenapa ada di kitab Ibu? Siapa yang mengatakan bahwa kitab itu untuk semua bangsa? Nggak ada. Itu hanya untuk Bani Israel saja. Ya kita kan Israel rohani sejak diperbarui kedatangan Tuhan.
Mana boleh. Israel itu, Bu, mereka adalah Bani Yakub. Itu Bani Yakub. Israel rohani adalah mereka yang Bani Yakub, yang benar-benar menjalankan hukum Taurat dengan hati, dengan roh. Roh dan juga perbuatan jasad. Itu Israel rohani tuh. Lah ibu masuk ke dalam silsilah Yakub aja kagak. Istilah Israel rohani itu hanya muncul di Kristen. Israel sendiri tidak mengenal itu, malah ditertawakan. Wah, ada-ada aja ini. Itulah Yesus katakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Siapa yang nyamar Israel? Ya Kristen. Dengan alasan kami ini Israel rohani. Artinya menyamar. Bung Suma. Hello. Iya, kenapa VOC? Iya. VOC. VOC. Iya, balik yang kasih nama dia VOC. Bung Suma, gimana ya? Bung Suma ini kayaknya. Kenapa Kak Ros? Sudah baca Alkitab belum? Alkitab. Saya tiap hari baca Alkitab. Zalikal kitabu la raiba fi. Alkitab itu Al-Quran. Salah mengartikan. Bung Suma, tolong Bung Suma baca Kejadian 12 ayat 3. Jadi sebelum Bang Suma saya paham itu beranalogi sembarang, baca dulu itu. Siapa yang memberkati, aku berkati. Siapa yang mengutuk, aku mengutuk. Nah, nggak baca, jangan beranalogi sendiri, baca dulu. Ya, saya hafal itu. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan salah. Kejadian 12 ayat 3. Itu Kejadian 12 nomor 3 itu kucluk. Malu. Udah salah ngutur. Baca malu. dulu, baca. Malu. Baca dulu, Bung. Malu. Kejadian 12 nomor 3. Iya, baca. Biar Bung nggak salah. Kenapa ini kita kasih lihat ya siapa yang salah baca ya. Baca. Kejadian 12 ayat 3. Iya, VOC tidak pernah baca artinya. Ketahuan. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum muka bumi akan mendapatkan berkat. Bang Suma, itu dikatakan semua kaum manusia akan mendapat berkat dari Abraham. Tunggu, akui dulu VOC, kamu salah. Jadi kalau Abang Suma manusia, akui dulu loh. Kalau Abang Suma mengakui manusia, berarti harus percaya itu. Sekarang begini, Bung. Siapa yang mengutuk Abraham, Islam atau Kristen? Itu dulu. Dan siapa yang mengutuk Abraham, Islam atau Kristen? Itu dulu. Terima kasih Anda membawa data itu. Ini data sudah banyak pendeta, belasan pendeta kubuat kepalanya hilang gara-gara data ini. Ada nggak Kristen itu memberkati? Cuma jangan terlalu jangan timpa-timpa. Ya, jadi ini POC, kamu nggak mau mengakui ya sudahlah. Ini penonton yang sudah jadi saksi ya. Bang Juma hafal kitab kamu. Siapa yang memberkati Abraham, Islam atau Kristen? Siapa yang mengutuk Abraham, Islam atau Kristen? Satu, Abraham datang mengajarkan sunat. Diam. Abraham datang mengajarkan sunat. Kristen sunat atau tidak? Jawab. Kok larinya ke sana sih kamu ngomong? Jawab. Enggak. Enggak. Kedua. Abraham melakukan kurban hewan. Siapa yang melakukan kurban hewan? Islam atau Kristen? Jawab. Bung Juma, fokus kalau mau diskusi itu jangan lompat-lompat. Selesaikan dulu satu. Yang ketiga, Abraham menyembah Allah, Islam menyembah Allah, Kristen menyembah siapa? Kabur. Nah. Kasih waktu dulu jawab. Ya, jadi kita nggak ada lompat-lompat. Tadi kita sama Lydia ngomong bagus-bagus, menjelaskan kepada Lydia. Datang VOC suruh Bang Juma baca ayat. Ya, rupanya dia yang salah. Ya, dengan sok gaya dia bilang Bang Zuma salah. Padahal Bang Zuma sudah hafal loh. Bayangkan Bang Zuma hafal. Teman-teman Kristen hafal nggak? Bahkan pendeta itu banyak sekali yang hafalan Alkitabnya itu cuma beberapa ayat doang gitu.
Ya silakan dites. Sama Ustadz Sugi boleh dilomba siapa lebih banyak Ya, hafal ayat yang, di yang Alkitab. diomongkan Juma tadi itu kan nggak persis gitu. Makanya dia suruh baca gitu. Iya. Tadi si VOC bilang bukan ayat tentang berkat jangan, itu. Jangan juga gitu. Tapi malu dia kan, lihat tuh. Sedangkan Ayo. cara penyebutannya aja Juma itu sudah salah. Kalau di Kristen atau di Katolik Alkitab itu setiap tidak versinya ada cara pakai tulisannya istilah beda, Bang. nomor. TB1, TB2 Dengar. sama kitab zaman dulu terjemahan lama itu beda tulisan kalimat-kalimatnya. Betul nggak? Gini kawan, gini. Maksud saya begini. Sedangkan cara penyebutan ayat kitab suci aja, si Juma sudah salah. Kami tidak mengistilahkan nomor-nomor itu nggak ada. Kami bab, pasal, ayat. Nggak ada nomor sekian itu nggak ada. Itu sederhana sajalah. Bahwa kalian itu nggak tahu Alkitab. Itu. Ayat itu ambil dari mana kata ayat itu, Bang? Sudahlah, itu yang kami Kan pakai. sudahlah, Nggak inilah yang usah- saya katakan. Dalam nggak diri usah Anda kau- itu nggak adalah usah hantu kau ambil suci. lagi ayat Karena itu dari semua mana. hanya kebohongan. Tetapi kamu menyebut Holy itu Ghost nomor. yang ada dalam diri Anda itu. Artinya Setan suci itu. bahwa- Semua serba itu. diplesetin, semua serba tipu-tipu. Enggak. Dari mana Anda mengambil kata ayat? Saya mau mengatakan bahwa bagaimana Anda mau mengatakan bahwa saya benar sementara penyebutan aja Anda sudah Oke, salah. kalau saya salah dengan mengatakan nomor, yang benar adalah ayat. Dari mana saya bisa mengatakan ayat Enggak di kitab usah. Anda? Ngapain kau tanya dari mana? Saya mau mengatakan bahwa istilah yang kau Takut pakai ya, itu tidak pakai di kami. Ya. Anda yang merampok, Anda yang nuduh ke saya. Walau nggak bisa dong. Ya itu kan kami yang punya Alkitab. Nah sekarang mana kata ayat di Alkitab? Loh, itu loh penyebutannya. Dari Saya mana Anda benar. menyebut kata ayat kalau tidak ada di kitab Anda? Penyebutannya. Ya kalau penyebutan yang ada di Anda dalam- gunakan itu dari Di mana? dalam itu ada nomor 1, 2 itu kami tidak menyebut bahwa itu nomor. Iya karena saudara, Tapi itu adalah karena saudara ayat. nyamar-nyamar jadi Islam. Oh enggak. Kalau enggak, dari mana Anda mengambil kata ayat? Loh, ini diskusi yang Ngapain kau bilang nyamar-nyamar untuk apa? Dari mana Anda mengambil kata ayat kalau Anda tidak rampok dari Al-Quran? Dari mana? Juma, dengar dulu omongan saya. Jangan cuman curhat, Dengar Bu. muncul yang lain. Dengar dulu omongan saya Juma. Hadapi saya dengan ilmu. Inilah kalian, semua serba tipu-tipu. Itu nggak ada tipu-tipu. Kalau Kita nggak ada saling tipu-tipu, menghormati. lalu siapa yang Kita ngajarin Anda saling- menyebut kata ayat? Kita Ayat saling itu hanya ada di menghormati. Al-Quran. Tidak Nah, ada di itu kitab kan. lain. Kamu kan membenarkan dirimu sendiri. Karena memang Kalau begitu kamu hanya faktanya, membenarkan- kebenaran itu harus dibuat, Kalau hanya disampaikan. kamu membenarkan diri Aku sendiri takut, dan bingung menutup dengerinnya. kebenaran orang lain, itu kamu nggak bagus itu sebagai manusia Juma. Lah Anda yang tidak bagus ditanya Itu. dari mana di dalam kitabmu ada kata ayat. Loh, jangan karena itu juga kamu pakai, terus kami pakai, kami biasanya pakai begitu, terus kamu bilang kami menjiplak punyamu. Oh sorry lah. Ya, jangan begitu. Karena kawan. memang di Al-Quran itu berasal kata ayat itu. Loh, kami itu pakai ayat nggak ada kau pakai istilah nomor-nomor itu, memang nomor togel. Iya, dituliskan ayat, nggak pakai nomor. Iya, tapi dari mana kata ayat ini kalian ambil? Nggak usah Ya, lah kau pokoknya tanya ayat itu. itu. Lo kok nggak usah? Penting itu. Lo kok nggak Apa usah? esensinya? Apa Esensinya esensi jelas, kamu nanya jelas itu? untuk membedakan antara karangan manusia Terus, dengan firman kamu Tuhan. Sekarang, aku mau tanya balik kamu. Aku tanya balik, saya belum menerima jawaban dari Anda. Dari mana Saya Anda mau merampok kata ayat? Dari mana? Saya mau tanya balik Anda cari penyakit dengan bahasan itu. Dengarkan saya. Dengar dulu, Wa min Juma. ayatihi Dengar Al-Quran. dulu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Wa min ayat. Jelas dalilnya kami. Mana dalil ayat di kitab mana? Tunjukkan. Meri cakatum berjahe. Anda yang mengambil dari punya orang, habis itu Anda yang mengklaim. Harusnya Kalau Anda kamu diamkan. tidak mendengar Harusnya orang Anda lain, itu diamkan susah. hasil rampokan, jangan Anda pamer. Oh enggak. Lah, kalau Juma. enggak berarti ada di kitab Itu. Anda kata ayat. Kalau enggak berarti ada kata ayat. Di kitab Anda mana? Juma. Tunjukkan. Makanya saya bilang tadi, bagaimana kamu bisa mau mengatakan bahwa saya benar tentang Alkitab sementara kamu salah. Lazim yang kami pakai di
Tidak Gereja salah, justru saya mengajarkan saudara di kitab saudara nggak ada ayat, yang ada adalah nomor. La haula wala quwata illa billah. Kan dulu, luruskan dulu. Jadi gini, Bang catatan kaki. Jadi Ya dengerin dulu Zuma. ya, tunggu. Jadi Bang catatan kaki kan mengatakan bahwa kekristenan pakai kata ayat. Mana Padahal dalilnya? di kalian nggak ada. Jadi Mana Bang cuma dalilnya? meluruskan kalian kembali Bukan nggak kepada ada. yang sebenarnya. Saya nggak Mana? menuduh kalian itu nggak ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya ayat di kitabmu? Iya, jadi istilah-istilah itu kan kalian ambil dari istilah Islam. Kalian ambil dari istilah Islam. Zaman dulu nggak pakai gitu, kalian pakai nomor kalian zaman dulu. Jadi kita tahu yang bersalah bukan kalian, yang ngerampok tuh nenek moyang kalian, kakek kalian, pendahulu kalian yang mengambil istilah itu. Tapi minimal gini, kalian tahu kakek kalian itu merampok, ya minimal janganlah ya kalian tunjukkan hasil rampok itu, ya. Jangan kalian pamerkan hasil rampok itu, kalian ya udahlah, ya diam-diam saja, jangan lagi kalian pamer gitu. Jangan Malu. justru kamu membangunkan singa yang sedang boleh nggak tidur. saya nanggapi host? Boleh nggak saya Boleh. nanggapi host? Silakan. Bagaimana kamu bilang merampok sementara kami duluan dari kalian kok? Mana jauh kalau sekali? duluan, mana dalilnya ayat di kitabmu mana? Sudahlah. Sudahlah. Emang kau pikir di sini gereja? Sudahlah. Di gereja kamu bisa nipu, di sini nggak bisa. Di sini nggak bisa kau nipu, Bang, nggak bisa. Nggak bisa kamu nipu di sini. Nggak bisa. Sejarah Nggak bisa. Kami duluan daripada kitabmu. Ya mana? Coba tunjukkan. Mana coba? Kamu itu Mana? baru Baru pertengahan, tapi semua dicuri. Kalau mau bilang rampok itu ya kamu cuma. Loh, kamu yang merampok itu lihat dasarnya dulu. Kamu kan datang. Mana dalilnya ayat di kitab mana? Kok kami yang dibilang rampok? Iya, kalau kami dengan alasan itu mana? Ya, jadi gini. Jadi kalau kamu bilang siapa Gimana duluan kamu itu nggak ada bilang hubungan. kami ngerampok, Kristen sementara Indonesia terakhir. kamu itu datang. Dengar dulu. Kristen Indonesia terakhir kalau di luar negeri mereka bilang chapter. Ya, di luar negeri pakai chapter, nggak ada ayat. Silakan dicek. Ya, silakan dicek luar negeri itu mereka ngomong apa? Chapter sama verse. Itu artinya apa? Chapter itu bab. Iya, Bab sekian. ini kan kita dalam konteks bahasa Indonesia tadi ini. Ya, Indonesia itu Saya mau terakhir. mengatakan Jadi konteks kamu bahasa pakai Indonesia ini. Tadi kan kita ngobrol Ayat. Dengar bilang host, ayat kita tadi. nih bercakap. kita Ayat nih itu bahasa bercakap-cakap Al-Quran, tadi, Bung. ya. Kita bercakap-cakap tadi pakai Allahu bahasa Akbar, Indonesia. dasar maling, nggak tahu Gitu. malu. Bang, cuma aku ngomong sama dia dulu. Ini gini. aja Tadi kan satu kamu bilang item gini. ini aja sudah kamu itu bisa dinilai nggak tahu bahwa malu, nggak tahu sudahlah. malu. Ini catatan kaki. Itu. Bisa dengar nggak? Jadi gini, Kalian kau ini bilang kan, oh apa? kami duluan, Kristen duluan daripada Islam. Tapi kamu ngacu ke Indonesia iyalah, nih. itu sejarah. Ya? Itu Iya, sejarah. tapi di Indonesia Masa itu penggunaan juga kata kau ayat pungkiri? sudah Islam. Iya, Itu. penggunaan kata ayat Kau di, juga di pungkiri Indonesia. itu. Bang, dengar nggak? Kamu menggunakan istilah Islam sekarang di Indonesia. Kalau kamu mau pakai chapter nggak masalah, pakai chapter. Ya, pakai Ya, chapter. ngapain kau suruh aku pakai chapter? Loh, kamu kan mengacu Aku cuma pada mau sejarah. menjelaskan. Kalau nggak pakai bab, Host, betul nggak? begini host. Pakai bab Host, dong. host. Konsisten dong. Host. Ini kok di luar pakai ini, di Indonesia beda. Kok bisa beda gitu? Tuh, Harus host, pakai istilah dengar, Islam. dengar gitu. dulu lah host. Ya. Gitu. Host, bisa nggak saya nyambung host? Iya, kamu akui dulu Boleh. bahwa di luar negeri nggak pakai Bro, ayat. akui Cuma di Indonesia. apanya? Akui apanya bro? Di luar negeri ada pakai ayat nggak? Itu. Loh, di Kata luar negeri apa? itu sudah beda bahasanya dari kita. Itu. Di luar nggak pakai ayat kok, cuma Indonesia. Cuma. Itu. Itu kapan kalian Luar pakai? negeri itu bahasanya sudah. Ini kan kita ngomong ini konteksnya tadi Iya, kan pakailah terjemahannya, siapa ini Bang. Juma ini kan pakai nomor. Saya mau bilang Juma di Kristen atau Katolik itu nggak ada pakai nomor-nomor itu. Kau sebut bab terus pakai nomor, nggak ada. Lalu itu. apa di Katolik mula-mula apa dia pakai kalau bukan nomor? Apa? Apa gah? Apa? Nggak ada pakai nomor Juma. Kau sembarang. Iya, lalu mereka pakai apa? Agama Romawi Ayat, pertama kami kali. Ayat. Indonesia ini kami ayat. Ayatnya pakai Indonesia. Itu. Ayat itu dari Islam. Kami ayat. Penipu. Bab. Penipu, Loh, ya pencuri. silakan aja lah kau bilang begitu. Nggak bisa. Kitab Anda pertama kali itu bahasa Yunani. Gitu. Pertama kali bahasa Yunani. Sudahlah. Kita. Hah? Kalau Juma, dia Juma, ke Juma. Ibrani Gini, Juma. Kita ini disebut konteksnya bahasa Senei. Indonesia tadi Juma. Senei nomor. Betul. Atau yang kedua itu Senei, nomor yang dua, nomor kedua Senei. Yang saya tanya ayat di mana kalian ambil kata ayat?
Loh, Jumat. Ya punya kamu aja. Jadi itu punya kamu aja gitu. Lah, memang punya saya, tuyul. Hei, kamu kok anak baru datang kemarin aja di dunia ini kok. Masa kamu duluan? Aneh itu. Nah, ini sama halnya begini, Bung. Ini sama halnya gini. Tetanggamu punya anak baru lahir tahun kemarin. Dibelikan sama bapaknya mobil. Tapi kamu lebih tua. Kamu datang rampas mobil itu. Lantas kau katakan, ini kan mobil saya. Kalau saya lebih tua daripada kamu, kan kamu baru lahir kemarin. Ini namanya maling yang tidak profesional. Itu Parah. kamu tuh perbandingan kayak komparasi kayak gitu tuh kau ngerti nggak? Itu Kalau beda kamu yang sekali. punya, dengarkan, kalau kamu masih ada sisa-sisa Kau ini otak di mulut kepala. besar aja, Juma. Kalau di kepalamu masih ada serpian-serpian otak, dengarkan. Kalau kamu lebih dulu menggunakan kata ayat, tentu ada di kitabmu. Mana? Tunjukkan. Agama serba maling. Mas jangan main kabur. Jadi kan dibilang bahwa istilah ayat itu kami duluan punya. Padahal istilah ayat itu punya Islam itu yang pertama itu fakta. Ya, kalau kita lihat di luar negeri pernah nggak orang Kristen gunakan ayat? Nggak ada. Ya, mereka menggunakan chapter dan verse. Ya, bab. Kenapa nggak diterjemahkan jadi bab saja kalau gitu? Malah menggunakan ayat. Terus dia bilang, oh kami duluan. Secara nama iya Kristen, tapi penggunaan istilah ayat itu duluan punya Islam. Ada dalilnya gitu. Sedangkan ke Kristen ngambil. Kenapa nggak pakai bab aja gitu? Kalau nggak pakai bab kembali lah. Ya, terus yang disampaikan Bang Zuma sesuai gitu. Biasa orang Kristen lain nggak ada permasalahan, tapi yang satu ini permasalahan kenapa? Karena dia nggak tahu lagi mau debat sama Bang Zuma mengenai apa gitu. Kalau mau mengenai ayatnya nggak sanggup, ya udahlah debat yang nggak penting-penting aja gitu. Jadi ujung-ujungnya cuman ngurusin hal-hal sepele gitu. Mending kita fokus kepada isi ayat ini apa gitu. Harusnya kan itu yang kita bahas. Ya, isi ayat ini apa, mengenai apa, udah betul nggak yang disampaikan Bang Zuma? Ini, oh kamu cara ngomongnya salah. Oh itu tanda kurang-kurang. Kamu nggak ada pakai tanda tambah atau tanda koma gitu. Itu kan konyol gitu. Mending kita fokus isinya gitu. Ya, kayak VOC tadi bawa ayat, rupanya dia yang salah, malu. Kan konyol gitu. Jadi Bu Lydia cobalah. Anda lihat dulu sejarah kekristenan, terus sejarah Kristen di Indonesia itu seperti apa. Nanti Anda terkejut lah. Kalau Bu Lydia ada di Jakarta, Anda main ke Museum LAI, supaya Anda tahu sejarah kekristenan itu terjemahannya seperti apa. Dan Anda akan terkejut setelah melihat. Tadi ada Pak Triwira nih, bagus nih Pak Triwira dari Yesus Only. Ini cocok nih untuk menjelaskan kepada Bu Lydia yang dari tadi ngotot bahwa Trinitas gitu. Ya, mungkin silakan Bang Zuma, ada lagi mau sampaikan buat teman-teman? Iya, jadi kenapa dalam diskusi Islam Kristen itu penuh irama, penuh nada, penuh gelombang, penuh riat? Ya karena memang Kristen ini banyak macam. Jadi kalau yang datang Yesus Only, kita ikuti iramanya. Kalau yang datang Trinitas atau Triwira atau Trikwek-kwek, kita ikuti iramanya. Tergantung. Umat Islam itu pasang badan dengan Kristen model apapun kita hadapi. Dia mau secara keras, kita hadapi keras. Mau lembut, kita hadapi lembut. Dia santun, kita juga santun. Begitu. Nah, pada intinya di awal tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya Kristen ini bukan pengikut Yesus. Semua pada kepanas. Tidak, Anda salah, Anda keliru, Anda sana. Kita minta bukti. Mana buktinya kalian pengikut? Tidak bisa juga buktikan. Yesus itu adalah pelaku Torah. Yesus praktisi Taurat. Kalian bukan, tapi ngaku. Panas, emosi, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak kalau dijelaskan. Padahal tidak bisa membuktikan bahwa Kristen itu pengikut. Penyembah iya, saya pun bisa buktikan. Kristen itu pentuhan Yesus, itu baru betul. Tapi kalau pengikut bukan. Kristen ini pengikut Paulus. Ya, anehnya lagi Kristen alergi disebut sebagai pengikut Paulus. Kan lucu, harusnya bangga.
Kenapa alergi? Karena mereka Kristen ini sadar ajaran Paulus dan ajaran Yesus berbeda. Makanya mereka takut kalau dikatakan Kristen ini pengikut Paulus. Takut mereka. Gemetaran. Karena Paulus ini adalah antikristus. Begitu. Andai saja Paulus ini pengikut Yesus, Kristen sedunia akan bangga disebut pengikut Paulus. Mereka nggak mau. Kami bukan pengikut Paulus. Kami ini pengikut Yesus. Ada apa dengan kalian? Rasul sendiri kok diingkari. Padahal Paulus yang mengajarkan menyembah Yesus. Begitu Bu Lydia. Jadi kami Islam itu tergantung lawannya. Kalau yang datang kesurupan nggak pakai helm, nah pasti kita tilang dia. Gitu loh. Tapi Bang mau tanya ya. Waalaikumsalam. Halo Bang. Lanjut Bu Lydia. Iya. Al-Quran itu kan masih ditafsir ya. Tafsir kan belum tentu betul. Nah, terus? Nah, masih ditafsir. Tafsir. Iya. Jadi kan belum tentu betul toh kalau masih tafsiran. Iya, Kalau contoh. Alkitab kan sudah pasti. Saya nggak paham sih Al-Quran. Apanya yang pasti Bu? Kebenaran Bible itu yang mana? Ya semuanya. Semuanya. Mari coba kita masuk di dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Ini udah sering saya bawa materinya. Gimana Ibu menafsirkan itu coba? 1 Korintus berapa? 11 nomor 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Nomor 1. Ayat 1. Nomor 1 jangan mencuri gak bagus. Nggak mencuri nih dari Itu bayi mencuri aku ayat itu bahasa Quran. Nah inilah kalian ditanya ngeyel. Nggak gini. Apa itu? Karena memang enak menggunakan keislaman itu memang enak. Islam itu memang benar. Makanya kalian pun yang Kristen mengaku anak Theos ini harus menjadi Islam dulu supaya ajarannya bisa diajarin. Silakan lanjut. 1 Korintus 12 ayat 6. Nomor 11 itu Bu tuh. 1 Korintus 11 ayat 6. Ayat 6. Nomor 1. Cinta kali dengan Islam ini Bu ini. Masuk aja Islam. Enggak, papaku itu orang Arab, tapi masuk Kristen. Orang Arab. Tapi kan terjemahan kitab Ibu tidak diterjemahkan ke bahasa Arab, tapi ke bahasa Indonesia. Ya itu supaya lebih ngerti kita, supaya gampang memahami. Ngerti tapi kok pakai cara-cara nipu gitu loh. Nomor 6. Aku nipu enggaknya kan aku nggak tahu itu manusia kali. Kalau Alkitab sih. Ini penghinaan kepada wanita. Kenapa Bu Lydia? Ibu dikatakan penghinaan nih. Yang mana? 1 Korintus 1 ayat Tadi 6 ya? 1 Korintus 11 ayat 6. Ini kok diganti lagi? Katanya 1 tadi. Astaga, yang mana sih Bu? Jadi 1 Korintus 11 masalah nomor 1. Yang mana Bu? Mana gimana Bang Moto? Gimana? 1 Korintus 11 masalah nomor 1. Ini. Karena buat saya semuanya masalah ini. Jadi nggak mau pakai nomor, ini mau pakai masalah bilang itu masalah. Buat saya semuanya masalah. 1 Korintus 6. 1 Korintus 11 ayat 11 masalah nomor 1 pertama. 1 Korintus 11 1 Korintus 11 nomor 1. Masalah nomor 1. Karena buat saya ini sebuah masalah ini. Masalah besar itu. Iya kan? Iya, nggak mau pakai nomor, ganti aja masalah lah, udah pusing kepala saya juga. 1 Korintus 11 masalah 1 gitu. Iya. Di layar Bu, di layar. Karena buat saya ini masalah ini Bang Zuma, jadi masalah kan? Lihat aja ntar lihat nih, pasti jadi masalah nih. Coba aja lihat. Iya. Apa tuh? Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga. Pengikut Kristus. Sama seperti aku juga adalah pengikut Kristus. Itu sudah kok ada. Itu. Ibu protes kan? Coba tunjukkan original teksnya. Godian. Sama enggak? Yang seharusnya itu. 360 derajat bergeser itu terjemahan.
Itu di Google sama Alkitab ya beda. Google kan edit manusia. Enggak, ini website resmi. Terus Bible Anda bukan buatan manusia? Iya, tapi sudah diterjemahkan di Indonesia. Iya, Sudah dari zaman makanya kita berapa lihat, ini? makanya kita lihat originalnya. Ada ndak kebohongan di situ? Tuh, apa artinya tuh semua tuh? Ini Bu. Ginomai mamites katos kargo Kristus. Jadilah teladan sebagaimana saya juga Kristus. Paulus mengaku Kristus, bukan mengaku dia pengikut Kristus. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Saya Paulus juga Kristus. Jadi kalian itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Memang Paulus mengaku Kristus juga, gitu. Bro, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Silakan. Ini Bu Lydia ini, sorry Bu Lydia nggak cepet ambil ini ya, original teksnya. Bang Zuma, nah, Bang bilang itu dia mengaku Kristus. Yes. Ya, di ayat itu. Iya. Ya. Kau salah. Kau itu menyesatkan ayat itu. Kau baca original teksnya. Ya itu original teksnya apa tuh yang dikatakan tuh? Imitator itu peniru. Jadi kita diminta Paulus untuk meniru apa yang dia lakukan. Oh, jangan begitu. Baca original teksnya. Baca original teksnya. Aja kau. Sini saya baca ya. Kamu ini kira kita orang bodoh kau. Ya memang bodoh. 1 Korintus 4:10 kalian bodoh memang. Mimatei itu apa? Mimatei itu apa? Teladan. Teladan. Imitators kok teladan. Imitators itu meniru. Jadi iya, teladan, meniru, diteladani. Paulus minta diteladani. Kau diam dulu. Gantian. Kau itu kalau kau baca ini, Paulus minta supaya kita meniru dia, meniru Paulus. Sebab Paulus juga adalah sebab Paulus adalah sebab Paulus juga adalah. Kau diam dulu. Kau lihat dulu original. Kamu ini memang penyesat kok. Kantos kagok Kristus sebagaimana saya juga Kristus. Kau diam. Kau bisa diam nggak? Kau diam dulu supaya orang ini dengar kita jelasin. Kau diam dulu. Baca original teksnya. Baca. Baca original teksnya coba. Ya diam kau. Diam dulu dong. Baca. Memang. Baca. Ya, saya baca ya. Saya baca dalam bahasa Inggris saja. Itu bahasa Inggris. Ya sebentar, Mimatei ego. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kau itu diam dulu. Bahasa Yunaninya yang kamu baca. Orang yang tahu kalau original teksnya yang kamu baca. Kau diam dulu. Kenapa kau lari ke bahasa Inggris? Kau itu bodoh dan bebal. Masuk. Ya kan penyesat. Ya kau diam dulu. Kalau mau tandingan diam. Jangan buat komal tapi nggak adil. Ya kau menang di Triwira, kau tuh kebiasaan. Triwira, dengar. Kau itu bukan pemenang tapi kebiasaan kau itu. Kau tuh teriak-teriak kejang-kejang aja kau. Mau diskusi tidak? Gantian. Diam dulu semua. Ya, Goldian mau ngomong apa? Silakan Gol. Oke, jadi gini, tadi Triwira minta di bahasa Inggris. Ini aku udah buka. Ayo diatur gantian. Oke, let me finish. Di sini jangan memalukan kau. Ayo gantian of Christ. Sabar dulu. Sabar Pak Triwira, lagi dibacain sama moderator. Kalau berani. Iya, sabar Pak Triwira. Penipu, pendusta, kau itu penyesat. Lewat bahasa Inggris. Nah, gantian aku nunjukin. Kau tunjukkan bahwa kau itu penipu dan penyesat. Ngomong penipu penyesat. Mana ada orang tersesat disesatkan? Kau yang tersesat itu. Ayo 3 menitan. Ayo 3 menitan gantian. Ya makanya diskusi gantian. Saya tantangan dah. Ngomong tangtong. Sombong sekali. Tadi nggak ngomong sombong. Diam dulu. Abis ini lo. Jangan sombong. Ayo tandingan. Ya let me finish. Diam dulu lo. Bener kan masalah. Sombong Kan banget. kena rapor kan dua-duanya. Pak Triwira turun dulu nanti naik lagi. Anda kena report tuh. Dua-dua kena report kan. Kena pelanggaran. Udah dibilangin santai-santai. Kenapa sih? Ini. Jadi Pak Triwira, ya lu kan teman diskusi gua dari dulu, santai lah. Ini nggak dihargai nih. Ya silakan Gol. Ya, jadi gini ya teman-teman, Triwira minta tunjuk
versi bahasa Inggris. Ini aku buka yang terjemahannya cukup mendekati, itu di NIV, New International Version. Di sini dikatakan, follow my example as I follow the example of Christ. Sedangkan di dalam terjemahan Indonesia dia pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu berbanding terbalik 180 derajat. Dan kalau kita buka original teksnya, tadi seperti yang dijelaskan Gurunda Zuma, itu benar sekali bahwa di situ nggak ada terjemahan yang bisa diterjemahkan dari original teksnya untuk jadi pengikutku. Kira-kira gitu. Di situ dijelaskan secara jelas. Jadi yang penipu siapa? Ya Triwira tadi, gitu kira-kira. Naikkan lagi dek, Jul. Naikkan si penipu tadi. Dia kena report juga, pelanggaran juga, sama kayak Bang Zuma, dua-dua kena pelanggaran. Ini udah naik lagi dia. Nah, coba suruh baca original teksnya tuh. Udah, itu 1 Korintus 11 tadi. Ya saya baca, suruh baca. Saya baca dulu ya. Ya, baca Triwira. Mimetes ego genomai katos kago Kristos. Jadi mimetes itu sama dengan kalau bahasa Inggrisnya imitators. Dan Paulus jelas mengatakan bahwa ya tirulah dia seperti dia meneladani Kristus, bukan Nggak dia ada. adalah Kristus. Nggak ada gitu di original teksnya. Penipu. Ini kau yang penipu. Mana original teksnya coba. Besarkan sedikit dek. Besarkan lagi dek, besarkan. Besarin. Mana di situ, mana sebagaimana saya meneladani Kristus, mana di situ mana? Coba. Saya baca ya. Saya baca. Ya, ada 2 versi dalam bahasa Ibrani, yang kuno sama yang modern. Ibrani. Saya baca dua-duanya ya. Kalau kau diam dulu ya. Tunggu. Pak Triwira, ini Yunani loh Pak. Ini perjanjian baru Pak, bukan perjanjian lama. Kok jadi Ibrani Pak? Merocosnya terus. Triwira. Merocosnya terus. Ya Pak Triwira salah ngomong. Silakan Pak Triwira. Memang dari dulu nggak ada ilmu dia ini. Kau diam dulu. Taunya cuma emosi. Kau diam dulu, makanya kau denger ya. Triwira, makanya jangan emosi, jadi bloon jadinya bro. Saya baca dalam Yunani kuno ya. Iya, Yunani. Mimetai Mogines. Kau ini gimana sih? Ya, ngomong Ibrani tadi, kau ngomong Ibrani bro. Iya, tadi kau bilang Ibrani soalnya. Mimetai Mogines te katos kago Kristos. Kago Kristos itu kalau apa? Kalau yang modern tuh mimetes ego genomai katos kago Kristos. Kago Kristos itu artinya apa? Seperti Kristus. Kago, iya. Kago itu merujuk kepada siapa? Kago itu artinya apa? Saya juga Kristus. Sebentar dulu, makanya kau diam, kau bertanya, kau tanya. Kau ini apa sih? Mau diskusi sama orang hutan kau? Kalau kau tanya, tunggu kita jawab. Kago itu apa artinya? Kago itu artinya apa? Makanya sebentar kita jawab. Kau diam dulu. Ngawur. Tinggal jawab saja. Kago itu apa artinya? Sangat jelas dia berkata begini. Imitator of me, BS. Kago itu artinya apa? Kago artinya apa? Kago? I also Kristus. Dia mah ngomong sendiri. Kago itu artinya apa? Kucluk. Kago artinya? Kago artinya? Kau ngawur ya? Kago artinya? Ya kamu. Kago itu definition to also, to betul. Kago artinya? Kau ini aneh nih. Oh, loh, kago artinya apa? Kau diam dulu, saya terjemahkan. Kago. Enggak berani jawab ya. Kago artinya apa? Kau ini, ya kau diam dulu, saya jelasin. Jadi begini. Saya tidak minta penjelasan gereja. Kago artinya? Kau ini aneh kau itu. Tinggal jawab kago artinya ini, gitu aja kok repot amat. Kago artinya? Aduh kau. Kago itu artinya sama seperti to also. Kau tahu nggak to also? Apa tuh? To also tahu nggak bahasa Inggris? Nggak ngerti? Apa? Alah kau ini orang gile memang, miring kau. Ya to also tahu nggak tahu?
tahu? Kau nggak tahu bahasa Inggris? Kago artinya apa? To also kau nggak tahu bahasa Inggris? Me also, apa artinya kago? To also, me also. To also. Seperti yang saya lakukan. Ampun nih orang Seperti ini. yang saya lakukan. Iya. Ini orang ini memalukan. Dasar. Aduh, memalukan kau. Memalukan kau. Ya. Triwira. Kapan kau jadi sadar-sadar, bro? Alah, kau itu memang nggak mau dijelaskan. Apa artinya? Kau nggak mau. Ini sudah sangat jelas. Apa yang Saya jelas? baca ya, saya baca Kago dalam bahasa artinya? Inggris ya. Saya baca Kago dalam bahasa artinya? Inggris ya. Imitators of me sebentar. Kago artinya? I also of Christ. Kago artinya apa? Tirulah sebentar dulu. Dia berkata, kamu diam dulu. Dia berkata, tirulah saya seperti saya. Saya juga. Kristus. Saya juga Kristus. Kago Kristus. Kago Kristus artinya saya juga Kristus. Teman-teman ya, tidak cuma 6 artinya begitu juga. Kago Kristus. Kago Kristus. Kembalikan ke bahasa yang tadi, Dek, Goldian, kembalikan ke original. Kita tanya Bu Lydia aja lah, kita tanya Bu Lydia. Bu Lydia, kalau dibaca me also Kristus artinya apa tuh? Me also. Diam aja dulu, bro. Tunggu. Triwira. Iya, tunggu Triwira. Daripada nggak selesai. Me also Kristus itu artinya apa, Bu Lydia? Me also Kristus artinya apa, Bu Lydia? Jangan tanya saya itu. Saya juga Kristus. Me also artinya saya juga. Saya juga Kristus artinya. Ya. Sebentar dulu, coba kau diam. Kau diam dulu, saya jelasin. Beginilah orang kalau tanda-tanda kekalahan ngomong terus. Satu kata aja pusing gitu loh. Gini. Gimana sih? Ada kamu yang aneh, kamu pendusta tapi nggak tenang. Itu Kago Kristus. Kamu diam dulu, saya jelasin. Me also Kristus. Apa yang ingin kau jelasin? Kau ini. Kau diam dulu, saya jelasin. Baca tuh, me also tuh saya juga. Baca. Me also saya juga Kristus. Saya juga. Aduh, saya juga meneladani Kristus. Kau memalukan dirimu di sini. Malu-maluin. Iya, kau diam dulu. Kalau aduh kasihan. Mi also, mi ayam kali lu lapar lu ya, jam 12 tadi. Makan. Kalau lapar memalukan kau nggak Udah cukup ini aja daripada kacau. Triwira ini nggak mau menerima kejujuran, nggak mau menerima data. Anda diam dulu lah ya. Kembali ke Ibu Lydia aja. Udah selesai Triwira. Ya, jangan potong, kita jelaskan dulu. Udah. Saya nggak persilakan. Anda dari tadi ngomong kok nggak ngakui itu ada. Jelas kok my also. Saya juga. Iya. Makanya kau diam. Kenapa kau nggak kasih saya jelasin? Dari tadi kau ngomong nggak nyambung. Apa yang kau dijelasin? Sebentar, kau diam dulu. Saya baca. Ya. Jadi kau diam, dengar ya. Imitators of me. BSI. Kenapa lu ke bahasa Inggris sih? Kamu nih gimana sih? Ya makanya saya baca dulu. Lu pakai bahasa Inggris. Lu dari emang lu orang Inggris lu. Itu imitators. Kau memang nggak ngerti bahasa Inggris. Lu nyelamatin diri lu pakai bahasa Inggris, ha? Lu nyelamatin diri lu pakai bahasa Inggris. Nyelamatin konsep ketuhanan lu pakai bahasa Inggris, ha? Saking lu nggak bisanya, bisa menyelamatkan Yesus lu pakai bahasa Inggris segala. Saking sulitnya lu mempertahankan. Saking sulitnya mempertahankan Yesusmu sebagai Tuhan. Kau diam orang utan. Kau diam. Ya kau diam, saya jelasin. Open cam gua awas lu. Cukup. Memalukan. Memang orang-orang penyesat, pendusta, penipu, penyesat. Sudah tersesat. Kau itu sudah tersesat. Adil. Sekarang kau diam, saya jelaskan dalam bahasa Inggris. Enggak. Triwira, dengerin dulu Triwira. Kau diam dulu. Iya, dengerin dulu. Kau diam. Ya kalau kau nggak ngomong, kenapa diatur? Saya ngomong terus. Iya, makanya kau jangan tidak adil dong. Kau beri kesempatan bertanya Alkitab kok kau jelas kau apa jawab memberikan kau kesempatan yang selalu ngawur dari tadi? Mi also aja kau tidak tahu artinya. Kau berusaha mengarang kemana-mana. Nanti jangan ngomong. Udah turun dulu lah.
Mending Triwira nanti cari ini aja deh, Maliki lu lawan deh. Tunggu Bang Kayaknya- Triwira, santai dulu. Aku mau nanya Bu Lydia. Bu Lydia bahasa Inggris bisa dikit-dikit lah ya? Atau sama sekali nggak bisa? Saya Lydia. bisanya hanya no smoking. No smoking. Oh, me also nggak tahu artinya apa. Me artinya saya. Me also. Iya, me also. Artinya kan Juga. saya juga. Betul nggak? Saya juga Kristus. Jadi itu pengakuan Paulus. Jangan ditambah-tambahin seperti seperti Yesus itu kan ditambah-tambahin tadi sama si Triwira. Sebenarnya simpel aja Bu Lydia. Bu Lydia kalau mau belajar Alkitab itu cek teks aslinya. Jadi perjanjian baru tuh Yunani, bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Perjanjian lama Ibrani, baru ada Aramaik juga. Jadi Bu Lydia jangan mau disesatkan sama pendeta-pendeta. Cari tahu, belajar Bu. Ya, itu sekarang kan tinggal googling aja teks aslinya di mana gitu. Dan Anda cek website itu website resmi atau tidak. Simple kok. Jadi kalau kita kasih data semua. Dan itu diterjemahkan gampang. Ini Triwira mau dinaikkan atau enggak, Bang Andi? Nanti dulu. Ya, silakan Bang Andi. Kembali ke Bang Juma dong, tadi sama Ibu Lydia, diterusin tadi Bang Juma. Itu udah dapat data apa yang ingin dicapai di sana? Oke. Jadi kalau Ibu mengatakan Al-Quran itu, yang bertanya tadi ya terkait ini, maka saya katakan lah kitab Anda itu mau ditafsirkan seperti apa lagi, bahkan terjemahannya pun disalah-salahkan. Kita buktikan barusan kan, original teksnya mengatakan apa, terjemahannya mengatakan apa. Jadilah teladanku sebagaimana saya ini juga Kristus. Saya juga Kristus, dan itu didukung banyak dalil dalam kitab saudara. Misalnya Galatia 2 nomor 20. Apa yang dikatakan di situ? Aku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Kata siapa? Kata Paulus. Lagi-lagi Paulus mengaku disalib bersama dengan Yesus. Ketiga, Paulus mengatakan aku ini adalah Bapa. 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu. Ayat berapa Bang Juma? Biar kasih lihat Ibu Lydia karena dia nggak hafal Alkitab. 1 Korintus 4:15. Sementara Yesus sendiri mengatakan jangan ada bapa, jangan ada Tuhan. Jangan kau mengatakan Bapa kepada siapapun di langit dan di bumi. Hanya akulah Bapa. Paulus mengaku Bapa. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tuh. Mengaku Bapa enggak dia di situ tuh? Mengaku Bapa. Makanya hukum Taurat dia batalkan. Habis itu dia bikin hukum baru. Jadi Kristen sekarang melakukan hukum bukan hukum Bapak lagi, tapi hukumnya Paulus. Itu yang terjadi sekarang. Ketaatan Kristen itu ketaatan kepada Paulus. Maka Kristen sama dengan pengikut Paulus. Gitu. Bang Juma, coba tanya ke Ibu Lydia. Ya jangan ditutup dulu itu datanya. Bapak itu siapa Bu Lydia? Kalau di Kristen itu Bapak siapa? Kalau menurut kita, kalau menurut Kristen Bapak itu Allah. Bapak itu Allah Bang Juma. Jadi di sini tidak pakai K ya. Ya terusin Bang Juma. Enggak pakai K. Jadi Paulus menjadi Bapak tidak pakai K. Silakan. Itu Paulus mengaku sebagai Tuhan juga, mengaku sebagai Allah juga di sini. Akulah yang telah menjadi, akulah yang dalam Yesus Kristus telah menjadi Allahmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus ini mengaku Allah memang, sehingga semua rutinitas ritual Kristen itu menyembah Yesus dan seterusnya, itu semua dari Yesus, itu semua dari Paulus. Makanya Yesus mengatakan waspada kepada serigala nyamar domba. Siapa serigala ini? Keturunan Benyamin. Siapa keturunan Benyamin? Paulus. Paulus mengaku keturunan Benyamin. Di dalam Kejadian 49, Yakub memanggil Benyamin anaknya. Yakub, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia mencuri, siang hari dia membagi-bagikan. Nah, Paulus di dalam Filipi 3, dia mengaku aku ini adalah keturunan Benyamin. Aku orang Farisi. Dia mengambil kitabnya orang Yahudi, dia bagi-bagikan kepada Romawi. Itu fakta. Sehingga yang terjadi saat ini adalah Kristen ini berdiri sebagai pengikut Paulus. Tapi Kristen malu mengakui itu. Kristen malu mengakui kalau dirinya pengikut Paulus.
Dia maunya pengikut Yesus, padahal antara Yesus dan Paulus dua pengajaran yang berbeda laksana langit dan bumi. Seperti itu. Itu tadi buktinya. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Paulus mengaku Kristus. Belum lagi dia mengaku saya disalib bersama Yesus. Belum lagi dia mengaku sebagai Bapa. Jadi Kristen itu berasal dari sana. Makanya di dalam Matius 23, Ibu catat Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang masuk menjadi agamamu, setelah bertobat mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem? Paulus mendirikan agama Katolik. Itu mula-mula. Bu Lydia, ada komentar sedikit. Bu Lydia, Bu Lydia. Saya tambahin dikit Pak Andi. Ya Pak, ya Pak. Izin dulu, diklarifikasi dulu, izin dulu Pak De. Bu Lydia, tadi di situ tertulis Paulus mengaku Tuhan. Pendapat Ibu Lydia bagaimana? Nggak Nah, itu yang mau saya terangkan. Nggak seperti Iya. itu Pak. Habis ini Pak De. Nggak seperti itu pengertiannya. Coba ditampilkan lagi datanya deh, biar Ibu Lydia baca. Baru Pak De, Oke. silakan. Jadi gini ya, kalau Bapak itu mengacu kepada manusia, dia pakai K. Tetapi kalau hanya Bapak tanpa K, itu apa namanya? Tuhan. Tuhan huruf besar. Tuhan. Ini saya kasih contoh yang pakai K ya. Markus 11 ayat 10. Diberitakanlah, diberkatilah kerajaan yang datang. Tunggu, santai Pak Desugi, biar Bu Lydia ini belajarnya pelan-pelan karena dia jemaat sangat awam. Berapa? Markus 11 10. Siapa yang buka? Bu Lydia, dia buka di situ. Ya, hati-hati sobek Bu, hati-hati sobek. Terusin Pak De. Ya. Diberkatilah kerajaan yang datang. Ya, diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapak kita Daud. Lagi. Ya, kalau dia mengacu kepada manusia, dia pakai K. Betul. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Itu pakai K. Lukas 9 ayat 59. Ya. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah, makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Satu lagi, Lukas 15 ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah ini, antara Bapak dan Bapa menurut pengertian Bible itu beda. Kalau Bapa itu mengacu kepada Tuhan, tetapi kalau Bapak mengacu kepada seorang ayah manusia. Begitu. Jadi 1 Korintus 4 di situ Bapa bukan Bapak. Berarti Yesus Paulus ngaku Tuhan. Jedor. Silakan Bu Lydia, baru ke Manjuma lagi. Tadi yang apa itu yang di rumah bapakku banyak apa itu makanan itu ayat berapa tadi? Markus 11. Ini aja Pak Bu Lydia kan nggak paham nih, saya ulang nih biar ke Banjuma. Kalau mengacu kepada Bapak tidak pakai K itu artinya Tuhan. Tapi kalau pakai K itu artinya ayah. Nah, 1 Korintus 4:15 tidak pakai K, artinya Paulus mengaku Tuhan, gitu loh Bu Lydia. Nah, sekarang kita tampilkan aja 1 Korintus 4:15, baru diterangin kembali Banjuma, biar jelas deh. Banjuma ambil alih-alih deh, silakan. Ya, jadi di dalam Yohanes 8:44 Yesus mengecam kemudian orang-orang yang ada pada masa itu sesamanya. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Di situ juga tidak ada huruf K-nya. Berarti Yesus mengatakan iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik
Kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu. Ini siapa ini? Kamu di sini siapa menurut Paulus? Kristen. Jadi bapak daripada Kristen itu Paulus, Tuhan daripada Kristen itu Paulus. Apa buktinya? Paulus mengatakan begini di dalam tulisannya sendiri. Di Roma 3 misalnya, atau di Galatia 6. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebesaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Izin Bang Cuma. Ya. Kalau kasih ayat mungkin biar Bu Lydia catat dulu, supaya nanti Bu Lydia kan punya Alkitab tuh, biar dia cari tahu sendiri juga. Iya. Kalau terlalu cepat nanti takut dia nggak dapat. 2 Korintus 11 nomor 17. Paulus mengaku bahwa apa yang disampaikan. Ya, 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus 11 ayat 17. Nomor 17. Apa yang kukatakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul, yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Ini bukan firman Tuhan, tapi Kristen mengikuti semua Paulus. Apa yang dikatakan Paulus itu yang diikuti. Kenapa? Karena Paulus ini adalah Tuhan bagi Kristen. Iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Atas keinginan Tuhannya Abraham atau atas keinginan Tuhannya Kristen, Paulus? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia diselamatkan. Nah, ini ucapan siapa? Paulus. Diimani enggak? Diikuti enggak oleh Kristen? Diikuti. Berarti bapaknya Kristen itu adalah Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Semua rutinitas yang dilakoni oleh teman Kristen itu adalah keinginan-keinginan Paulus semua. Maka tergenapilah nubuatan yang Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena Paulus mengaku bapak, Paulus mengaku disalib, Paulus mengaku Kristus. Dah selesai. Makanya antara Yahudi dan Kristen berbeda. Kenapa? Yahudi mengikuti ajaran sang bapa yang dari surga, Kristen mengikuti sang bapa yang datang dari Tarsus, yaitu Paulus. Demikian. Ya, coba dicerna pelan-pelan dulu Bu Lydia. Ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Iya, tadi itu nangkap satu-satu masih bingung. Tapi terus terang saja, saya masih belum maksud saya masih tetap percaya itu enggak. Iya, karena doktrin yang tertanam udah terlalu kuat, jadi nggak bisa dalam satu hari, Bu. Tapi minimal setelah kita sampaikan nih, semoga Bu Lydia saat tidur ya, mau tidur lagi nyantai mungkin terngiang gitu kan. Oh, Bang Juma ngomong gini, saya coba cek lah di Alkitab, benar nggak yang disampaikan ya. Bu Lydia boleh catat dulu ya, catat dulu, nanti Bu Lydia renungkan. Kalau perlu tanya ke pendeta, lihat nanti kalau pendeta Anda putar-putar, dia aiu menjelaskan, itu tandanya dia juga udah sadar kalau Bu Lydia ini udah mengetahui kebenaran dan dia udah nggak bisa ngibul. Saya sudah tahu. 3 kali mukaku ditutupi stiker kayak gitu. Nggak nampak kegantenganku lah. Jadi gini Bu Lydia, kita pindahin topik sedikit yang lebih bahagia dan lebih mudah dimengerti, biar banyak mak nerangin. Gini Bu Lydia, percayakah Anda kalau pencipta alam semesta ini satu? Percaya atau pasti ya Bu ya? Ya percaya. Oke. Percayakah Anda kalau yang disembah para nabi sebelumnya itu satu? Ya percaya. Percaya. Nah sekarang kita cek, apakah sembahan para nabi sebelumnya sama yang disembah umat Islam? Apakah sembahan para nabi sebelumnya sama yang disembah orang Kristen? Nah ini di sini ada yang salah sembah sebenarnya. Ibu Lydia nggak sadari itu. Ya, bisa itu Anda dulu, Pak. Ya, bisa Anda mendengarkan penjelasannya dulu. Nanti Ibu menyadarinya, loh kok saya salah Tuhan? Kenapa Kristen itu Tuhannya beda dengan Tuhannya para nabi?
Oke, bisa didengarkan dulu ya Bu Lydia ya. Halo Bu Lydia, Ya, bisa didengarkan? ya, ya, ya. Oke. Silakan Bang Juma atau Pak De, kenapa sih Kristen ini salah Tuhan? Oke. Ya, silakan. Jadi gini, kenapa orang Kristen itu salah Tuhan? Karena dia menganggap Tuhan itu Trinitas. Padahal murid-murid sendiri ya itu tidak pernah kenal dengan namanya Roh Kudus. Boleh Bu Lydia buka di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Coba dibuka, Bu. Siapa tahu saya bohong. Di situ Paulus bertanya. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Paulus bertanya kepada para murid, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami tidak pernah tahu ada Roh Kudus." Kalau memang Roh Kudus ini adalah termasuk Trinitas, bagaimana mungkin para murid tidak kenal Tuhannya? Salah satu Tuhannya yaitu Roh Kudus. Ini fakta, nggak bisa terbantah itu. Artinya pendahulu-pendahulu para murid atau guru-guru murid itu tidak pernah mengajarkan Trinitas. Kalau guru-guru para murid itu mengajarkan Trinitas, entah itu Yesus ataupun Yohanes, tentu mereka kenal dengan Roh Kudus. Tidak mungkin dong ada seorang mu'alaf kita tanya, "Apakah kamu mengenal Allah setelah kamu bersahadat?" Lalu mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami tidak pernah tahu ada Allah," katanya. Aneh kan? Udah jadi Islam tapi tidak tahu Tuhannya Allah. Sudah jadi Kristen tapi tidak tahu Tuhannya Roh Kudus. Sudahkah kamu mengenal Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami tidak pernah tahu ada Roh Kudus." Aneh ini. Para murid loh. Sedangkan Anda 2000 tahun kemudian ngaku-ngaku kenal Roh Kudus. Dari mana ke mana, Bu? Lanjut. Nah ini Pak ya, ini saya baca ya Pak ya. Nanti Bapak kasih pengertian. Sebentar. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dibaptis?" Enggak, dibaca dulu ayat sebelumnya, Bu. Baca dulu ayat sebelumnya. Ayat berapa? 1 ya? Ayat 2. Ayat 2. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dibaptis?" Telah dibaptis. Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Coba Bapak artikan ini. Nah, kalau memang mereka ini dibaptis dengan baptisan Yohanes, artinya murid-murid dia itu adalah murid-murid Yohanes. Berarti Yohanes tidak pernah mengajarkan adanya Roh Kudus. Yohanes berarti tidak pernah mengajarkan Tuhan itu Trinitas. Kalau itu dianggap murid Yohanes. Terus Trinitas dari mana? Siapa yang mengajarkan Roh Kudus itu adalah Tuhan? Sebentar saya lanjutkan ya bacanya ya. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ini maksud kasih penjelasan, Pak. Artinya ketika mereka itu menjadi murid Yohanes, ya, berarti Yohanes tidak pernah mengajarkan Trinitas dong. Itu yang jadi permasalahan itu. Berarti Yohanes tidak pernah mengajarkan Trinitas. Terus sekarang yang ngajarin Trinitas itu siapa? Oke. Kayaknya ketinggian itu, Pak De.
Saya masih nggak paham, Pak. Gini aja, Bu Lydia. Nanti Pak Ade jelaskan juga Bang Juma. Kan kita tahu Yesus pernah hidup di dunia ya, Pak Bu Lydia ya. Iya. Nah, Ya justru itu oke. ke dunia. Ya, oke, diam dulu sebentar. Nah, Ya, waktu ya. itu kan Yesus itu berdoa tuh. Kan gitu ya. Nah, artinya kalau Yesus berdoa, berarti Yesus bertuhan karena dia berdoa kepada Tuhan. Betul ya? Oke, jadi dijelaskan dulu dong, kok Yesus berdoa, bukannya Tuhan nggak boleh berdoa. Gitu aja, standar-standar aja dulu, biar Ibu Lydia paham lah. Silakan. Sebenarnya saya ini sudah paham, Pak. Saya kalau mengimani Trinitas, Allah itu Tritunggal, 3 tapi 1. Artinya itu Yesus pernah jadi manusia dan Yesus itu 100% juga Allah. Lah, Dia jadi ini. Yesus menjelma jadi manusia. Ibu, Itu kalau keiman saya, Pak. kalau ibu berkonsep seperti itu, ibu larinya bukan Tritunggal, Bu, tapi ibu jadi ke oneness. Ibu harus paham dulu yang namanya konsep Trinitas, Bu. Itu dulu yang ibu harus paham. Bapak bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapak, tapi Allah adalah Bapak, Allah adalah anak, Allah adalah Roh Kudus. Tapi ketika ibu menyambungkan dalam penjelasan ibu menjadikan diri ibu oneness, Bu. Itu yang harus ibu pahami dulu. Karena sebegitu rumitnya ibu menjelaskan konsep ketuhanan ibu yang memaksakan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu yang akan menjerumuskan ibu menjelaskan sesuatu yang akan tidak ibu bisa pahami. Seperti itu, Ibu. Bes, lu sambil cas ya, Bes. Ada noise Iya. lo. Oke, ntar dulu. Bang Juma jelasin dulu dong. Itu kan Yesus berdoa tuh, berarti Yesus bertuhan. Nah, bagaimana waktu Yesus berdoa itu, Bang Juma? Itu aja dulu, jangan kemana-mana dulu. Yang poinnya aja dulu. Silakan. Ibu ini kan masih sehat. Sebenarnya dia sadar. Iya. Makanya dia akui Trinitas. Yesus berdoa karena pada saat itu dia manusia. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Itu. Jadi ada 3 Tuhan. Satu di surga, satu di bumi, satu di antara bumi dan langit, yaitu roh berupa burung merpati, kan gitu. Gitu ya, Bu ya? Iya, tapi pengertiannya enggak 3, ada Bapak, anak. Lalu kata 3 ini apa? Apa maksudnya kata 3 ini, Bu? Itu tiga karung. Enggak, maksudnya gini loh, Pak, pengertiannya itu kayak istilah kiasan kayak kiasan. Tapi Ya, Yesus gini. berdoa bukan kiasan, Bu. Iya, betul. Gini loh, Pak, kayak istilahnya anak kunci, ada bahasa gitu, anak kunci. Ada anaknya, kan nggak ada toh. Ya kunci itu sendiri, gitu loh pengertiannya seperti itu. Berarti Yesus ini satu-satunya Tuhan. Iya, betul. Lalu berdoa kepada siapa? Itu sebagai manusia dia berdoa kepada Allah. Nah, berarti pada saat dia menjadi manusia sudah tidak ada lagi Tuhan lain. Saya nggak bisa, Bu. Pasti KO, Bu. Orang Jangan dulu dimasukin. Ini udah masuk di sana kuncinya nih. Ini kan ada kunci masuk kuncinya nih, Bang Juma. Silakan terusin dulu. Iya, Yesus kan manusia. Tidak mungkin alam semesta ini kehilangan Tuhan. Pada saat Yesus manusia, apakah masih ada Tuhan lain? Terkunci di sini, Bu. Seharusnya tidak ada. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 14 Tuhan sudah jadi manusia. Dibantah lagi tuh, yang menjadi manusia firman-Nya. Iya, betul. Nah, berarti Firman bukan itu Tuhan. adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 14 ayat 6. Itu jalan. Ada Tuhan yang menganugerahkan Tuhan atau manusia. Kenapa? Ada Tuhan menganugerahkan manusia. Manusia, berarti Yesus ini manusia kan? Iya, aku tadi kan bilang Yesus itu kalau iman saya, pengertian saya 100% manusia, 100% Allah. Nah, jadi dia berdaulat penuh. Oke. Bisa tidak sebuah cincin 100% emas, cincin yang sama juga disebut 100% batu? Ya nggak bisa lah itu. Nggak kan bisa. Nggak bisa. Lalu kenapa Yesus 100% manusia dikatakan 100% Tuhan? Ya itu tadi kedaulatan Tuhan toh, terserah dia mau jadi apa, itu kasihnya dia kepada dunia ini toh.
Apa implementasi dari kasih itu apa, Ibu? Ya, manusia kan penuh sudah Dosa. Adam dan Hawa kan sudah dosa. Dosa. Tuhan tidak bisa mengampuni. Ya bisa dengan cara itu tadi mengutus anaknya. Loh, yang kenapa disebut- pakai cara-cara Yunani? Ya terserah Tuhan loh. Terserah Loh, kok jadi- Allah toh. Oh, ini bukan terserah Tuhan, Ibu yang kemudian mengatur keadaan itu menjadi seakan-akan Tuhan. Yesus sendiri mempersaksikan dirinya sebagai apa, Ibu? Sebagai Tuhan tuh dia. Enggak pernah. Oh, nggak pernah Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ada, Pak. Yang mana? Yohanes 13. Iya, betul. Bang Andi potong kuping tuh kalau ada. Yohanes 13 nomor 13 itu dia mengaku sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Jangan ditipu LAI, Bu. Ini saya sederhanain dulu. Bu Lydia, saya sederhanain dikit lagi ya. Yesus kan 100% manusia, menurut Anda nih 100% Tuhan. Nah, 100% manusianya itu berdoa kepada 100% Tuhan yang gimana? Maksudnya? Saya ulang ya. 100% manusianya Yesus. Dia masih belum bisa membedakan arti kata kurios sama teos loh. Ya, ntar dulu lah. Ini Dasar dulu kali. setengah menit. 100% manusianya Yesus berdoa kepada 100% Tuhan yang mana, Bu? Tuhan dirinya sendiri. Coba dipikir, Bu. Ini sederhana tapi nikmat. Kuncinya di sini. Saya ulang ya. Kita setuju semua di sini. Yesus 100% manusia. Oke. Dia berdoa. Pertanyaan gini, Bu. 100% manusianya Yesus berdoa kepada 100% Tuhan yang mana? Coba Ibu pakai konsep 100% manusia, 100% Tuhan kepada diri Yesus. Berdoa kepada siapa, Bu? Kalau saya gini, dia secara sebagai manusia menjadi manusia ya otomatis dia menunjukkan dia itu pernah jadi manusia. Iya, dia berdoa kepada siapa, Bu? Kepada Allah. Bukankah dia Tuhan 100% sama dirinya? Iya, dia kan jadi manusia itu tadi. Jadi dia waktu jadi manusia tidak ada 200%, Bu. Dia manusia tok saja, betul? ya pengertian saya gitu sih. Ya, kalau Ibu mengatakan 100% manusia, 100% Tuhan dalam diri Yesus, artinya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Betul? Itu kan pengertian abangnya ini. Nah, ini bikin happy argumentasi Ibu saja. Kan jadi nggak enak didengar anak kecil Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tapi nggak begitu sih pengertiannya. Pokoknya pengertiannya nggak seperti yang Anda pikir gitu. Sedikit. Pengertian firman. Ya, coba dipermudah lagi deh. Jadi, kalau mau dipermudah seperti ini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan aku yang telah mengutus aku. Begitu, Bu ya. Kira-kira Jadi Ibu gini, ya. Bu Lydia, agar pemahaman Ibu itu berdasar, kita pakai Suaramu kecil, Gol. Oh ya, cek. Besar nggak? Tes. Udah minoritas dia sekarang. Oke, cek. Bu Lydia, saya mau tanya, Ibu Lydia percaya bahwa Yesus 100% Allah dan 100% manusia, bukan? Iya. Nah, biar iman Ibu berdasar, kita jawab pakai Alkitab aja. Apakah Allah itu manusia atau tidak? Ibu buka Bilangan 23 ayat 19. Coba. Tuhan bukan manusia. Tuhan Bilangan bukan 23 anak ayat manusia. 19. Nah, Ibu buka. Bilangan berapa? 23. Iya. Perjanjian lama yang konon Ibu udah sering baca. Ibu kan beriman bahwa Yesus jugalah Allah, jugalah manusia, dan juga anak manusia. Ibu baca itu baik-baik, pahami, resapi betul-betul. Bilangan 23 ayat 19. Nomor 19. Allah bukanlah manusia, Ayat. sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, Coba sehingga Ibu Lydia ia baca dan menyesal. pahami, resapi betul-betul dengan jujur, dengan hati Ibu. Aduh, Ya, suaranya ini- Goldian. ini nanti tak catat, tak tanyakan yang ahli Enggak, Alkitab, dibaca dulu Bu, dibaca dulu coba. ya. Allah bukanlah manusia. Sebentar. Jangan grogi, Bu. Kalau pakai data kayak gini pusing dia. Logika Nggak aja. apa-apa. Allah Nanti- bukanlah
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak benar? Ini artinya bukan begitu, Bang. Artinya gini loh, artinya itu Kena memang bukan Allah kalau dia sampai itu bahasa berdusta. Indonesia, Bu. Kenapa Ibu bisa mengatakan itu Udah bukan cukup lah. artinya begitu? Jadi To the point aja. Jadi Sebelum aku ke ke poin. Banyuma. Tunggu Ini aku ke hostnya poin di aja. sini aktif Izin. ya, ngomong Tunggu, diam. Tunggu. Aku mau bilang satu hal, Bu Lydia. Simpelnya gini, Bu. Tuhan Maha Kuasa. Kan teman-teman Kristen selalu bilang Tuhan Maha Kuasa. Masa dia nggak bisa jadi manusia? Bukan dia tidak bisa jadi manusia. Tuhan Maha Kuasa, tapi dia dibatasi oleh apa yang sudah dia buat. Tuhan sudah menetapkan bahwa dia tidak mungkin jadi manusia. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apakah mungkin ya sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan dia sendiri yang langgar? Sama kayak Bu Lydia bilang. Ya, kita semua yang ada di rumah ini tidak boleh ya pulang lewat jam 11 malam. Terus Bu Lydia bilang, udahlah saya yang lewat, nggak apa-apa lah gitu. Nggak bisa, Bu, karena Tuhan sudah menetapkan dia tidak mungkin jadi manusia. Ya, Tuhan tidak mungkin manusia, maka dia tidak mungkin jadi manusia. Itu sudah dia tetapkan. Bagaimana mungkin Tuhan melanggar apa yang dia tetapkan sendiri? Pengertian abang kebalik sebenarnya. Ya udahlah, cukup lah itu. Udahlah kalau Ini Bang Juma, saya bertanya ke Bang Juma aja. Bang Juma, nanti boleh dia simak jawabannya Bang Juma. Bisa nggak manusia bercampur Tuhan? Nggak bisa. Karena Alasannya? Tuhan Maha Suci. Nah kalau ada 100% manusia, 100% Tuhan, campur nggak tuh? Itu akal-akalan. Itu akal-akalan pagan. Sebagaimana orang-orang pagan menyembah batu, menyembah pohon, menyembah berhala. Karena mereka menganggap pada berhala itu ada 100% ilahi. Ibu Lydia, bisa nggak manusia bercampur Tuhan? Ya nggak bisa. Itu tadi loh, Tritunggal. Kalian nggak percaya Tritunggal, jadinya akhirnya. Berarti kalau nggak bisa, Yesus bukan 100% manusia, 100% Tuhan. Betul ya? Udah. Ya udah. Oke lah, udah cukup lah. Nanti stres Ibu. Ya, jadi Nah, ini intinya kunciannya logika aja di sini. Jadi, Ini abang, saya mau ngomong ya. Ya. Sebelum saya turun saya ngomong. Buat abang-abang, jangan takut murtad gitu aja. Bu, saya mualaf, Bu. Bu Lydia. Bu Lydia, saya dari Kristen, Bu. Saya dari Kristen, Bu Lydia. Itu yang lebih ditakutkan dari segala-galanya. Karena murtad itu sama dengan neraka. Aduh, kasihan kamu kalau sudah murtad. Bu Lydia. Kok kasihan pula? Yesus justru mengusir orang yang menuhankan dirinya. Matius 7, 21, 22, 23. Ih, ngeri kali. Saya nggak mau diusir Yesus. Saya nggak mau. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ibu malah jadikan 3. Di mana? Yesus mengajarkan 3-tiganya adalah Tuhan dalam satu. Di mana? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita satu-satunya, 3 dalam 1. Mana ada? Mana? Takut saya, Bu. Saya nggak mau diusir oleh Yesus. Nggak mau. Nggak mau saya diusir. Siap. Oke, ini ada coba Ibu baca Yohanes 17:3 yang Tuhan yang di situ Yesus sebagai apa, Bu? Coba lihat. Kenapa? Baca, Bu. Yohanes 17:3. Yesus sebagai apa di situ? Coba lihat. Yohanes 17 ayat 3. Iya. Ya, sebentar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Kau utus. Coba Ibu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Udah jelas toh? Ya. Tapi kalian mengartikannya salah. Hah? Salah Artinya, mengartikannya. Ibu. Mereka menganggap Tuhan Yesus itu utusan, bukan. Oh, Ela Isa lah Banyuma. Biar dulu, Ela Isa lah Banyuma. Aku utusan gimana sih Bu ini? Yesus tadi saya sudah mengatakan, Ibu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Ia yang telah mengutus aku. Ia itu siapa? Bukan begitu lagi artinya. Ibu ini kebanyakan berkomplotan dengan penghujat, jadinya Ibu begini. Sabar. Kasihan dia. Pak, saya nggak pernah menghujat loh, baru kali Iya, ini. dia kebanyakan micin, Sabar micin dulu, aja. sabar. Tunggu. Bang Juma, sebentar dulu Ibu Lydia. Bang Juma, katanya Yohanes 17:3 Ela Isa lah, salah terjemah. Kalau dikatakan salah terjemah, lalu siapa Yesus menurut Yesus? Menurut Yesus ya Bu Lydia. Kenapa? Siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri?
kasih paham kalian itu nanti disangga lagi. Menurut Yesus, bukan menurut ibu. Saya nggak butuh dari ibu. Saya butuh menurut Yesus, dirinya adalah utusan. Utusan, udah selesai. Pinter. Nah itu selesai, pinter. Dulu sebentar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka. Bes, noise sekali tempat lo, Bes. Lu bisa ngecas ya? Enggak ngecas. Tanya sama HP. Bang Andi, noise nggak? HP-nya yang udah mau diganti kali. Perasaan baru beli dia. Udah. Boleh dia. Ini logika lagi nih. Bisa nggak utusan menjadi Tuhan dan bisa nggak pengutus menjadi utusan? Bisa nggak? Boleh dia. Baca di ini aja Pak, Yohanes 1 Enggak. Ini logika aja dulu. Bisa nggak? 13 ayat 16 Bu, jawabannya Bu. Logika aja dulu Bu. Bukan, Dengerin. Yohanes 13:16. Logika aja dulu, sederhana ini ya. Bisa nggak Yesus sudah mengakui dirinya utusan? Bisa nggak kalau sudah utusan dia menjadi pengutus? Tunggu reinkarnasi lah. Tidak bisa. Yohanes 13:16 Bu, dibaca Bu. Biar dia yang jawab Pak De. Tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Coba dibaca itu. Biar dia terbuka cakrawala berpikirnya dulu. Nggak Tadi bisa kan boleh terbuka. Ya. Bang Handi, kalau orang pura-pura tidur itu nggak bisa. Oke, mungkin lebih kita sudah susah membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada yang tidur beneran. Yang kayak gini ini pura-pura tidur ini. Yang enggak. Saya curiga beliau ini misionaris. Misionaris ini. Itu aja bahasanya tadi, jangan jangan takut. Nggak bisa untuk lolos murtad. di kami, nggak bisa lolos. Di kami nggak bisa lolos. Anda tadi sudah mengakui. Yesus itu menurut Yesus adalah utusan. Siapa yang bisa merubah posisi Yesus yang utusan ini menjadi Tuhan? Siapa? Ya soalnya kalau menjelaskan ya kembali lagi di Tritunggal itu tadi loh. Nah itu dia. Kan ibu yang merubah dia. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab yang acap kali Yesus bacakan di sinagogi, di depan jemaat, Yesaya 63:9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Yesus utusan atau bukan? Utusan, berarti bukan Yesus. Yesus itu hanya perantara. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata dari diriku sendiri, aku tidak bekerja dari diriku sendiri, aku tidak menghakimi dari diriku sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua serba nggak bisa. Kenapa? Karena level Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Gitu loh Bu. Tapi kan ibu pura-pura tidur aja ini. Oke, mungkin kita ganti yang lain aja ya. Mungkin Bu Lydia coba direnungkan bagus-bagus. Cuman aku kasih saran Bu, karena aku juga dari Kristen Bu ya, aku mualaf. Jadi Bu Lydia ya, coba ibu kosongkan diri dulu seperti Gak Yesus. bisa deh, ini orang pura-pura Kosongkan diri. tidur. Ya nggak apa-apa lah. Minimal kita sudah sampaikan. Lebih berat yang kayak gini-gini daripada jemaat biasa. Ini orang cerdas ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Ular ini ibarat ular yang ganti kulit ini. Nggak apa-apa lah. Suatu saat dia akan renungkan. Suatu saat dia akan renungkan. Nggak akan bisa merenung. Orang ini orang cerdik dia. Ini orang cerdik. Bang Suma, Bang Suma dengerin saya dulu ngomong. Iya. Bang Suma, saya itu nggak ngerti kayak kata-kata bahasa itu nggak ngerti. Cuma saya Tidak bisa Bu, tidak bisa. Kalau ibu punya akal, penjelasan kami kena dengan pernyataan-pernyataan Yesus, ibu tidak akan bisa membantah. Intinya ibu menyalah-nyalahkan kami terus. Kamu tidak paham, kalian tidak ngerti, kalian tidak ada Roh Kudus. Apa-apaan? Artinya nggak gitu Pak. Nah itu artinya gitu. Sebenarnya yang paham artinya yang lebih paham Bible atau yang hanya ngarang-ngarang? Ya. Saya Coba. dari lahir keluarga. Iya, boleh dia. Justru itu yang bahaya. Bukan masalah itu Bu. Jadi gini, kadang-kadang kelemahan teman Kristen. Ya, kelemahan Kristen itu gini. Saya lahir Kristen. Saya mengimani Kristen. Saya ke gereja. Ya, hidup saya bagus-bagus saja, kerjaan saya lancar, keluarga saya baik-baik saja. Ngapain saya ambil resiko meninggalkan agama ini? Nanti rezeki saya hilang, nanti beginilah lagi begitu. Teman-teman Kristen itu ketakutan sebenarnya untuk mencari tahu kebenaran, karena sudah nyaman dengan kehidupannya gitu, sudah berada di zona nyaman. Inilah yang salah gitu. Kamu mau mempertaruhkan dunia untuk akhirat, atau kamu mau ngejar akhirat? Ya, saya balik ke Bu Lydia gitu. Kalau Anda memang ngejar dunia, mau aman secara dunia,
Ya aman secara dunia, ya udah silakan nggak apa-apa Bu. Tapi ya ibu akan hanya dapat dunia gitu. Hanya dapat dunia doang gitu. Karena ibu pinginnya ya udah nyaman saja. Saya di Kristen lancar, usaha saya lancar, nggak ada masalah gitu kan. Iya. Cukup, jangan kepanjangan. Oke, Saya logika dulu. Itu jangan Nggak, jangan dulu. Saya 2 menit sama Ibu Lydia. lagi itu. Saya 2 menit sama Ibu Lydia boleh ya? 2 menit. aja. Satu orang murtad ibu dapat berapa gitu aja, kok repot. Saya 2 menit sama Ibu Lydia izin ya. Bang main logika 2 menit aja. Ibu Lydia 2 menit. Bu Lydia dengarkan saya. Yesus itu manusia atau Tuhan, Bu? Nah, saya itu mengimani Tuhan Yesus adalah Tuhan. Oke, baik. Tuhan. Anaknya Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Dia menjelma jadi manusia. Oh, saya ulang, anaknya manusia Tuhan atau anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia, Sebagai baik. hakikat manusia dia. Oke, yang disusui Bunda Maria manusia atau Tuhan? Manusia. Baik, Tuhannya Bunda Maria siapa, Bu? Tuhannya Bunda Maria ya Allah. Allah. Tuhannya Ibu Lydia siapa? Sama Allah. Oke, jadi Anda nggak menuangkan. Jadi sekarang ini Anda jadi kalau menuangkan Allah, mulai detik ini jangan menuangkan Yesus lagi ya. Maksudnya? Saya ulang lagi. Tuhannya Bunda Maria siapa? Allah. Tuhannya Ibu Lydia siapa? Allah. Allah yang Oke. sudah menjelma jadi manusia namanya Oke. Yesus. Oke. Hmm. Jadi Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Ya. Oke, Yesus berdoa. Tuhan Yesus itu sebagai hakikat manusia dia berdoa begitu. Jadi dia menunjukkan ke dunia bahwa dia pernah jadi manusia gitu. Oke. Saya ulang kembali. Apakah Tuhan Ibu Lydia sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Sama. Oke. Apakah Bunda Maria, dengerin, apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Dia tahu kalau dia itu Enggak. yang diutus Dengerin dulu, saya enggak. Apakah Bunda Maria menuhankan Yesus? Iya atau tidak? Ibu, jujur Bu, Ya. apakah Bunda Maria menuhankan Yesus? ada ayatnya sebentar. Enggak, Bu. Ini jawab sederhana. Apakah Bunda Maria menuhankan Yesus? Ya iya dia akhirnya tahu kalau dia itu Allah sebenarnya. Oh, jadi Bunda Maria menuhankan anaknya. Dia lahir bukan secara Saya nggak nanya itu lahirnya, Bu. Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? ya di Alkitab sih kata-katanya nggak seperti itu. Oke. Tapi secara nggak langsung Oke. Bunda Maria kan mengakui dia adalah Tuhan. Yang menciptakan manusia siapa, Bu? Allah. Bukan Yesus ya? Yesus kan jelmaan. Oke. Jelmaan dari siapa? Dari Tuhan sendiri, Allah sendiri. Jadi Tuhan menjelma menjadi Tuhan. Menjelma menjadi manusia. Iya, oke. Jadi Yesus bukan Tuhan, dia manusia, oke? Deal? Oke lah, aku turunkan aja lah. Udah. Semoga Bu Udah ya. Lydia bisa Mudah-mudahan akal Ibu jalan ya, Bu. Ya, Sorry ya, Bu. semoga akal Ibu jalan, Akal Bu. dipakai, Bu. Akal. Oke. Ini ada si Jen Baresial. Halo, selamat sore Jen. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Shalom, shalom. Shalom. Ya, ada yang mau disampaikan atau mau dibanting atau mau memaki Bang Handi? Mau nyapa Bang Suma dulu deh. Apa kareba Bang Suma? Wakili Madeceng. Kareba Madeceng. Udah Iya, diturunin aja. baji-baji. Baji-baji. Madeceng. Terima kasih. Udah itu aja. Jen, halo. Boleh bertanya? Ke siapa? Nggak ada Islam Kristen, Bu. Kristen. Kristen. Oh, lanjut. Bes, lu punya ada noise lo dari tadi, Bes. Ya, lanjut. Silakan, Jen. Oke, baik. Makasih. Ini saya mau tanya. Bagaimana bisa yang dimana teman-teman muslim mempercayai kalau Allah itu memberi petunjuk jalan yang lurus. Tapi saya pernah membaca di
Quran Fatir ayat 8 Allah menyesatkan, di mana di situ Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan di surat Maryam juga nomor 83, tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat sungguh-sungguh. Oke, mungkin itu saja, mohon dijelaskan. Ini Goldie yang paling suka biasa. Silakan Bang Cuma. Ya, baik. Jadi pencipta langit dan bumi itu adalah pencipta segala sesuatu. Memang Tuhan, itu baru Tuhan. Tuhan menciptakan semua apa yang di luar daripada dirinya. Mau dia kejahatan, kebaikan, baik, benar, iblis, malaikat, itu sumbernya semua dari pencipta. Namanya pencipta, dia adalah sumber segala sesuatu, apapun itu. Jadi ketika dikatakan di dalam Al-Quran, afaman zuyyina lahu su' amilihi fara'a hasana. Artinya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, perbuatan baik, perbuatan buruk. Tuhan yang mengadakan itu semua, sehingga manusia bisa kemudian punya potensi untuk melakukan itu. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Tuhan itu maha pencipta. Oh, ada yang tidak diciptakan Tuhan. Apa itu? Iblis. Oh, nggak mungkin. Tuhan yang menciptakan segala unsur yang ada di dalam kehidupan ini. Contoh Yesaya 45 nomor 7. Dialah Tuhan yang menjadikan terang. Dialah Tuhan yang menciptakan gelap. Kan itu jelas tuh. Yang menjadikan nasib mujur, yang menciptakan nasib malang. Malang ini jelas ini. Jadi kejahatan ini, nasib malang ini kan terjemahan yang keliru sebenarnya. Ra di situ adalah iblis atau evil atau jahat atau setan. Dialah yang menciptakan iblis. Akulah Tuhan yang menciptakan semua ini. Yesaya 45 nomor 7. Jadi jelas ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, ya memang kayak begitu. Sekarang Allah memberikan apa kepada umat manusia? Ketika kemudian Allah menyatakan bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu, Allah kemudian menawarkan. Dia menawarkan amalan-amalan, amalan baik, amalan buruk, pengingkaran dan ketaatan. Allah sudah tawarkan semua itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan beriman. Barang siapa yang menghendaki kekufuran, silakan kufur. Silakan, sudah disiapkan semuanya. Contoh misalnya, ada orang yang mau berzina, boleh berzina. Ada orang yang mau memperkosa dirinya sendiri, silakan perkosa diri sendiri. Tidak ada yang melarang, semua dibebaskan. Tetapi ketetapan-ketetapan Tuhan itu berlaku. Kenapa? Seluruh nabi mengajarkan manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Tidak seperti malaikat. Malaikat tidak bisa berbuat dosa. Meskipun dosa itu dicipta, dosa itu ada, tapi malaikat tidak bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena kodrat mereka memang tidak bisa melakukan dosa. Jadi segala sesuatu dicipta oleh Allah berdasarkan kodrat masing-masing. Nah, sekarang kalau misalnya Tuhan yang menciptakan iblis, Tuhan yang mendatangkan iblis, Tuhan yang mendatangkan malaikat, Tuhan yang mendatangkan bencana, Tuhan yang mendatangkan kemuliaan, Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan, memang betul. Bencana alam, emang dipikir siapa yang mendatangkan itu? Penyakit yang terjadi kepada orang-orang Fir'aun, itu siapa yang mendatangkan itu? Penyakit sampar, kutukan-kutukan yang terjadi di Mesir, itu siapa yang mendatangkan? Yang membuat hatinya Fir'aun membatu, keras membatu, itu siapa yang mengadakan?
Tuhan. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Dia maha suci, dia maha perkasa. Apapun yang dia mau lakukan itu suka-sukanya Tuhan. Itu baru Tuhan. Tidak seperti Tuhan tetangga, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, seperti itu Mbak Jen. Jadi di Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadi sumber segala ciptaan. Apapun itu. Silakan. Izin nambahin Mbak Jen. Oke, baik, terima Sedikit, kasih. boleh nggak Iya. tentang sesat-sesat tadi? Halo, boleh nggak? Iya, silakan Gol. Oke, tolong besarin layarku. Tadi Gurunda Zuma udah ngejelasin kenapa Allah di situ dalam konteks menyesatkan. Ini ternyata di dalam Bible ada yang lebih parah. Tuhan menyesatkan ada. Jadi kalau Anda menanyakan itu di Al-Quran, tanyakan Bible Anda terlebih dahulu. Silakan buka satu Raja-Raja pasal 20 nomor 21 ke bawah. Di sini dikatakan, kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan, ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawab Tuhan, aku ini Tuhan. Tuhan akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula, keluarlah dan perbuatlah demikian. Jadi kalau Mbak Jen menanyakan itu di dalam Al-Quran, tanya dulu Bible Nona. Ternyata Tuhan pernah menjadi roh dusta dan menyesatkan para nabi-nabinya. Satu Raja-Raja pasal 20 nomor 21 dan 22. Kira-kira gitu Nona Jen. Oke, mungkin yang abang bacakan di sini iblis meminta sama Tuhan untuk ini kan jawabannya, aku akan keluar menjadi roh dusta. Yang menjadi roh dusta itu kan iblis. Nah, Ya, yang itu saya berasal dari pertanyakan Allah, dari Mbak. tadi kan yang dijelasin Bang Zuma kan tentang Tuhan Maha Pencipta ya. Iya, semua kita tahu itu bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Ya, yang apa sih apa? Yang saya Iya, pertanyakan roh tadi itu jahat kenapa Mbak, Allah itu sikit, Mbak, menyesatkan? Sikit. Roh jahat itu berasal dari Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 16, baiklah Tuanku, mintalah hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari orang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi. Jadi roh jahat ini berasal dari Tuhan. Demikian juga yang di dalam 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Berarti kalau pemahaman ini saya pakai, pemahaman Anda itu saya pakai untuk menilai kitab Anda, berarti Tuhan Anda juga menyesatkan. Karena roh jahat keluar dari Tuhan Anda. Gitu loh. Silakan. Oke, baik. Yang tadi ditampilkan oleh saudara Goldian itu kan meminta, maka Tuhan mengizinkan iblis itu, ya silakan yang mencobai. Dan saya pertanyakan ya kan apa Udah ya? cukup sekarang pertanyaan kedua Mbak, biar fokus. Silakan Mbak, apa lagi yang mau ditanyakan? Saya belum puas dengan ini. Ya, kalau Anda belum pertanyaan puas, artinya Anda lebih pintar Al-Quran daripada Muslim. Coba Ibu baca aja dulu, silakan. Anda yang menjadi ustazah deh. Maksudnya gini loh Bang Selebes, di mana kita itu selalu meminta petunjuk supaya diberi jalan yang lurus, supaya Oke. kita tidak berbuat maksiat seperti yang dihasung oleh iblis-iblis Oke ini. baik, biar Bang Juma menjawab. Kenapa selalu kita? Saya kan baru Ya. ngomong, kok tidak dikasih ngomong sih? Ya silakan. Iya, dan bukankah itu apa ya, juru strategi iblis beserta pasukannya itu untuk menyesatkan kita dari jalan kebenaran? Pertanyaan? Ya masih yang sama. Ya oke, masih yang sama pertanyaannya Bang Juma. Silakan. Oke, baik. Jadi gini, Mbak Jen. Kalau di dalam Islam itu kan jelas bahwa semua umat Islam itu dibebaskan untuk melakukan apapun. Karena itu memang kodrat manusia. Manusia itu Mbak, jangankan makan babi, makan aspal pun bisa. Makan pesawat, makan gedung, manusia itu bisa. Apalagi makan babi.
Tetapi kemudian Tuhan memberikan kaidah, memberikan aturan-aturan. Tuhan memberikan aturan main Tuhan kasih. Nah, kalau kita melihat dari perspektif Al-Quran, kebenaran itu datang dari Allah. Barang siapa yang mau ingkar silakan, yang mau beriman silakan. Kan sudah jelas tuh datanya tuh. Kalau Anda mengatakan menyesatkan, bagaimana dengan 2 Tesalonika 2 nomor 11? Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan kebohongan. Ini dalil. Siapa yang mendatangkan kesesatan di sini? Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya disebut apa? Theos, berarti dewa. Untuk itulah sebabnya dewa Theos mendatangkan kesesatan. Apa bahasa Yunaninya kesesatan? Plane. Plane itu penyesatan, kesesatan, sesat, menyesatkan atau tipuan. Oke? Untuk itulah Theos, dewa, mendatangkan kesesatan atau tipuan atas mereka. Tuhan yang mendatangkan. Dalam bahasa Yunaninya adalah pempo. Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mengirim, Tuhan yang menyuruh. Ini kitab Anda. Tapi ini belum ada apa-apanya nih. Ini belum ada apa-apanya. Di dalam kitab saudara dikatakan di dalam Kejadian 3 nomor 15, Aku Tuhan akan mengadakan syit. Apa itu syit dalam bahasa Ibrani? Aku Tuhan, syit. Aku yang akan membuat, aku yang akan menaruh, aku yang akan menjadikan. Apa itu? Permusuhan. Apa bahasa Ibraninya permusuhan? Aibah. Jadi Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mengadakan permusuhan. Tuhan yang mengadakan kebencian antara engkau dan keturunanmu, antara keturunanmu dan keturunannya. Berarti Tuhan yang menciptakan permusuhan. Ini dalil. Ini dalil. Ini Tuhannya siapa ini yang mengadakan permusuhan ini? Ya Tuhan yang ada di dalam kitabnya ibu, yang ibu saudari ambil dari agama Yahudi. Jadi yang tadi yang menyesatkan adalah Tuhan. 2 Tesalonika 2:11. Di dalam Kejadian 3 yang mengadakan permusuhan juga adalah Tuhan. Yang mendatangkan permusuhan juga Tuhan. Makanya benarlah kata Islam, Tuhan itu sumber segala-galanya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara. Disiapkan neraka untuk orang yang zalim. Siapa orang zalim itu? Yang sudah tahu bahwa itu bukan Tuhan disembah. Itu orang zalim. Ya, sekarang poin terakhir dari saya. Siapa yang mengajarkan Paulus agar mengajarkan kepada Kristen utusan Tuhan bernama Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib? Karena Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa yang mengadakan ada konsep Tuhan datang menjadi manusia, mati secara terkutuk di atas tiang salib dan diimani miliaran manusia. Sudah? Ya. Iya, silakan Bu. Oke. Ada juga tertulis, barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus akan binasa selamanya, ya. Itu ada ayatnya itu. Jadi yang mengatakan, siapa yang mengajari Paulus untuk mengatakan kalau Yesus adalah Tuhan? Itu nggak ada dalilnya. Di mana Yesus berkata sendiri di dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Dan selanjutnya di pasal 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, itu Yesus sendiri berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup.
Dan coba kita teliti dari berapa puluh nabi sampai kedatangan Yesus, tidak ada yang mengaku akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi jelas ya, kuasa Yesus itu dari mana, dia siapa. Kalau kita benar-benar merendahkan hati untuk membaca firman-Nya ini, pasti Roh Kudus akan memberitakan kebenaran. Oke, salam waras. Terima kasih sudah dinaikin. Iya, Bu Jen, Anda nggak sadar ya itu Semoga arti satu kalian Pak. semua bertobat Satu ya. dalam pelayanan, Nanti Bu. Semoga di akhir Bu zaman Jen nanti bisa kalian itu bertobat. ditanyain Jangan apakah cuma kalian modal sudah imani menyembah saja. Allah yang benar, kenapa Iya, kalian sujud sama batu. Oke, Jangan sampai salam nanti waras, Yesus salam. menghardik kalian, mengatakan Shalom, terima "Hanyalah kasih engkau, sudah Jen. dinaikin. Hanyalah Bye-bye. engkau." Itu kata Julius, Yesus, biarin Bang, aja hati-hati. dulu dia. Biarin dulu dia, nanti Bang Juma yang luruskan, nggak apa-apa. Lo udah mau kabur? Enggak, aku cuma kasih tahu. Jangan sampai tersesat kan, kabur kan? Loh, kok kabur? Lo itu memang Mestinya diskusi dong, bertahan dong. Nah, itu kalimat terakhir udah terpojok, ujung-ujungnya kayak gitu biasa itu. Itulah aku bilang semoga Jen ya, semoga Jen masih sempat untuk bertobat. Jangan sampai nanti Yesus menghardik engkau di hari penghakiman. Nyala ya. Oke. Sebentar, Bang Juma, Yohanes 10:30, Yohanes 14:6, ada nggak Nabi tidak apa seperti 14:6 itu gitu? Baru kabur dia. Ternyata misionaris. Silakan Bang Juma dihajar. ya. Sebentar Pak Samuel, Bang Juma. Pak Samuel sabar dulu. Sabar dulu. Kau naik di sini gua gampar juga lo. Gak boleh dari tadi sabar lo ngatur-ngatur. Enak aja lo. Sabar dulu. Turunin Julius, Samuel ini turunin. Gue injak nih lehernya nih kalau nggak diturunin nih. Tunggu Samuel. Santai Turunin. dulu Samuel. Turunin dulu. Oke, Turunin. datang ngamuk-ngamuk. Ya, silakan. Ngamuk enak aja. Dasar pemakan babi monyet lo. Gue dari tadi sabar lo. Datang enak-enak naik di sini. Gue injak lehermu, mampus lo. Gue live di YouTube nih. Lu dengerin tuh suara gue di YouTube. Silakan Bang Juma ditanggapi. Yohanes 10:30, 14:6 katanya itu. Silakan. Iya, jadi narasi apapun yang saudara Kristen bawa tidak akan menolong. Tidak akan menolong. Kenapa? Kristen bukan pengikut Yesus. Apapun itu, Yesus Anda mau tuhankan, Yesus Anda mau apakan, gak akan pernah bisa menolong. Karena kalian bukan pengikut. Kalian itu penyamar. Kalian bukan Bani Israel. Yesus itu Bani Israel. Yesus itu penganut Taurat. Yesus itu takluk di dalam hukum Taurat. Yesus tidak mengenal di luar Bani Israel. Orang-orang yang sesaman Yesus yang percaya kepada Yesus pun hanya dianggap sebagai guguk. Apalagi ente. Ente siapa? Tidak ada. Coba tampilkan orang Kristen yang bisa melumpuhkan saya. Coba. Pakai ilmu tapi bukan jurus gereja. Tidak ada, semoga Tuhan memberikan berkat, langsung kabur. Gitu. Ketahuan pencuri itu gitu, lempar, pak, lari. Itu pencuri. Kalau kalian punya ilmu, duduk yang tenang, diskusi yang baik, jawab pertanyaan, dengarkan jawaban, itu diskusi baik. Jangan giliran kita menjelaskan, kamu kepanasan. Kita meluruskan, kalian membengkokkan. Sederhana sebenarnya itu. Layaknya kami menerima pengajaran bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyebut umatnya, menyebut kami. Harusnya Yesus juga menyebut kalian. Kan begitu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan Al-Quran. Harusnya Yesus menyebut kitab Lukas, kitab Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, dan Remaneng, Lebu Aja. Harusnya. Tapi kan tidak ada. Cuman pepesan kosong, harapan palsu. Iya kan? Harusnya Yesus menyebut Kristen, menyebut Bible, Lukas, Markus. Wahai seluruh umat manusia, dengarkanlah muridku Paulus. Dengarkanlah Lukas. Ikutlah dengan mereka. Mana bisa? Justru di dalam kitab saudara, kalau Anda belajar dengan teliti,
Paulus menuduh murid-murid Yesus itu sebagai nabi palsu. Dia menuduh, ya, Paulus ini menuduh murid Yesus itu sebagai guru-guru palsu, rasul-rasul palsu. Di dalam 2 Korintus, Paulus menuduh ke-12 murid Yesus itu sebagai rasul palsu. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ini Paulus menuduh 12 murid Yesus ini sebagai rasul palsu. Dia yang rasul beneran. Dasar pendiri Kristen. Saya kira gitu ya. Tolong hadirkan Kristen yang naik ke sini yang punya ilmu. Yang punya ilmu. Yang punya ilmu. Bukan yang cuma punya modal mulut lebar sampai kuping. Saya butuh Kristen yang berilmu. Itu aja. Titik. Oke, baik. Samuel ini punya ilmu nggak? Kalau nggak usah. Enggak. Oke. Karena nggak berilmu, kita turunin. Siapa yang ada ilmunya? Ini susah loh Ada kalau Pak, kayak gitu. catatan kaki sebentar. Catatan kaki, selamat siang. Kok langsung diturunin? Ya Tapi nggak berilmu. Oh ya, maksudnya Catatan- dia sudah sering dengan saya itu, tapi cuman bisa teriak-teriak sampai kuping, mulutnya lebar, otaknya kerdil kayak kelereng. Coba aja diuji, naikkan lagi, coba kita buktikan. Oke, Tapi ini ada dengan catatan kaki. Catatan kaki. Catatan kaki coba. Catatan kaki silakan. Ada topik baru mau dibawa silakan. Oh, ada. Kaki coba. Catatan kaki silakan. Aduh, ini Pak Oke. Adi feedback nih. Dokter Adi itu. Iya, Dokter Adi. Gak apa-apa, Dokter Adi lah, gak apa-apa. Selamat siang, Dok. Signalnya itu nggak ketolongan. Diturunkan aja si catatan kaki, nggak dibuka, naikkan si siapa tadi itu, Samuel. Oke, Samuel kita naikkan. Catatan kaki mungkin sudah kita buktikan kalau isi terpulang. kepala otaknya seperti kelereng. Tengok Itu aja. Dokter Adi udah bagus tuh. Dokter Adi selamat siang, Dok. Sama aja ini. Sama aja. Nah, ini ya. Oke. Saya moderatorin ya. Samuel, kamu mau topik apa yang kau kuasai? Ayo, Saya topik mau apa yang kau topik. kuasai? Oke, saya mau ngomong. Topik apa yang kau kuasai dulu? Jawab dulu topik apa yang kau kuasai, baru diskusi. Pokoknya saya tidak menghujat. Topik apa yang kau kuasai? Topik mengenai keselamatan. Keselamatan, baik. Silakan jelaskan kalau menuhankan Yesus selamat. Silakan. Bentar. Oke, ini adalah hak saya. izin sholat ya Bang Andi. Ya. Sebentar dong, Bro. Langsung aja ke topik. Silahkan argumentasikan di sini. Menuhankan Saya Yesus itu percaya. selamat. Langsung. Saya percaya YouTube Papi adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang menjadi daging. Itu keimanan saya, Bro Suma. Ya. Saya mau nyembah Yesus, saya mau nyembah apa, itu hak saya pribadi saya. Agamamu pun menjamin itu. Jangan menghina, membuli keyakinan sesembahan agama lain. Bahkan nabimu pun menjamin itu. Tidak boleh. Jangan mengganggu lompat dulu, keimanan. perkuat dulu argumentasimu. Iya, saya perkuat Tuhan Yesus adalah kayak keimanan saya, Tuhan saya. Kenapa Bro Suma tiap hari menghina-hina, menghujat-hujat? Oke, alasannya baru ke Bang Juma. Nabimu itu malu sama nggak bisa diskusi ini lompat-lompat aja. Agak jatuh. Kan sudah Agak bilang nggak bisa diskusi. Agak Samuel. Agak. tidak tahu malu. Nggak bisa diskusi. Maka Tidak kok. tahu malu kau. Maka kok. Capu beremu. Hah? Nggak bisa diskusi dia. Kan udah aku Ya, bilang. kenapa kau tiap hari bawa-bawa firman orang? Urusannya apa sama kau? Oke, Anda diam dulu ya. Urus Oke. kita, boy. Anda diam dulu, gantian usah bicara kau ya. Anda diam dulu. Nabimu biar- malu sama kau. Nabimu itu baik. Oh, orang. aduh. Nabimu itu. Sam kau. Siapa kau itu? Kudus kau. Membual kau semua. Terus kenapa kalau kau nggak suka Nabi saya, kenapa kau pakai banyak istilah Islam di Bible-mu? Kenapa? Aku nggak urus. Pokoknya aku Pokoknya nenek lu kiper lah. Pokoknya deh asal hujat gitu ya. Iya, iya. Oh, Iya, pokoknya asal hujat, bodo amat gitu. Saya tidak menghujat, paham kau? Dengan di malu Saya pegang bisa sini. dituntut kalau saya menghujat. Saya menghujat apa? Ya udah kalau begitu, Anda diam dulu, gantian bicara ya. Silakan Bang Juma. Kau diam hati, bukan sama kau. Aku dengan Suma. Aku moderator, conge. Aku diserahin tadi sama Julius, budak. Enggak nih, gimana Bang Andi? Kok aku dikeroyok sih?
Bukan dikeroyok. Gigi lu gondrong, jadi perlu dicukur. Ya gigimu yang gondrong. Kok mau bacotmu? Ya, Anda diam dulu ya, Samuel. Sportif lah. Ya, sportif lah, bro. Ya, Anda Samuel diam dulu. Tadi Anda mengatakan saya selamat itu kalau menuhankan Yesus. Ya nggak, oke silakan. Ya giliran Banyuma lagi. Kan? Iman saya kan. Iya, tapi kasih giliran orang mengkanter dulu, Anda diam lagi dong. Kan gantian bicara. Saya nggak pernah mengutik-utik imanmu, Suma nggak pernah. Saya mengutik-utik Allahmu nggak pernah. Ya itu karena kau tidak tahu dan bingung bagaimana caranya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya dengan tidak memperlihatkan dirinya dan merahasiakan rasulnya. Jadi kau tidak bisa mengutik-ngutik. Coba kau ngaca di sana, kau lihat Pesideking dan kawan-kawan. Urusan apa sama kalian mengenai keimanan kami? Ya rasanya kalau kamu tidak punya urusan apa-apa, tidak usah naik ke sini. Jangan kau bawa baper. Kalau kau tidak bisa apa-apa, tidak usah bawa baper ke sini. Kita menunggu orang yang mau diskusi. Kita di sini diskusi lintas agama. Kamu mau diskusi? Mau diskusi? Kita berdiskusi lintas agama di sini. Silakan lanjut ya. Oke. Silakan Banyuma. Kalau menuangkan Yesus katanya selamat. Ini gara Banyuma, lu diam dulu lu. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Silakan. Ya. Dalil Bang Samuel. Kalau menuangkan Yesus selamat, dalilnya mana Bang? Silakan. Gua panggil abang nih. Dalil lah. Kamu sudah tahu semua. Nggak usah dalil lah. Aduh. Tuhan Yesus itu adalah untuk Bani Israel, tetapi Bani Israel menolak dia. Maka Tuhan Yesus suruh memberitakan Injil sampai ke ujung dunia dan dibaptis di dalam nama Yesus. Paham kau? Dalilnya Kisah Para Rasul. Baca. Oh, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, begitu maksudnya? Bukan aku yang menjadikan, memang harus seperti itu. Baptislah mereka di dalam baca namaku. Kisah Para Rasul 2 ayat 36, baca dulu. Urusan apa sama kalian? Baca dulu Kisah Para Rasul 2. Gua mau nyembah Paul. Oke, urusan apa sama kau cuma? Kisah Para Rasul 2 ayat 36, coba baca. Saya tidak bawa Bible, saya di luar. Katanya begitu. Ya udah, saya bacakan, mau saya bacakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah tuh konsep ketuhananmu tuh. Allah telah membuat Yesus. Iya, dia sembarang Tuhan aku lah. Ya berarti Tuhanmu. Aku mengimani Tuhanmu Yesus ada berapa? Apa urgensinya? Urusannya apa sama kalian? Itu sih diskusinya. Setiap hari kok ngurusin iman orang sih kau semua. Iya karena ada banyak penghujat di luar sana yang gak berani masuk di sini, makanya orang-orang yang belajar diskusi lintas agama di sini berani masuk. Kalau kamu memang mau silakan berdiskusi gitu loh. Ya kok cari saja si penghujat. Saya sih tidak pernah menghujat. Saya anti hujat. Nggak pernah menghujat. Nggak usah naik, diskusi nggak mau, ditanya nggak mau, nanya nggak mau, tapi baper yang dibawa. Bukan dengan kalian. Mending kau fokus cari uang buat hidupi keluarga kan enak. Ya, gitu sekarang loh. bagaimana konsep keselamatan Nggak usah ikut-ikutan di sini. Dalam ajaranmu tuh konsepnya seperti apa, Suma? Ya konsepnya konsep yang beraturan. Bagaimana konsep itu, Suma? Terangkan kepada saya. Bagaimana konsep keselamatan di dalam ajaranmu itu? Saya beriman kepada Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan setelah mana dalilnya menyembah Yesus dapat jaminan selamat? Mana dalil? Urusan gua lah. Sekarang konsepnya apa? Ngomong aja urusan gua lah. Kalau agamamu itu tidak diajarkan kepada orang Islam nggak apa-apa. Tapi kan ajaranmu itu diajarkan juga kepada Islam. Siapa yang ngajarin kau? Siapa yang ngajarin? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Dasar penipu. Lo apa? Kamu kalau mau paham, kalau mau percaya, kamu nggak paham apa? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Lu apa? Nanti kau kesalahan kau, jangan begitu sabar. Ketawa. Kau percaya apa tidak? Kalau tidak ya sudah, urusan kau sendiri. Bukan masalahnya itu. Ya, kalau di Islam, kalau keselamatan di Islam itu jelas mengimani
Yesus sebagai utusan pasti selamat. Itu di Islam itu. Kamu mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu ilmunya di mana? Mana jaminannya? Aku menghargai kamu mengimani sebagai nabi, aku hargai, aku tidak mengganggu-gugat keimanan kau semua. Mereka juga kami yang Kristen. Karena Al-Quran itu suruh mempertanyakan Bro Samuel. Di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan begini. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Menurut mereka orang Yahudi dan Kristen tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga kecuali kami orang Yahudi dan Kristen. Allah mengatakan itu hanya angan-angan kosong saja. Kalau kamu memang benar, bentar dulu, saya selesaikan ayat ini. Bentar. Biar saya selesaikan ayat ini, Bro Samuel. Yahudi itu beda, Nasrani itu beda dengan saya, dengan kami itu beda, bro. Iya, itu Kristen itu mengacunya kepada Kristen itu. Nasrani itu bukan Kristen, bro. Aduh, tapi Paulus itu sekte Nasrani, kenapa kamu ikuti? Urusan saya, bro. Kenapa kau larang-larang saya? Urusan Nah itu dia. Ngaku Kristen tapi yang diikuti Paulus yang adalah sekte apa? Ketua sekte Kristen. Sekte Nasrani. Enggak pandang Paulus sekte apa kata kau usah ikuti. Kau aduh. Kan cuma mau curhat kan, cuma mau curhat. Jadi Al-Quran itu menjelaskan bahwa orang-orang Kristen dan orang Yahudi itu yakin mereka itu masuk surga. Menurut Allah itu hanya angan-angan kosong saja. Kalau menurutmu kamu memang yakin masuk surga, mana buktinya? Bang Zuma bertanya, Kul hatu burhanakum, tunjukkan buktinya kepadaku, mana? Bahwa masuk surga dengan cara menyembah Yesus. Ayo sini. Kalau tidak percaya ya sudah, bro, nggak usah tiap hari memelintir-melintir ayat Alkitab. Memelintir. Kutarik juga bibir kau nanti. Siapa yang memelintir? Kau yang memelintir. Makanya ditanya, mana dalilnya menyembah anak Maria itu dapat selamat? Mana dalilnya? Mana? Pelintir lagi sana sini. Pelintir, kau pelintir lagi. Apa yang ingin kau pelintir? Hah? Kul hatu burhanakum Samuel. Mana coba? Buktimu. Data mana yang ingin kau pelintir? Data mana? Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Konsepnya. Saya lagi bertanya. Mana jaminan dari Yesus? Mana dalilnya? Dalil bro, dalil dulu Samuel. Menyembah Yesus itu dalilnya mana, Nduk? Kalau nggak bisa dalil lu turun aja. Yang sampai kepada Bapak. Dalil. Tidak ada yang sampai kepada Bapak. Bukan berarti menyembah Yesus. Urusan apa sama kau? Urusan apa sama kau? Ternyata Samuel nggak berilmu. Iya kan udah aku bilang. Ini otaknya setiap hari mengecil mengkerut kayak merica sekarang ini. Mulut yang sampai kuping lebarnya. Kau nggak ngerti Alkitab. Lah, saya tanya samamu mana dalilnya jaminan Yesus keselamatan kepada penyembah-penyembahnya? Mana dalilnya? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Apa hubungannya? Ngomong sama kamu mengenai dalil. Sementara aku tidak tahu dalil. Kan gitu, ya kan? Dengan Roh Kudus, kau punya Roh Kudus enggak? Apalagi itu Roh Kudus, kucluk. Apa itu Roh Kudus? Apa? Hah? Cara berdoa kami berbeda sama kamu. Ya memang beda dong. Kamu berdoa ala pagan, kami kagak. Kau mengucap apa ya agamamu, kamu imani saja. Mending turunin aja lah Julius. Orang lain tiap hari Julius turunin aja lah, nggak ada ilmunya. Lakukanlah Injil kepada semua makhluk. Habis itu kami diam aja gitu. Kamu itu pembual. Nah, kami diam aja gitu. Umat Islam kau diam aja, biarkan kami yang ngincilin kamu. Iya nggak bisa gua aja. Nggak bisa diam, diajar dilawan. Harus kami lawan. Pembual. Yang membual itu yang tidak bawa data, Bung. Kau imani saja agamamu, Tuhanmu. Kau nggak bisa, justru karena saya mengimani imanku ini, maka saya mencegah kristenisasi itu terjadi.
sama kau. Nangis. Gini aja Samuel, Nah, Samuel, urusan apa sama kau? Aku Samuel, nggak pernah nangis. Samuel, diam, Aku nggak pernah nangis aku. diam. Kenapa kenapa banyak istilah Islam di dalam terjemahan Bible-mu? Kenapa? Jangan tanya saya, tanya sama LAI sana. Saya tidak mengiman. Berarti kau nggak punya ilmu. Iya. Nangis, nggak punya ilmu nangis. Jangan tanya saya. Tapi saya suka bertanya. Istri saya ngomel kan. Oh, ya, Nangis. Jangan tanya saya, tanya LAI. Kan nanya gua sih. Kalian tuh lucu bin aja. Berarti kau nggak punya ilmu dong menjelaskan. Aneh, betul aneh kalian itu. Lebih lucu siapa? Mungkin kau nggak punya ilmu dong. Naik teriak-teriak, kejang-kejang, nangis-nangis, ngomong baper. sana ngomong sini. Berarti kau nggak punya ilmu dong menjelaskan Samuel. Ini Kau nggak apa? punya ilmu dong menjelaskan. Siapa sih yang ngajarin main TikTok bapak-bapak satu ini? Bikin resu aja, turunin aja Julius. Ngapa? Ada kayak gini. Udah Saya rasa kalau Siapa sih yang ngajarin main TikTok? Sebentar. nggak ada sebentar, gue nggak kasih lu waktu, nggak ada sebentar, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Makanya lu ke LAI, tanyain ke LAI, kenapa di terjemahan LAI banyak istilah Islam dipakai. Lu ke LAI sekarang, lu nggak punya ongkos, tak ongkosin, supaya lu punya ilmu, budak. Goblok, dengar gua goblok. Emosi dia. Emosi dia. Ngerti kau? Emosi dia. Emosi dia. 1 Korintus 4 nomor 10 Samuel. Kamu BODOH karena siapa Samuel? Itu kayak apa? Konsep keselamatan di dalam Islam itu seperti apa? Saya pengen tahu. Konsep keselamatan itu dilarang makan babi. Konsep keselamatannya imani Yesus sebagai utusan, pasti selamat. Itu jelas itu. Nah, kamu menuhankan, mana konsepnya menuhankan Yesus pasti selamat? Mana? Sebelum bibirmu ku tarik sejauh 2 meter. Mana? Mana? Bagaimana konsep mengenai Nabi Muhammad? Ini kita sudah mengatakan mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan selamat. In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Nah, sekarang mana keselamatan bagi penyembah Yesus? Mana? Sebelum bibirmu ku tarik 2 jengkal. Tarik nih, tarik. Tarik nih. Tarik, jawab cepat. Cepat. Urusan apa sama kau? Itu konsep keselamatan di dalam Islam itu, bro. Masih mau bibirmu ku tarik. Bagaimana konsep keselamatan di dalam Islam itu seperti apa? Udah. Konsep keselamatan dalam Islam mengimani Yesus utusan Tuhan, selamat. Nah, konsep di Kristen menyembah Yesus itu di mana tertulis? Itu menyembah di dalam hati, bukan sujud kusuk gitu. Nenekmu kiper. Nenekmu yang kiper. Udah. Nenekmu kiper. Turunin aja dulu. Turunin. Nenek saya striker, bukan kiper. Lu neneknya kiper. Kau imani dalam hati. Mana ada dalilnya mengimani dalam hati? Dasar bahlul. Ya kau yang kiper, kau yang bodoh, tolol kau. Tuh, keluar kata-kata kotor kan. 1 Korintus 4 nomor 10 Samuel, coba baca. Keluarkan bahasa Roh Kudus. Keluarkan bahasa Roh Kudusnya kan? Bimbingan Roh Kudus keluarkan. Tuh, lihatlah kafir-kafir yang ada di bawah. Inilah inilah yang mewakili kalian. Orang-orang yang cuman modal emosi gitu kan. Oke. Naik, bawa baper. Jadi tadi dia mengklaim bahwa menuangkan Yesus itu selamat. Diminta dalilnya nggak ada. Jadi hanya ngomong doang, kan gitu. Makanya di dalam diri Kristen itu yang ada adalah setan suci kan itu kan. Setan tapi mereka anggap suci. Holy Ghost. Ayo, 3 menitan sama Zuma. Ya, ini Topiknya apa, Terwira? Yang tadi itu bagaimana? Supaya 3,4K ini bisa Kamu udah paham tidak? Kamu udah paham tidak? Paulus juga itu Kristus. Tadi itu udah sangat jelas. Udah turunin Terwira udah jelas. Apanya yang jelas? Ngapain sih naikin orang kayak gini nggak mau diatur? Yang jelas Turunin lah. itu Paulus itu adalah Kristus. Gitu loh, Trimurti. Diskusi ada Laskar Kristus nih, kayaknya mau diskusi asik ini. Laskar Kristus lah. Selamat siang. Mana Dinda Koris tadi mana? Udah naik tadi, kau turun lagi. Nggak tahu, dia suka naik turun. Laskar, selamat siang Laskar. Dibuka mic. Ini Laskar telat ini. Yesus keburu dibunuh baru datang Laskarnya. Mau ngapain lagi?
Lo mau tahu nggak apa itu Laskar Kristus, God? Gue tahu nggak apa itu Laskar Kristus? Gue telepon pendeta ya. Anda boleh nanti lihat apa itu Laskar Kristus. Pasukan pembantai. Enggak, lain. Tunggu ya. Gue telepon pendeta suruh masuk nerangin apa itu Laskar Kristus. Lanjut dulu. Shalom, Kores. Kores. Loh, nggak nyaut dia. Laskar Kristus sama Laskar Pelangi beda ya kawan-kawan? Mana ada Kores? Loh, nggak tahu tuh anak. Nggak ada Kores kok. Hantunya itu mungkin. Kalau di balik layar Kores. Izin Pak Pendeta, apa itu Laskar Kristus? Apa? Apa itu Laskar Kristus? Itu tidak ada di Alkitab. Jadi ya silahkan diterjemahkan bebas saja. Oh, tidak ada di Alkitab. Tidak ada, itu istilahnya orang-orang Tritunggal seolah-olah menjadi tentaranya Kristus. Tapi tidak ada tuh Laskar Kristus. Jadi buat ya bebas saja terjemahkan sendirilah, itu orang Tritunggal yang suka bikin istilah itu. Memang kenapa sih Pak Henry nggak suka banget sama Tritunggal, kenapa? Ya Tritunggal nggak ada di Alkitab, itu ngarang itu. Oh, ya. Lah barang ngarang, apa mau diapa? Ya, Ya. Yesus yang Allah dijelek-jelekin jadi Allahnya ada 3, Allah nomor 2. Ayo. Iya. Oke Pak Pendeta. Halo. Oke, terima kasih ya. Oke, makasih. Selamat sore. Ya. Ya, selamat sore. Siap Pak Stephen Kojo, udah siap? Ya, tadi aku dengar ada perkataan di mana dikatakan Yesus menyuruh menyembah dia. Memang dia tidak mengatakan demikian. Tetapi dia pernah mengatakan, barang siapa meminta di dalam nama Bapa, di dalam namaku, di dalam nama Yesus Kristus, aku akan melakukannya. Jadi nama itu berkuasa, Bang. Di dalam namaku, nama Yesus Kristus, bukan di dalam nama siapa-siapa, di dalam namaku Yesus Kristus. Itu yang ngomong Yesus, Bang. Begitu. Di dalam nama Yesus siapa? Kores, Yesus itu siapa sih? Ada dalilnya, cuma aku nggak bawa kitab karena aku di lokasi kerja ini. Cuma aku tetap nyimak ini. Ya. Iya, cuman Yesus mengatakan barang siapa meminta di dalam namaku, di dalam nama siapa aku ini? Dalam nama Yesus, itu aja. Itu sudah kuat. Yang mana siapa dia Yesus Kristus itu? Siapa dia? Dia adalah Tuhan kami. Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu. Jelas ya? Jelas. Itu ngomong Di Tuhan dan situ- Juru Selamat tuh dari Yesus atau dari Paulus. Stefan, kalau kamu Yang Stefan ngomong itu bukan Paulus. Yesus Stefan sendiri. Stefan, jika Ya, kamu Bang. melihat Yohanes 14, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, dia kayak- di dalam namaku kan. Ini kayak office boy ini. Nah, lihat lagi. Makanya aku katakan kamu ini pemutar-mutar. Ini kayak kebenaran. office boy. Ini kayak Makanya- office boy. makanya Sama maaf. saya punya office boy di kantor. Makanya Ketika maaf. aku perintahkan, Aku dengarkan. katakan Ketika kamu aku itu perintahkan penyesat. dia ke toko agung Itu. untuk mengambil ATK, dia tinggal nyebut namaku. Pak, saya disuruh sama Bang Suma ngambil pulpen berapa banyak sekian. Apalagi buku. Nah, kau pergi di sana sebut nama aku pasti kau dikasih. Office boy ini. Office boy. Oke? ART. Stephen. Ya, Pak. Yang mengabulkan doa atau permintaan Anda itu siapa? A. Yesus, B. Yesus Bapak. sudah, Yesus aja, nggak usah ABC, Yesus. Yesus. Jadi Bapak Ya. enggak Kak. Jadi Bapak ya Yesus nggak ada kerjaan. Apa nggak kerjaan apa? Maksudnya kerjaan apa? Apa sih yang Saya ulang ya. Tuhan? Saya ulang nih. Kalau Anda berdoa, minta permintaan Begini, yang Bang. dengarkan dulu Pak Stephen. Kan belum kelar Pak Stephen. Yesus Dengarkan tidak dulu. mengerjakan, tetapi yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus, sebab dia bilang
Tunggu. Bang Andi ku sepak dulu. Bang Andi kena pelanggaran tuh, naik lagi Bang. Ya silakan lanjut Pak Stephen. Kok Bang Andi terus yang nanti Yesus itu tidak bekerja seperti dugaan kalian, ya. Tetapi yang bekerja itu selama ini adalah Roh Kudus. Sebab setelah dia Nggak dulu Pak Stephen. Dengarkan dulu Pak Stephen. Ini sederhana. Roh Kudus itulah yang memelihara, Roh Kudus itulah yang mengayomi kami, yang menuntun kami. Oke, begitu Bang. Yo, lanjut. Aduh, Aku kenapa udah di lama report di parah sini. banget ini Stephen Kojo. Ya. Aku nggak lama, sedikit lagi aku turun. Jadi Stephen Karena aku Kojo, nyimak. Bapak menyembah Yesus sama Roh Kudus ya? Roh Kudus sama Bapak menyembah Yesus. Roh Kudus menyembah Yesus. Bagaimana Roh Kudus menyembah Yesus? Di mana Roh Kudus menyembah Yesus? Yesus itu Roh adalah Kudus Roh Kudus disuruh-suruh sendiri. sama Yesus katanya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, Bang. Satu. Oh, Tiga yang di bedain dalam apa? keesaan Allah. Bapa, Anak, dan Tiga Roh di Kudus itu dalam- tiga di dalam keesaan Allah, Bang. Tidak bisa Bisa nggak Kristen itu dipisah-pisahkan. trinya tuh dibuang, jadi tunggal aja gitu loh, bisa nggak? Bagaimana, Bang? Bagaimana? Jadi jangan menuhankan Tritunggal, menuhankan tunggal gitu. Mau nggak kayak gitu? Ya, begini aku kasih contoh ya. Ini cuma contoh, hanya contoh saja, tapi bukan begitu. Hah? Beberapa kali aku contohkan, ya. Karena Ibu Ani adalah istri, maka Pak SBY itu buset. dikatakan suami. Dengar dulu. Ya. Karena Ibu Ani adalah istri, maka Pak SBY dikatakan suami. Karena Agus adalah anak, maka Pak SBY dikatakan ayah, bapaknya Agus. Karena Oh. kita adalah rakyat, maka Pak SBY dikatakan presiden. Pertanyaan, siapa suami, ayah, dan presiden itu? Ya SBY itu sendiri, bukan lain-lain. Nggak usah bawa-bawa itulah. Nah, jadi Pak SBY itu Gelar memegang ya. 3 kodrat. Tiga kodrat itu ada sama Pak SBY. Itu contoh, cuma contoh aja. Oke, jadi Tapi bukan begitu. Jadi Tapi bukan sejak begitu, dahulu contoh kala aja. nama Ya. Tuhannya orang Yahudi itu bernama Yunani ya, Yesus. Waduh, terdiam. Suara aku gimana ini? Jangan Satu nih, mana nih? pelintir-pelintirkan ke sana ke sini. Jangan begitu. Berarti Anda wanas. Yunani itu Bang. Yunani itu sekarang itu Tuhannya mereka itu Yesus Kristus, Bang. Sekarang. Iya, nama Tuhannya dari sejak dulu kala Yunani ya, Yesus itu ya. 2, sekian miliar di dunia ini memiliki Tuhan yang sama, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Iya, Yesus Tuhan yang Christ. bernama Yunani. Yesus Kristus. Ya. Tuhannya bernama Yunani. Yang bernama Yunani, Oke. kamu apa? Dia itu Yesus Kristus, juru selamat kami. Itu. Oh, Stephen, ya, beda negara, diambil aja beda- lah, nggak beda- apa-apa. beda- udah. Nggak ada pengajaran nabi-nabi, Tuhan namanya Yunani. Stephen. Ya, ya Bang, ya. Kalau Stephen berdoa itu yang mengabulkan doa siapa tadi? Tuhan. Siapa Yesus- nama Tuhan? Yesus Kristus. Bukan bapaknya Karena dia Yesus ya? mengatakan, aku akan melakukannya. Barang siapa meminta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Oke, Yesus. Itu ada dalilnya, cuma aku Iya. nggak punya kitab ini. Ya. Waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa? Nah, kita kembali lagi ke awal, mula-mula kita cerita. Ya, coba. Pada waktu Yesus berdoa itu kemanusiaannya yang berdoa. Makanya dia bilang di 17 ayat 3, 17 ayat 3 dia katakan, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia tidak mengatakan dan mengenal aku ya, dan mengenal aku yang Kau utus. Bukan, dia tidak mengatakan aku, tetapi mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau Ya, utus. Yesus berdoa kepada siapa? Jadi yang berdoa itu aku itu Yesus yang kemanusiaannya. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Oke. Yesus berdoa Nah, kepada Yesus Bapa. Kristus itu adalah Sang Firman. Stop. Yesus Oke. berdoa kepada Bapa. Kalau Stephen berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Yesus Kristus itu sendiri. Karena dia dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Satu, Bang. Nah, begini, Bang. Aku percaya perkataanmu ini, berarti percaya juga kepada kamu, Bang. Kamu bilang yang benar, aku percaya kepada kamu. Oke, Saya ngomong stop. sama kamu, Udah. Bang. Nah. Anaknya Maria, Jadi Yesus aku atau percaya kepada Bapak? perkataanmu. Jadi Udah. aku percaya kepada perkataanmu. Iya. Kamu itu adalah kamu. Iya.
Perkataanmu itu Stephen. adalah kamu. Terakhir Ya. Stephen, anaknya Maria itu bapak atau Yesus? Bagaimana? Anaknya Maria itu Bang, Yesus atau Firman. bapak? Sang Firman, Bang. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus. Bukan bapak. Bukan. Katanya Yesus bapak itu sendiri. Iya, tapi yang turun ke dalam dunia menjadi manusia itu Firman-Nya, Bang. Jadi bapak sama Yesus berpisah waktu di dunia. Tidak, Bang. Allah itu tidak berpisah. Bapak itu tidak berpisah. Oke, Allah apakah itu Bunda Bapa. Maria memperanakkan bapak? Bagaimana? Apakah Bunda Maria memperanakkan bapak? Tuhan maksudnya? Ya. Ya, Tuhan. Kenapa? Oh, jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan? Ya, benar. Yang mati di salib? Yang mati di salib Tuhan? Kemanusiaannya, Bang. Loh, kok dipisah? Ya. Makanya baca di Filipi 2, dia mengosongkan diri kealahannya, Bang. Oh, jadi mengosongkan diri dan menjadi rupa manusia. Nah, karena anaknya yang Maria Allah, Tuhan Bang. atau bukan? Karena yang mati itu bukan Allah. Sekalipun dia mau ditombak, mau dipaku, tidak akan mati dia, Bang. Buset. Tidak akan mati. Nah. Pasti, tidak akan mati dia. Ya. Tetapi karena dia mengosongkan diri menjadi rupa manusia, menjadi seorang hamba, maka dia perlu mati. Nah, Tuhannya kemana waktu dia mati? Tetapi kalau dia tidak mengosongkan kealahannya, makanya kalau dia tidak mengosongkan kealahannya, dia tidak akan mati, Bang. Pasti Iya, tidak Tuhannya akan mati. kemana? Waktu disalib Pasti Tuhannya Bang, kemana? mati. Tuhannya kemana? Bagaimana Waktu Bang? disalib. Mesin di sini nih, Bang. Bagaimana? Waktu disalib Tuhannya kemana? Tuhan ada, Bang, di mana-mana, Bang. Apakah ada Tuhan dalam diri mayat? Tahtanya di surga, Stephen. Bang. Stephen. Tahtanya di surga, tahtanya di surga. Oke. Stephen, apakah ada Tuhan dalam diri mayat Yesus waktu Yesus mati? Tidak ada, Bang. Kemana Tidak itu ada, Tuhannya? Tidak ada. Kemana Tuhannya? Tuhannya ada. Ada di mana? Ada di surga, dia ada. Oh, di surga, mana-mana, Bang. berpisah. Iya. Oke, berpisah. Waktu mayat mau hidup lagi itu Tuhan masuk lagi. Jelas ya. Iya. Oh, jadi ada Tuhan memasuki mayat. Iya, iya, makanya dia dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Iya. Tubuh yang mulia. Iya. Makanya Jadi Maria Tuhan. Makanya Maria mau pegang dia bilang jangan dulu pegang aku. Ntar dulu Juli. Karena Ntar aku dulu sekarang sudah lain, Stephen. ya. Begitu katanya. Stephen. Mungkin begini ya, begitu. Ya. Jadi ada Tuhan turun ke kuburan, masuk ke mayat, jadi hidup lagi tuh mayat gitu. Ketawa dia. Bukan ketawa, lucu-lucu. Pertanyaannya lucu-lucu. Ya, kan ya. Oke. Emang lucu gua menghibur. Ya, oke. Aku mau kerja ini. Sudah dipanggil, oke? Maaf ya. Aku keluar dulu. Panggilan dia rupanya. Manusia panggilan Pak Stephen nih. Dipanggil cabut dia. Cek, oi, dokter. Apa? Gimana cara mengobati pasien yang berkepribadian ganda, Pak Dokter? Ya, dibelah aja badannya. Gua nanya dokter Adi, Bre. Bukan gue ya. Lu Adi Celebes itu nama akunnya. Dok, nggak bisa jawab, Dok. Waduh, susah, Dok. Ya udah, turun aja, Dok. Itu ada Revan. Ini Muslim atau bukan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Zuma. Aku ya bertanya, aku orang Islam. Terus? Sempat kemarin saya debat sama di room sebelah kan. Katanya banyak berasumsi Islam itu menyembah batu yang ada di Mekah. Oke, itu syubhat lawas apa intinya? Akhir Evan.
Iya. Intinya apa? Saya mau ini berbagi berbagi ilmu sama muslim dan Kristen juga supaya dia tahu kalau itu bukan kita di Mekah itu bukan kita sembah Udah batu tahu, Mekah. siapa yang nggak tahu? Aku bingung nih. Bang Revan baru ikut debat ya? Udah sering sih. Perasaan udah sangat sering ya kita bahas itu masalah nyembah batu itu sampai bosan. Bahkan kita udah Iya. buktikan bahwa Kristen itu penyembah batu. Tidak, bukan maksudnya ini di Mekah banyak Kristen bilang kita itu menyembah batu, orang Muslim Kapan menyembah orang batu. Kristen Mekah? Gitu. Ada Kristen di Mekah? Itu bukan syubhat baru, akhir Evan itu bukan fitnah baru, udah lama itu. Dan jawabannya pun bisa bervariasi yang membuat mereka sakit hati jadinya. Itu banyak. Itu penonton Nah, terus udah tahu kok jawabannya. Iya, kalau berharap mereka mau mengerti dan berhenti tentang itu nggak bisa. Nggak bisa mereka berhenti dari itu, nggak bisa. Karena itu jualannya mereka. Supaya formulir pendaftaran anggota jemaat gereja tetap laku. Ah, gitu loh. Oh gitu ya bang. Iya, cuman melurus. Coba cuman mau dikasih ini tahu gimana menjelaskan kita nggak saja menjawab ini. batu karena ya. Iya, jadi apa ya? Ketika kita udah masuk ke ranah ini, maka udah nggak ada lagi prasangka baik. Kita nggak boleh naif gitu. Yang apa yang difirmankan Allah bahwa sumung bukmun umyung fahum laya rojiun, ya itu tuh nyata itu. Mereka lah itu. Ya dengar itu Ten. Ya cuman cukup itu saja sih soalnya ini kemarin sempat sharing-sharing begitu, udah berapa kali dikasih tahu dia tetap ngotot. Kalau itu bukan menyembah batu, tidak ada yang namanya Mekah itu dikelilingi karena alasan tertentu itu sudut kita untuk apalagi namanya. Aduh, Itu ibadah kita. akhir Evannya aja. Akhir Evannya aja untuk apa namanya? Untuk mengeluarkan kata-katanya aja kesusahan gitu. Harus tek gitu loh. Iya bang. Ya saya sama dengan Bang Zuma juga, ini saya dari Makassar juga karena Bang Zuma. Oh, Makassar Ki. Oh, iya. Alhamdulillah. Iya, saya tinggal di laut nih. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat tentang Bang Zuma ini. Apa yang saya dapat, apa yang saya tidak tahu, itu yang saya tahu. Dan Islam itu mengajarkan tentang logika. Barang siapa yang manusia yang tidak memiliki akal sehat, berarti emang dia tidak menerima Islam. Karena Islam itu semua umatnya berlogika. Dan manusia itu diciptakan akal oleh Allah. Makanya biarpun berdebat kita sama oten-oten yang gak jelas, gak ada yang mau dia mengerti bang. Ya makanya kami di sini ketika kami memberikan sebuah argumentasi, yang kami incar itu yang dengar, bukan yang sedang dialog, yang dengar. Nanti yang dengar itu akan naik lalu kemudian oh iya Gurunda benar, Bang Andi benar, Sasuki benar, Aki Julius, Aki Rashid benar. Saya mau bersyahadat. Gitu. Saya salut sama Bang Zuma tentang ilmu tawaduknya itu sangat luar biasa. Nah ini gurunya Bang Handi. Iya, saya sangat salut Bang. Ilmu tawadunya itu sangat luar biasa. Iya, kami pun Itu bangga aja punya sih guru Bang. Anda. Cuman mau meluruskan saja. Siapa tahu di sini banyak oten-oten kan. Banyak oten-oten yang nggak tahu kalau kita dalam Islam itu kita bukan menyembah berhala, bukan menyembah batu yang ada di Hajar Aswad. Itu titik pusatnya kita yang beribadah, dan hanya Allah yang Azza wa Jalla yang kita sembah.
nggak ada yang lain. Sekian dulu. Siap. Cuman itu sih. Siap akhirnya Pak. Masya Allah. Iya. Nah untuk Ikhwan yang di bawah kalau mau cepat ya, kalau mau cepat ngebubukin nih. Bah penis. Gitu. Nah gituin. Itu sakit hati itu. Pasti sakit hati. Iya, dan Gimana pastikan coba nyembah sebelum penis? ngomong itu ya, sama pastikan kalau dalam ini ya menyampaikan itu kita harus langsung to the point, ya jangan terlalu banyak mutar-mutar seperti mereka dan langsung ke ulu hati. Ini ada Jeffrey Soisa. Halo, selamat siang Bang Jeffrey. Noise sekali loh. Ya bagi teman-teman ya, ini kita menunggu teman-teman dari sebelah untuk berdiskusi. Yang Muslim nggak aku naikin lagi ya, karena udah terlalu banyak di atas. Kores kerja Kores. Halo, selamat siang. Selamat siang. Gimana Pak? Mau diskusi Pak? Ada yang mau ditanggapi? Halo polisi. Sama ada Daulay nih. Shalom Bang Daulay. Ya. Halo Bang Daulay. Shalom. Halo Bang. Shalom. Gimana kabarnya Bang? Baik Bang, baik. Masih menuangkan Yesus? Jadi gini Bang, aku ingin bertanya satu pertanyaan ini. Udah beli koin pertanyaan Bang? Bang? Udah beli koinnya belum? Oh, enggak. Ini aku nanya harus pakai koin. Oh, gitu ya. Ya, lanjut lah. Silakan Bang Daulay. Enggak, aku ini Muslim sih sebetulnya. Cuman aku di lingkungan kerjaku itu enggak ada satupun yang enggak yang Muslim. Cuman satu aku aja. Bisa. Cuman kayak orang itu apa ya? Kayak selalu aja memastikan bahwa diri orang itu masuk surga gitu, masuk apa gitu. Selalu aja mancing-mancingkan agar kita mau ikut ke situ. Tapi aku bukannya mau apa kayak mana, mau dibandingkan dunia ini pun dikasih sama aku agar aku ke situ. Kayak agama itu nggak mau. Cuman kayak mana caranya Bang biar orang itu mati kata gitu dengan kata-kata bahwa mereka itu akan pasti masuk surga gitu. Minta aja bukti tiketnya ke surga. Mana tiketnya? Ada nggak kira-kira Bang kata-kata yang bisa mematahkan kata-kata orang itu bahwa orang itu yang kata-kata orang itu pasti masuk surga? Iya banyak. Ada banyak. Satu nih dari gua ada. Oh ya kalau kamu mau dikawini oleh Tuhanmu ya silahkan pilih itu agama, bener itu. Kalau kami nggak ada itu konsep yang di sorga Tuhan ngawini manusia, nah kayak gitu. Kasih ayat oi. Iya, soalnya di lingkungan kerjaku semua cuman satu aku yang Muslim. Nah iya, kasih tahu aja itu. Oh, aduh maaf bre, saya kalau surganya dikawini, ada konsep Tuhan mengawini manusia di sorga, itu saya kayaknya nggak bisa sorga seperti itu, gitu aja. Oh, siap bang. Aku dapat ilmu sedikit ini, siap bang. Kasih aja. Jadi coba lu catat dulu. Kores kasih ayatnya. Jadi gini Bang Daulay, coba tanya sama mereka. Itu surga kalian, memang pintu depannya tulisan surga, tapi kok isinya ngeri sekali gitu. Tulisannya aja di depan surga gitu kan, tapi dalamnya kan isinya tidak seperti yang kita bayangkan di dunia gitu. Nggak seperti yang kita bayangkan oleh manusia-manusia gitu. Ini sama kayak misalnya tempat penyiksaan, tapi di depan dia tulis ini tempat happy, kan nggak ada gunanya. Jadi surganya teman-teman Kristen itu coba kamu tanyakin, kalian tahu nggak surga kalian isinya apa? Pasti beda-beda tuh, yang A akan jelasin ini, yang B jelasin ini. Coba tanya, surga kalian apa sih nikmatnya gitu?
Nanti setelah mereka berasumsi ya, yang A berasumsi ini, B berasumsi ini, ya, baru kamu jelasin, loh surga kalian bukannya ada ini, ada nikahnya. Kalian semua dinikahi oleh Tuhan kalian, yaitu Yesus. Yesus akan nikahi kalian loh. Nah, baru ditanya dalil, mana Jangan pakai dalilnya? kata nikah. Kalau nikah nggak ada kawin. Kawin. Jelasin, Kores. Iya, jadi kalau di surga itu ada kawin. Nah, nanti kan mereka ngeles, oh itu kawinnya bukan kawin seksual. Nah, nanti akhir daulay ngomong, iya mau kawin rohani kek, mau kawin tiri, kawin angkat, nggak bisa. Nggak bisa ketika di surga saya memanggil Tuhan saya, suami saya itu saya nggak bisa gitu. Apalagi manggilnya istri saya yang saya sembah, aduh nggak bisa itu saya. Gitu aja. Ayatnya Wahyu 19 nomor 7, 2 Korintus 11 nomor 2. Catat dulu, suruh catat dulu. Mute itu? Iya, Itu soalnya Amerika naikin, dia ada ini, Daulay ada ini soalnya ada feedbacknya. Siapa dinaikin? Woi, Bang Rico Juma. Ferdinand Yosafat. Oh iya, mau Guru iklan lagi. bentar. Ya, Bang Juma lagi nelpon tadi tuh, terbentar. Tuh ama Gurunda. Ama itu apa dalilnya supaya OT-nya langsung skakmat tuh? Soalnya tiap muslim tuh pasti punya argumen favoritnya masing-masing. Pasti punya favoritnya masing-masing. Gara-gara ada Kores jadi nggak ada Oten nih. Ini Kores biang keroknya. Aku sepak dulu. Sialan. Itu akhirnya kok lanjut tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, saudaraku semua dimanapun berada. Saya Riko dari Bangka Belitung, Tanjung Pandan, sedang beriklan ya untuk mempromosikan dagangan kami. Empempek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, kok ikan tenggiri, peletek cumi, pastel mini abon tenggiri, stik cumi lada hitam. Yang berminat silakan follow dulu, lalu DM kami ya. Mau pesan yang mana aja, dan boleh mengirimkan pesan apa cemilan ini kepada para debater, kepada Julius, kepada Kores, kepada Bang Zuma, kepada Bang Handi, kepada Ustaz Sugi, boleh ya kami kirimkan ke mereka semua nanti. Jika ada yang tidak suka, boleh diserahkan kepada para debater juga. Yang suka silakan order ya. Ya, insya Allah amanah dan halal kami akan kirimkan melalui line parcel dan si cepat dari Belitung. Tidak bisa COD dan melayani seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.